Dari bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa mana dulu, Bang? Tadi barusan ngomong Ibrani. Bahasa Indonesia dari bahasa Ibrani kah? Dari Ibrani diterjemahin ke bahasa Indonesia. Oh, bukan bahasa Indonesia kan, tapi kitab kan. Mulailah gitu. Itu aku tahu. Itu kalau pertanyaannya perjanjian lama dari bahasa apa aku tahu. Itu Ya, kalau udah tahu, udah tahu, terjemahan yang kau pegang itu udah benar atau salah? Aku ikutin LI karena mereka yang. Jadi, kalau begitu dari mana ada kata Allah di situ? Original tesnya apa? Original tesnya bunyinya apa? Alkitabku dari kecil udah ada nama Allah. Iya, original tesnya itu apa? Oh, bahasa Ibrani. Nah, coba dibaca original tesnya. Kan ada Elohim, ada Adonai. Ya, Dari mana ada kata? Dari mana ada? Kok bisa ada kata Allah di situ? Aku nggak belajar bahasa Ibrani, Abang. Nah, makanya saya mau ajarin. Boleh nggak? Oke, siap. Nah, pintar. Begitu dong. Susah amat sih mau diajarin kok susah. Iya, terus lanjut. Jadi bunyinya di sana itu Beresit bara Elohim. Paham sampai sini? Et hasamain peet hares. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kata Allah di sana original teksnya. Iya, tapi kan LAI kan translate ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu belum ada kata Elohim, Abang. Baru adanya kata Allah. Coba lihat di ada Elohim. Ya Allah, kok jadi kok jadi saya orang, kok saya jadi ketemu kamu udah cebok belum? Cebok sih ya, Abang. Jauh pembahasannya kitab sama cebok gimana tuh? Iya kan ditranslate jadi bahasa Indonesia bukan bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibraninya Elohim ditranslate. Itulah Kesia, kau dari itulah kau dari kecil dibego-begoin, giliran kita ngajarin kau pintar nggak mau. Percuma ngobrol sama orang bego yang bahagia dalam kebegoan. Enggak lah, aku bahagia di dalam Kristus. Asik. Ini udah jelas di situ original tesnya Elohim kok. Iya, tapi kan bahasa Indonesia Bang belum menyerapi kata Elohim kan sebagai kata di dalam KBBI. Kok bahasa Indonesia yang menyerap, justru Elohim yang mencari, bukan bahasa Indonesia yang mencari. Gimana sih lu? Ya, kata-kata kan bahasa Indonesia kan terdaftar tuh di KBBI kan, di KBBI itu nggak ada kata Elohim, ada kata Allah. Terus sama lihat Elohim itu bahasa Indonesianya Allah, Handi. Di mana coba? Kamu dari mana itu? Allah, bukan Allah. Ya, kamu dari mana ngambilnya? Coba kau dulu, Handi. Kamu Coba dari dulu mana? terjemahkan Allah ALLAH ke dalam huruf hijaiyah. Ayo. Iya, bacanya biasa abangku. Kamu dari mana? Kalau orang Muslim kan bacanya pakai Nah, kamu dari mana itu Elohim diterjemahi menjadi Allah? Kalau kamu siapa dipakai? Enggak pakai KBBI kan? Coba lihat KBBI ya. Abang lihat KBBI ya. Jangan yang Mendikbud ya, yang Mendikbud. Nah, apa sih? Google Translate dong. Janganlah kalau kok kenapa nggak mau Google Translate? Enggak, kalau lihat data kan harus di web yang resmi kan. Nah, coba Bang. Kenapa nggak mau? Iya, bisa aja kan orang edit tuh. Lu kok Iya kan? Nih, lihat Elohim. Enggak, mana enggak kelihatan Abang. Tunggu dulu saya bukain. Ini kan Google ini kamus loh ini. KBBI Mendikbud dong. Yang dulu tuh. Tuh. Jangan translate itu, pakai KBBI, Abang. Ini loh. Google Translate dulu. Kalau orang menerjemahkan itu pertama ya, orang menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia memakai A kamus, B iman, C salat WC. Saya ulang ya. Orang menerjemah, dengerin dulu pertanyaannya, dengarkan dulu, lu pilih jawabannya ya. Orang mau menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia mempergunakan A kamus, B sedot WC,
C cangkul. Abang berarti yang pakai B. Nah, apa? Saya Abang ulang. Ali pakai B. Saya ulang ya. Menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia mempergunakan A kamus, B cangkul, C apa tadi ya? C sedot WC. Bahasa Apa? apa? Ya, saya ulang ya. Kamus lah. Saya ulang ya. Oh, KBBI. kamus. Coba abang buka KBBI itu. Saya ulang lagi ya. Saya ulang dulu ya. Saya ulang. Dengerin guys ya, jawab baik-baik ya. Menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia mempergunakan A kamus, B cangkul, C sedot WC. Kamus. Kamus. Yang tampak di layar ini kamus atau cangkul? Cangkul. Google Translate, bukan kamus. Kamus lah, itu Google Translate, itu namanya kamus. Kamus itu KBBI ya bang. Kamus KBBI itu bukan kamus, KBBI itu menjelaskan arti. Astagfirullahaladzim. KBBI apa dong? KBBI bukan kamus, so pintar abangnya. KBBI bukan kamus. KBBI itu menjelaskan arti makna kata. Iya, terus itu kepanjangan KBBI apa bang? Apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah itu gimana tuh dia bukan kamus kalau bisa Tapi di kepanjangannya ada situ kamus. menjelaskan daripada pengertian kata itu. Kalau ini Iya. kamus kata per kata. Dan Gitu loh. namanya juga kamus kan? Ya sekarang, Kamus, kan? nah, sekarang ini ada kamus di atas nih. Nih ya. Kamus Ah, apa ah. tuh? Ya kamus dari Ibrani ke Indonesia dong. Oke, Ibrani ke Indonesia. Betul? Di KBBI kan kita belajarnya bahasa Indonesia bang. Berarti harus lihat yang resmi. Ini loh Ibrani ini bahasa ini begini aja deh ini sebentar ya. Bahasa Inggris dulu deh, jangan ke masa dulu. Inggris dulu ya. Inggris dulu deh. Nah, Kan Inggris kita ya. belajar Enggak bahasa dulu. Indonesia. Enggak tahu. Bahasa Inggrisnya itu telur apa? Oke, bener nggak ya? Bahasa Inggrisnya telur egg ya. Jadi gue kasih di sini Indonesia dulu. Baru ke Indonesia dulu, baru ke Inggris ya. Nah ini. Kok Apa tadi belajar bahasa telur ya? Inggris? Telur. Kita tulis telur. Oke, telur ya. Oke. Terus, Nah, pintar. iya kan? Oke. Sekarang bahasa Inggrisnya mobil apa? Ini jadi guru bahasa Inggris ya. Ntar dulu Bang. nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya mobil apa? Jawab dulu abang Kun. Ini dulu di sini dasarnya. Bukan telur, bukan Eish. mobil kan? Nah, sekarang bahasa Inggrisnya mobil apa nih? Itu kan. Car, pintar. Jadi untuk mengetahui bahasa Inggrisnya mobil mempergunakan apa? Cangkul atau kamus? Kamus. Terus Kamus berarti pintar. kan Sekarang kamus bahasa Indonesia diam dong, dulu, bukan? diam dulu. Coba. Sekarang kita ke Ibrani Indonesia. Ibrani ke Indonesia. Ibrani kita taruh Indonesia di sini. Nah, sekarang kita tulis Elohim. Jadi untuk mengetahui bahasa asing Elohim ini ke bahasa Indonesia, pakai apa? Pakai cangkul apa pakai kamus? Kamus. Kamu sekarang kita lihat Elohim. Nah, Elohim diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Jadi apa tuh? Itu. Jadi apa itu? Elohim tetap kan? Tetap Elohim. Kenapa diganti menjadi Allah di Biblemu? Kenapa Oke, diganti? sekarang kita karena pilih kamus besar bahasa Indonesia. Coba abang buka ini udah coba. ini udah kamus ini. Bukan, itu kamus Google Translate kan. Sekarang kita kan ada di Indonesia bang. Jadi Ya, kan kita kenapa? gunakannya KBBI. Coba abang buka KBBI. Ya udah gak bukain dah. KBBI ya, apa itu? Ya. KBBI ya. KBBI tapi yang webnya Mendikbud ya, di situ yang asli. Ini KBBI nih, kenapa nih? KBBI apa nih? Apa mau didapat di sini? Enggak, yang translate itu. Hasil apa? Coba cari kata Allah. Capek deh belajar sama anak SD ya. Lu cebok dulu dah. Beginilah kalau Abang ini nggak bisa jelasin kan? beginilah kalau korban Enggak, terjemahan. abangku. Gini tuh. Itu Gini aja deh dia. Kesia.
Tuhan kamu siapa sih? Tuhan Yesus. Ya, terus kalau Yesus Tuhanmu, oke, sekarang kalau Yesus Tuhanmu yang menciptakan alam semesta siapa? Tuhan, Allah Tritunggal kan, kita percaya Allah Tritunggal. Saya ulang lagi ya. Kejadian 1 tadi itu yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Ya, Tuhanmu namanya siapa? Tuhan Yesus, Allah. Yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Apakah Yesus yang menciptakan? Iya kan, Yesus di dalamnya. Nambah lagi deh tuh. Nambah terus. Roh Kudus kan. Iya. Kan di Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 itu. Bukan baiklah saja. Sebentar, di Kejadian 1 itu Yesus udah lahir belum? Kan Yesus firman-Nya. Saya tanya dulu ya. Yesus itu waktu Kejadian 1 udah lahir atau belum? Nanti lahir kan di Perjanjian Baru. Berarti Yesus belum nongol dong Perjanjian Lama. Dia masih di firman-Nya kan, firman Allah. Berarti belum ada Yesus. Belum ada Yesus. Firman, kan itu firman. Saya nanya Yesus bukan firman. Bodoh. Iya, Yesus nanti ada di Perjanjian Baru kan. Iya, makanya saya bilang Yesus belum ada. Di Perjanjian Lama belum ada. Namanya ya. Saya tanya ulang. Di Perjanjian Lama itu, dengerin pertanyaannya. Di Perjanjian Lama itu Yesus sudah ada atau belum ada? Di Perjanjian Lama, Bapak itu masih ada. Saya nggak nanya Bapak, kucluk. Saya ulang pertanyaannya. Yesus belum, nama Yesus belum. Saya tanya lagi, dengerin dulu berjawab. Di Perjanjian Lama, Yesus sudah ada atau belum ada? A. Sudah ada, B. Belum ada. Namanya belum ada. Belum ada. Ya, Siapa yang menciptakan alam semesta di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama? Allah Tritunggal. Kenapa lu nambahin lagi? Di mana? Ada Tritunggal di situ. Iya kan, di Kejadian 1 Iya. kan. Coba Kejadian 1 baca. Ada nggak Tritunggal di Kejadian 1? Ada dong. Kan Ada habis di itu mana? Kan, roh Allah melayang-layang. Ngeroalan nenekmu kiper lah. Habis itu Allah berfirmanlah Allah gitu. Allah itu siapa sih? Aku tanya deh. Yang kau sembah siapa sih? Allah atau Yesus? Aku tanya, Bang Handi sama perkataan Abang satu nggak? Saya manusia bukan Tuhan. Kan aku tanya Bang Handi bukan Tuhan. Ya, iya, Bang saya ini manusia. Iya, aku tanya Bang Handi sama perkataannya satu nggak? Saya ini manusia bukan Tuhan loh. Kenapa kau ambil contoh ke manusia Tuhanmu? Oke, berarti Saya ini gini ya. Kalau Kesia dengerin dulu. Kalau kau mengambil contoh Tuhanmu ke manusia, saya ini punya pantat, punya lubang pantat saya keluar kotoran. Lu mau menyamakan Tuhanmu begitu? Kok selalu pikirannya ke situ, Abang? Ya makanya jangan menyamakan Tuhanmu dengan saya. Nggak menyamakan. Saya ini manusia, punya lubang pantat keluar kotoran tiap pagi. Kamu mau menyamakan Tuhanmu begitu? Nggak ada contoh lain? Kok Tuhan disamakan dengan aku? Tiap pagi lo aku nyetor. Pernah banget Tuhan mau samakan dengan aku. Tapi kan Tuhan Abang kan juga punya pantat, Bang. Muhammad itu punya pantat, Bang. Iya, gimana tuh, Bang? Ya memang Nabi Muhammad punya, tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yesus juga punya kan? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Katanya orang Islam menyembah Nabi Muhammad sama dengan menyembah Allah, Bang. Di mana menyembah? Di mana tertulis? Orang bilang. Orang siapa? Orang siapa yang bilang? Aku cuma dengar-dengar kan. Terus dengar dari mana? Menyembah Nabi Muhammad sama dengan menyembah Allah. Dengar dari mana itu? Di mana datanya tertulis gitu? Nggak tahu, aku nggak tahu kan, aku nggak. Boleh dong juga saya ngomong. Terus lo bilang mana datanya saya nggak tahu. Boleh nggak saya ngomong sembarangan juga? Boleh nggak? Enggak, makanya kan kita ini karena kan abang orang Muslim kan. Boleh nggak saya ngomong begini? Saya dengerin. Dengerin dulu. Menyembah Paulus sama dengan menyembah Yesus sama. Bener nggak tuh kata orang? Itu nggak ada dalil, nggak ada. Ya sama. Berarti nggak ada. Dalil ya.
Berarti nggak ada di. Ya nggak ada umat Islam itu nggak menyembah manusia, enggak. Tapi ada hadis atau dalil tertulis itu. Ya saya juga ada tertulis dulu, tapi saya udah lupa menyembah Paulus, menyembah Yesus. Tapi saya lupa di mana. Nggak ada Nah, di kita sama-sama orang bego aja kalau gitu ya. Kagak ada di Alkitabku, abang. Ya kan nggak ada juga begitu. Abang, pokoknya begitu konsep Tritunggal, Bapa dan Firman-Nya itu kan satu, sama Rohnya. Bapa kan Rohnya satu. Kayak gimana tuh Allah tiga? Allah cuma satu. Cuman ada Firman-Nya dan ada Rohnya. Firman-Nya turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau fisiknya Yesus itu Tuhan atau bukan fisiknya Yesus? Kan fisiknya manusia, tapi Saya nanya. Saya nanya dengar Kesia. Ya, gimana? Fisiknya Yesus itu Tuhan atau bukan? Fisiknya manusia, tapi dia statusnya Tuhan. Oh, fisiknya Tuhan. Fisiknya manusia, Yesus kan, tapi dia punya status Tuhan. Nah, jadi fisiknya Yesus Tuhan. Gimana? Fisiknya Yesus Tuhan atau bukan? Kayak Abang Handi kan, Saya bukan Tuhan nih. Saya punya lubang buat nyetor. Gitu kan. Status ngerti nggak sih bang? Status apa gelar ngerti nggak? Saya tanya, fisiknya Yesus itu Tuhan atau bukan? Fisik kan dia manusia, bang. Berarti Yesus, dengerin. Gimana? Dengerin. Abang nggak ngerti status kah? Yesus itu punya fisik. Fisiknya itu Tuhan atau bukan? Bukan manusia. Bukan. Kan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Enggak, gelarnya statusnya. Udah dijawab, Yesus bukan Tuhan. Udah cukup. Abang ngerti nggak sih kalau kata status itu? Kalau misalnya abang kan misalnya di jemaat nih. Kenapa sih Tuhan selalu samakan dengan aku? Kan kita belajar Kenapa bahasa selalu Indonesia. Tuhanmu kau samakan dengan aku, Kesia? Nggak sama maksudnya. Tuhan Ya kenapa lu kalau nggak sama? Kenapa lu ambil contoh ke aku, Tuhanmu? Enggak, abang nggak ngerti status kah? Ya sekarang fisiknya Yesus Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan Yesus. Jadi Gimana? fisiknya juga Tuhan. Fisiknya manusia. Berarti Statusnya itu Tuhan. Bagaimana sih status berarti Tuhan abang ini? nggak mengerti status. Gimana sih ini anak? Ya, Statusnya janda atau duda Bang Andi? Janda atau duda? aduh. Janda atau duda statusnya? Capek deh. Saya gak Fani buat Kok narasi. kamu kok jadi begini banget sih bloonnya nih, Kesia? Enggak jadi begini, abang yang blown. Kok nggak nyampe sih status? Bu, kayak gue yang bloon. Sorry bang, sorry maaf. Nggak Bang. apa-apa. Aku nggak berniat, Enggak apa-apa. Enggak. Gini aja deh. Coba dengerin baik-baik. Kesia, Maria itu kan manusia, gitu ya. Apakah Kesia Tuhannya Maria sama dengan Tuhanmu? Enggak, Tuhan Yesus kan Tuhanku. Saya tanya, Maria. dengerin baik-baik. Maria itu bertuhan. Kamu juga bertuhan. Apakah Ya. Tuhannya Maria sama dengan Tuhanmu? Iya dong. Maria. Sama atau beda? Sama. Oke, Tuhan kamu namanya siapa? Tuhanku Allah Tritunggal. Aku mau bilang Tuhan- Allah Tritunggal. Nah, Tuhannya Maria siapa? Allah Tritunggal juga. Berarti Tuhannya Maria salah satunya anaknya. Ya. Hah? Mereka kan cuma jadi apa bang? Cuma Coba jadi sebutkan perantara sebutkan kita. Tritunggal itu apa sih? Terdiri dari apa? Tritunggal itu. Bapa, Bapak. Firman dan Rohnya. Bapa. Yesus mana? Yesus nggak ada. Firmannya itu yang jadi daging Yesus. Oke, Bapak Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Tuhan, ya, oke. Tuhanmu yang mana ini? Ketiganya yang usah. Ketiganya. Tuhannya Maria yang mana? Itu Allah Tritunggal itu. Berarti salah satu Tuhannya Maria adalah anaknya Yesus gitu. Ya, kan udah diberitakan malaikat kan hari ini. Saya bukan itu. Dengerin dulu. Selamat itu Kristus Tuhan. Kan malaikat bilang kan juga
Terus Jadi malaikat itu- bilang kan ke Maria. Iya, Maria, paham akan itu. seorang anak laki-laki yang akan Jadi menjadi Tuhannya juru Maria, selamat yang mana nih dunia. Tuhannya Maria? Dengerin, jawab dulu. Tuhannya Maria ini pilih salah satunya, Bapa, Kalau Tritunggal Putra. nggak bisa. Dengerin nggak dulu, bisa saya belum bisa, selesai. Kau ini kok nggak bisa diskusi sih. Dengerin Oke, dulu. oke, ya. Di sini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Coba tunjuk yang mana Tuhannya Maria? Yang mana Tuhannya Maria? Kan itu nggak bisa dipisahkan, Abang. Kan Bapak itu sama Bapa, sama- Putra, Roh Kudus. Yang mana Tuhannya Maria? Iya, ketiganya yang esa itu Allah Oh, Tritunggal. berarti Tuhannya Maria termasuk anaknya Maria namanya Yesus gitu. Ya, ya. Nah, oke, mana menurut kamu mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kalau secara manusia lebih tua Maria lah Berarti lebih tua Maria daripada Tuhannya. daripada Yesus. Iya, kan Yesus Tuhan. Ya, Nah, jadi lebih tua Maria daripada Tuhannya Maria. kan ada Bapak kan? Iya, salah. ada Tuhan pendamping. Tuhan pendamping. Bapak lebih tua dong. Abang. Ada Tuhan pendamping ya. Makanya Abang Andi tuh mesti dibaptis dulu biar ngerti. Buset. Ada Tuhan pendamping ya. Kayaknya di sini ada Tuhan junior, ada Tuhan junior. Diam dulu. soal dulu. ini. Ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Waduh. Selamat sore Pak Yohan. Pak Yohan. Terima kasih ya, terima kasih sudah diingatkan. Iya, bantu dulu Pak Yohan. Tuhannya menurut Gimana? Pak Yohan, apakah Tuhannya Pak Yohan dengan Tuhannya Maria sama? Saya Kakak diam aku dulu Pak. izin turun dulu ya, aku latihan kor, ada latihan kor. Maksudnya bagaimana pertanyaannya ini? Apakah Tuhannya Bunda Maria sama dengan Tuhannya Pak Yohan? Sama, Sama. Tuhan Pak Yohan namanya siapa? Yesus Kristus. Nah, oke. Tuhannya Maria siapa? Yesus Kristus. Anaknya Maria siapa? Begini saya jelaskan ya supaya Kok jadi paham. begini? Kok jadi begini? Bukan begitu. Bukan. Kan pertanyaannya begitu kan kadang juga sering ditanyakan sama sekolah minggu itu. Ya, sekarang saya tanya Pak. Anaknya Iya, Maria makanya saya namanya Anaknya Maria namanya siapa Pak? Makanya saya jawab dulu sekarang. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus itu, Yesus. ya Yesus itu bukan. Saya nggak hasil minta dari Yesus itu hubungan- siapa. Yesus Saya itu nggak- bukan hasil hubungan manusia. Saya nggak nanya Sehingga- itu. Saya nggak nanya itu. Anaknya Maria namanya siapa Bang? Kenapa? Anaknya Maria namanya siapa? Tidak ada di Alkitab, tidak ada di Alkitab begitu. Anak Maria pernah melahirkan nggak? Kenapa? Maria pernah melahirkan anak. Maria melahirkan Yesus tapi bukan dari hasil hubungan suami Iya, istri. siapa yang bilang dia berhubungan? Saya nggak pernah Nah, ngomong itu. dia berhubungan. Dia itu Roh Kudus melingkupi Maria sehingga melahirkan Yesus Saya Kristus. ulang dulu ya, Bapak ya. Maria pernah mengandung nggak, Pak? Pernah? Ya, isi kandungan Maria itu anaknya Maria atau bukan? Gimana? Isi kandungannya Maria, anaknya Maria atau anaknya tetangga? Anaknya Maria tapi bukan hasil dari hubungan seksual. Iya, siapa bilang berhubungan? Nggak, saya nggak pernah ngomong berhubungan kok. Lah ya, makanya Oke. jangan disamakan dengan kelahiran manusia biasa. Siapa yang samakan? Nggak ada yang samakan. Saya membicara antara Maria dan Yesus doang, saya nggak ambil perbandingan sama yang lain. Saya ulang Udah ya. saya jawab. Ya. Waktu Bunda Maria mengandung, tuannya Maria siapa, Bang? Tuhan Yesus. Berarti tuannya Maria, isi kandungannya Maria. Sekarang saya jelaskan dulu ya supaya paham. Kenapa sih? Susah Ya, saya amat, jelaskan supaya Pak. paham. Saya jelaskan dulu Nggak usah dijelasin, Pak. Saya nggak minta penjelasan kok. supaya sampean paham. Paham. Saya udah Masalahnya- paham. Tadi Anda sudah Masalahnya pertanyaan jawab. begini kan pertanyaan Saya udah. begini Tadi sering Anda udah ditanyakan sama- jawab. Tadi Anda udah jawab. Bunda Maria waktu mengandung itu adalah
kandungannya adalah Yesus. Tuhannya Maria adalah Yesus. Waktu Bunda Maria mengandung, Tuhannya Maria adalah isi kandungannya. Kang Anda udah jawab. Ngapain diterangin lagi, Bang? Kamu udah terjawab tadi, Bang. Kalau udah terjawab, ya jangan dibumbu-bumbuhi lagi begitu. Supaya anak SD ini ngerti gitu loh. Kalau anak SD ini udah ngerti, ya jangan dibego-begoin lagi gitu loh. Anak SD itu nggak butuh penjelasan panjang, tapi butuh bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Gitu loh. Saya ulang sekali lagi ya. Waktu Bunda Maria mengandung Bapak, selama 9 bulan, siapakah Tuhannya Maria? Nah, silakan Pak. Jangan diterangin, menyebutkan. Kecuali pertanyaannya, coba terangkan. Bagaimana proses Bunda Maria mengandung? Nah, baru terangkan. Tapi pertanyaannya adalah, waktu Bunda Maria mengandung, siapakah Tuhannya Maria? Kalau kata siapa itu menunjuk, nanti menyebutkan nama. Bukan diterangkan. Jadi bedakan pertanyaan dulu, ngerti dulu isi pertanyaan baru menjawab. Saya ulang ya, ada 2 pertanyaan. Sebutkan bagaimanakah proses Bunda Maria mengandung. Nah ini baru penjelasan. Ini nggak ditanyakan. Pertanyaan yang Anda harus jawab, waktu Bunda Maria mengandung, siapakah Tuhannya Bunda Maria? A. Isi kandungannya. B. Di luar kandungan. Jawab. Terusin dulu ya, saya mau maghrib dulu, Bos. Iya Bang Andi. Baik. Pertanyaan saya itu jangan sampai dikaburkan ya. Teruskan di situ. Ya. siap. Baik, ini yang Kristen ini ada Yohanes, ada Hendy, ada User, ada Joshua, ada Weshama. Ini Weshama. Nih, Saya bertanya boleh nggak? Saya bertanya boleh kah? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Tapi yang tadi Ya. bisa dijawab nggak, Bang? Tunggu, Sebenarnya boleh. Tuhannya Bunda Maria ini dengan Tuhannya Kristen sama nggak? Silakan, Bang. Baik. Dijelaskan dulu, Bang. Oke. Biar paham teman-teman. Iya. Sebelum Yesus proses di dunia itu bukan berarti bahwa di surga itu kosong. Ya. Bukan berarti bahwa di surga itu kosong. Karena Tuhan Yesus datang berkenosis di dunia itu penggenapan di perjanjian lama. Karena di perjanjian lama itu adalah janji Tuhan Yesus, sedangkan di perjanjian baru itu penggenapannya. Akhirnya Tuhan Yesus datang berkenosis di dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, dengan cara bagaimana? Pada saat dia disalibkan itulah mati, akhirnya mencurahkan darahnya itulah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu. Dan pada saat dia bangkit kembali naik ke surga, disitulah hari ketiga dia kebangkitannya. Udah. Poinnya apa, Bang? Tuhannya Bunda Maria siapa? Silakan. Tuhan Yesus. Tadi kan saya Yesus sudah juga. jawab. Ya, berarti yang di dalam kandungan Bunda Maria ini adalah Tuhannya Bunda Maria sendiri, kayak gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan. Anakku Tuhanku gitu ya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Dengar Bang. Dengar Bang. Silakan. Jangan gelisah, satu-satu, silakan. Iya, tadi kan saya sudah jelaskan, Bang. Nah, jadi Berarti poinnya saya apa? bertanya- Kesimpulannya apa? Penjelasan Anda tadi kesimpulannya apa nih? Tuhannya Bunda Maria Yesus juga berarti di dalam kandungannya itu adalah Tuhan. Berarti Bunda Maria kalau pergi beribadah dia menyembah kandungannya sendiri kayak gitu. Bukan begitu. Tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau gitu kayak mana? Misalkan nih ya, atau taruhlah kayak gini ya. Bunda Maria taruhlah sudah melahirkan Yesus. Nanti yang di kandungan itu sebentar dulu kita bahas. Ini dulu yang melahirkan dulu. Nah, sudah ditimang-timang dia ini, ditimang-timang sama ayahnya Yusuf kan. Tiba-tiba Itok Maria pergi beribadah. Nah, pergilah dia beribadah. Pergi ke bait suci kan, kalau di dalam Israel dulu sana kan. Nah, pergilah beribadah Itok Maria. Yusuf ini sama Yesus masih dijaga, masih ditimang-timang Yesus ini.
Nah, ketika itu Maria pergi berdoa kepada Tuhan, itu Tuhan yang mana? Dia pergi berdoa kepada Tuhan yang mana? Silakan. Saya sudah bilang tadi waktu pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini berkenosis di surga itu bukan berarti bahwa kosong. Karena Tuhan Yesus itu Berarti siapa? Itu Maria ini pergi berdoa kepada siapa? Dia tinggalkan Yesus masih kecil, dibuai-buai sama bapaknya Yusuf, diayun-ayun, ditimang-timang. Itu Maria pergi beribadah misalkan di bait suci. Itu Maria itu beribadah kepada siapa? Silakan. Saya kan sudah bilang tadi bahwa sebelum Tuhan Yesus datang berkenosis sebagai manusia mengosongkan dirinya ke dunia ini, dia di surga itu tetap karena dia itu melingkupi segala. Lalu itu Maria pergi berdoa kepada siapa di bait suci? Misalkan dia berdoa, beribadah, dia beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Siapa? Yesus. Loh, anaknya sendiri ada di rumah. Kenapa dia tidak berdoa kepada anaknya langsung di rumah? Ya Tuhanku, kau masih bayi, kau masih kecil. Aku berdoa kepadamu ya Tuhanku. Kenapa tidak dia berdoa macam itu? Kenapa tidak ada keterangan dalam Bible bahwa Bunda Maria itu berdoa kepada Yesus yang masih ditimang-timang di ayun-ayun? Orang tuanya saja tidak pernah mengatakan anaknya Tuhan. Tiba-tiba kalian datang yang ratusan tahun kemudian, kalian mengatakan bahwa anaknya Maria ini Tuhan. Ini siapa yang ngajar kalian ini? Alamak. Inilah kenapa ku tanya temanya ini. Kristen ini ikut ajaran siapa? Ajaran Tuhan kah, ajaran Paulus kah, atau ajaran simbolisnya? Gimana kalian ini? Boleh bertanya, Bang? Silakan. Nah, silakan. Iya. Kalau di dalam Allah itu ada keselamatan nggak? Apa-apa? Di dalam Allah itu ada Loh, ini keselamatan belum nggak? tidak dijawab ini, Le. Tidak dijawab pertanyaanku. Loh, saya kan sudah jawab dari tadi, makanya saya bertanya satu pertanyaan aja. Poin, oke, gampang itu, terlalu gampang pertanyaan. Kasih pertanyaan yang paling sulit yang kau tanyakan. Pertama gini, Iya, Le. itu aja, yang gampang-gampang aja. Iyalah, kami ini agama kami saja sudah dijamin selamat. Di dalam surah dalam Allah itu ada Al-Imran keselamatan nggak? Dengarkan dulu, Bang. Aku mau menjawab. Di dalam surah Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Kata Tuhan kami, sungguh agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Hanya Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen. Nggak ada, hanya Islam. Siapa yang pernah diselamatkan? Sebentar. Ini pertanyaan Siapa yang pertama pernah ini. diselamatkan? Jangan double-double, Le. Jangan double-double, Le. Siapa yang pernah diselamatkan? Dalilnya Jangan ya. double-double. Ini diselamatkan Ya, dalil. maksudnya kayak mana? Diselamatkan kayak Ya. mana? Siapa yang pernah diselamatkan Allah? Diselamatkan Allah. kayak mana maksudnya? Iya, diselamatkan ke surga. Siapa yang pernah? Memang di dalam Kristen sudah ada yang masuk surga. Loh, itu waktu Tuhan Yesus bangkit itu ada yang dinaikkan ke surga Siapa bersama yang dengan dia. dinaikkan ke surga? Ah, yang orang-orang Siapa yang yang sudah di- meninggal itu Mana? yang Kau itu. pernah kau lihat? Pernah kau lihat? Kau buktikan. Kau pernah lihat? Kau buktikan. Jangan congor, jangan longor kau di sini. Kau buktikan dengar mana? dulu. Lazarus sudah meninggal aja dibangkitkan. Mana buktinya kau melihat dengan mata kepalamu mereka itu ada di surga? Mana? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Ayatnya ya, saya lihat, bukan saya ayatnya. Nah, kau tak bisa lihat kan? Cek. Ayatnya. Masuk, Bang. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya di situ kalau Allah itu pernah menyelamatkan? Hanya di Al-Quran itu ada kata jannah, surga. Di Bible itu tidak ada original teks kata surga. Yang ada itu langit. Kenapa? Di situ adanya uranon bahasa Yunaninya, Ibraninya samayim. Tidak ada jannah. Jadi tidak ada surganya Kristen. Kalau Anda mau bahas original teks. Original teksnya surga itu paradiso. Kau buka semua, yang pertanyaan saya dengerin tadi dulu. dijawab. Wish. Pertanyaan saya tadi. Dengerin dulu. Allah itu Dengarkan dulu. Weh. Ada nggak orang yang diselamatkan? Saya kalau sudah bilang dengarkan dulu masih ngoceh, gua kick gitu loh. Percuma diskusi sama orang kayak gini. Nah, saya ngomong dulu baru lu naik lagi. Di Bible itu tidak ada kata paradiso. Yang ada uranon. Uranon itu langit. Paradiso itu surga. Kalau di Kejadian atau di Perjanjian Lama itu tidak ada juga kata jannah. Yang ada itu hasamayim langit. Kalau di Al-Quran jannatin tajri min tahtihal anharu halidina fiha abada. Ada surga. Jadi hanya di Al-Quran itu ada kata surga jannah.
Kalau di luar itu kagak ada coy. Jadi kamu hanya dibohongi oleh terjemahan. Yang kayak gini-gini diberitahu pasti ngeyel. Karena Anda ini hanya korban terjemahan. Dari kecil kagak pernah diajarkan begini-beginian. Jadi jangan coba-coba membahas mengenai original text. Anda ini nggak bisa karena nggak pernah Anda diajarkan seperti kami ngaji dari kecil. Anda itu cuma ya kayak gitu-gitu deh. Kasihan Anda ini gitu loh. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan tadi itu bahwa hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu diridhoi? Diakui. Apa itu diakui? Disayangi. Apa itu disayangi? Artinya dilindungi. Artinya apa? Makanya di dalam ajaran Islam itu setiap orang meninggal selalu dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umat Islam meninggal itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Bahasa sangat sederhana Islam itu. Gitu ya. Ya kalau di Kristen gimana? Ditanya mengenai Tuhannya saya ribetnya nggak ketulungan, diputar 67 hari kurang 2 menit. Jadi kalau diskusi itu bro, jangan pakai perasaan kebencian naik tapi tidak berilmu. Nah kalau dikik balik mengenai original text kayak gini kan kasihan Anda sebenarnya. Saya itu maklum. Makanya tadi diskusinya kita turunkan saja ke level anak TK. Kalau dibawa ke kajian akademik tingkat mahasiswa, Anda ilmunya belum nyampe. Anda masih sekolah minggu dulu. Jadi jangan malu sekolah minggu. Kalau sudah dewasa kayak begitu jangan malu. Karena berawal dari situ akal Anda bisa terpakai. Kalau akal Anda sudah terpakai, artinya Anda sudah bisa membedakan yang mana makhluk, yang mana halik, yang mana pencipta, yang mana ciptaan, yang mana pengutus, yang mana yang diutus. Kalau akal Anda sudah masuk basicnya di sini, nyaman kita diskusinya. Tapi kita ini diskusi berdasarkan akal, Anda berdiskusi berdasarkan iman. Kagak ketemu. Kagak ketemu kalau diskusi pakai iman. Iman itu artinya apa? Pokoknya. Nggak bisa kayak si Kesia tadi. Boleh bertanya? Pokoknya gitu loh. Boleh bertanya bang? Nggak boleh. Oh iya. Jadi intinya adalah pakai akal sehat dulu lah naik. Jangan terlalu tinggi ilmunya, sedangkan basicnya mati total. Berarti abang berbicara ini nggak pakai iman ya? Pakai mulut bang, kalau saya bicara pakai mulut. Berarti nggak pakai iman ya dengan kata-kata abang dari tadi gitu? Nggak, bukan pakai iman ya? Justru berakal kita ini imannya kuat coy. Oh berarti akal dulu baru iman ya di Ya agama iyalah, bagaimana lu mau beriman kalau nggak akalmu mati? Waduh. Coba saya tes akalmu berguna atau enggak? Diam dulu, diam. Saya tes. Nih, saya tes ya. Yesus itu manusia atau bukan manusia? Manusia bang. Oke. Apakah manusia itu adalah Tuhan? Apakah bukan? Manusia bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu 100% Tuhan dan 100% Nah ini akal mati. Nah, manusia lu tambahkan Tuhan. Nah gini biar ku Coba jelaskan. diam dulu, nggak usah dijelaskan. Siapa yang mengajari kamu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Siapa yang ngajarin? Belajar di mana? Ya di mana? Siapa yang ngajarin? Tertulis di manakah di Bible seperti itu? Nah, itu saya bilang tadi, akalmu mati, imanmu maju. Tadi kau menjawab itu pakai iman, akalmu dikesampingkan. Saya kata udah bilang, kalau akal berfungsi dengan baik, bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana makhluk, mana halik, mana pencipta, mana ciptaan. Kalau ini kau nggak bisa bedakan, lebih baik turun dulu mandi 7 sumur.
Nah, jadi Biar karena kamu akalmu itu gak pernah berfungsi. memberikan kesempatan bagi Saya kita, menjawab. jadi akhirnya dungu kamu. Buset. Mengandalkan akalmu sendiri. Coba dengarkan dulu penjelasan saya. Biar Nggak mau kujelaskan saya ya. dengarkan. Kalau saya nggak mau dengerin gimana? Berarti akalmu yang membodohi kamu. Iya nggak apa-apa. Waduh, ternyata berkuar-kuar tapi nggak mau mendengarkan orang lain. Ingin Coba mau kamu mendengarkan terang. sendiri. Ya, saya tutup Itu dulu ya. apa itu? Itu apologetika Ya apa kalau itu? sekarang kalau begitu silakan tunjukkan datanya di Bible. Yesus berkata, dengarkan dulu pertanyaannya. Dengarkan dulu pertanyaannya baru kau panjang bicara. Saya nggak ganggu. Coba tunjukkan datanya di Bible. Yesus berkata, aku ini 100% manusia, 100% Tuhan. Pakai Bible, silakan. Kita semua diam. Silakan ngomong. Oke, biar aku jelaskan ya. Sekali penjelasannya ya. Sabar dulu bang, biar aku langsung buka Alkitabnya. Buka dulu. Nah, oke. Pertanyaannya sesuai dengan jawabanmu ya. Yesus berkata, aku ini manusia 100% dan Tuhan 100%. Silakan Oke. cari datanya. Oke, memang itu tidak akan tersurat, tapi dia tersirat. Oke, turun. Kamu udah jawab tidak tertulis, tapi berdasarkan karangan belaka. Saya kan minta tertulis. Ternyata tidak ada, berarti kamu hanya ngarang. Saya nggak butuh orang mengarang. Inilah yang saya maksud tadi. Kau akal-akalan untuk imanmu maju gitu loh. Iman itu nggak perlu diakal-akali. Yesus Mesia waktu hidup nggak pernah mengajarkan, hai ibuku, aku ini 100% manusia, 100% Tuhan. Kagak ada tuh. Yesus justru berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Yesus mengucapkan syukur kepada Bapaknya. Di mana dia mengaku dia Tuhan 100%? Ini akal-akalan. Oke, Bang Lanjut. El ini Kristen atau Muslim, Bang El? Oh, Kristen saya Kristen. Bukan Anda. Kita siapa yang L tadi, bukan user, bukan. Bang User Yuna. Kristen kayaknya. Iya, Kristen. User dulu ya, dari tadi dia dengerin kita. Gimana user pendapat Anda, Bro? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin. Ya, silakan user. Ya, saya perhatikan dari Izin dulu. Ini yang penting ini Yunan monitor Yunan. Yunan monitor. Buka mute-nya Yunan. Yunan, gimana? Ya belum kasih tenangan dulu bang, kasih tenang Iya. hati dulu bang. Boleh. Habis debat sama pamanmu. Habis debat kau sama pamanmu. Hah? Yunan? Sama paman. Oh iya, nanti sebentar cerita ya. Di mute dulu Yunan ya. Iya bang. Oke. User dulu. Silakan user. Oh, kopi hitam? terima kasih. Ya, kopi hitam Kristen atau Muslim? Kopi hitam. Kristen. Alhamdulillah Gurunda. Saya satu perjuangan sama Bang Juma. Muslim. Ya, standby dulu Bang ya. Standby Siap dulu. Bangku. Nah, kalau bisa sebentar kita gantian biar kawan-kawan Kristen aja yang naik dulu. Lanjut. Ya, saya Kristen 100% Kristen. Jadi dari tadi saya menyimak, saya sengaja diam menyimak. Yang pembahasannya tentang Tuhan Allah dalam agama kitab kepercayaan orang Kristen. Tapi saya di sini bukan membahas masalah isi Alkitab, Pandi. Bukan membahas masalah isi Alkitab, tapi saya diskusi tentang hal-hal di luar isi Alkitab, tapi masih berkaitan dengan Alkitab, yaitu perkembangan Kristen di Indonesia. Tapi kalau memang masih ada yang mau membahas diskusi tentang Allah tadi, silakan. Saya nanti akan menyimak aja.
Tapi kalau saya dikasih kesempatan untuk membahas topik tema yang lain tentang yang saya mau sampaikan adalah perkembangan Kristen di Indonesia khususnya. Ya udah itu aja, silakan Bang. Perkembangannya seperti apa? Silakan. Jadi begini, Pak Andi ya, saya mengalami dan melihat perkembangan kristenisasi di Indonesia ini mulai mungkin sama kita tahu di tahun 80, 70, 80, 90 itu sangat susah sekali. Jangankan mengkristenisasikan orang, untuk beribadah pun orang Kristen itu di Indonesia ini susah, Pak Andi, susah. Kenapa susah? Karena memang saking kuatnya saudara-saudara Muslim itu pada zaman itu, memang mereka kuat dalam menanamkan keimanannya itu. Makanya susah digoyah. Oh, apa hubungannya Anda susah beribadah, Pak? Alasannya susah kenapa? Jangan bawa-bawa Islam lah. Kalau Anda sulit, jangan bawa-bawa kami. Apa sulitnya? Kurang dana, kurang Bang. sebentar dulu Bang, saya tanya dulu ya. Sebentar dulu Bang, saya potong dulu ya. Dengerin dulu. Kalau Anda kesulitan beribadah, jangan libatkan kami. Ya bicara saja, mungkin kurang biaya transportasi atau mungkin kurang gedung atau apa, jangan libatkan kami. Kami nggak pernah intervensi Anda loh. Ya silakan. Oke. Jadi jangankan beribadah, punya tempat ibadah pun susah untuk membuat tempat ibadah. Itu dulu Pak Andi. Apalagi mengkristenkan orang. Sementara dulu tidak ada semacam teknologi seperti sekarang. Ada handphone, ada media, teknologi, Facebook, TikTok. Terus apa poinnya Pak? Sulitnya apa poinnya? Nah inilah saya kan diskusi saya tentang ini tadi, tapi Oke, kalau cukup. dipersilahkan. Kalau saya gitu, Abang standby dulu. Saya bisa mundur nggak sebelum tahun 80-an? Sebelum Indonesia merdeka, Pak. Saya tanya kepada Anda, siapa yang membawa Kristen masuk ke Nusantara, Pak? Maaf Pak Andi, ya Pak Andi, saya belum memberikan kesempatan bertanya. Jadi saya nanti di akhir. Kalau begitu saya nggak nanya. Kalau saya nggak nanya, saya dulu. Kalau gitu saya nggak nanya. Kalau gitu saya nggak nanya. Yang membawa Kristen masuk ke Nusantara itu mulai dari Portugis, Inggris, dan Belanda. Dengan misi POC. Jadi POC begini, saya dulu Pak, baru Anda. Nah, Oke. tadi kan saya sudah minta waktu. Saya dulu baru Anda ya. Kalau Jadi- saya mau berdiskusi tentang perkembangan perjalanan Kristen, terutama di Indonesia. Tapi kalau sampai yang Sepertinya Anda saya nggak persilakan bicara, Anda bicara. Jadi yang Kristen masuk di Nusantara itu Belanda, Inggris, Portugis. Belanda itu dengan POC, Production Operation Company, atau motonya 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Belanda sambil menjajah, merampok, terus kemudian menyebarkan agamanya kepada daerah jajahannya. Jadi dari mana apa itu? Yang dia bawa itu belum berbahasa Melayu, tapi masih berbahasa Inggris atau berbahasa Belanda. Bagaimana supaya daerah jajahannya mengenal akidah atau agama yang dibawa oleh penjajah? Pertama dia terjemahkan ke bahasa Melayu. Karena bahasa waktu itu daerah jajahannya dikenal dengan bahasa Melayu. Diterjemahkan. Buat apa diterjemahkan coba? Kalau tidak ada unsur gospelnya, kalau nggak ada unsur penyebaran Kristen, buat apa diterjemahkan? Bukankah mereka ini udah pandai semua berbahasa Inggris, udah pandai semua berbahasa Belanda? Gunanya diterjemahkan supaya daerah jajahannya juga paham. Membangun gereja tanpa intervensi, beribadah tanpa intervensi, ya, menyiarkan agamanya dengan cara dia yang berkuasa. Kalau perlu pakai kekerasan. Siapa yang melawan dihabisin. Siapa yang tidak patuh lewat. Siapa yang memeluk Kristen? Ya menjadi jongos-jongos Belanda.
Hari Minggu dia bareng beribadah, hari berikutnya dia menjadi mata-mata. Itu terjadi sejarah di Republik ini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tahun 80-an kami sulit, itu derita lu. Karena imbas daripada pemegang kekuasaan yang beragama Kristen masuk di Republik ini berhasil terkalahkan oleh umat Islam sebagai pejuang yang disebut kaum muslimin yang bisa melawan penjajah. Pejuang Islam yang mengusir penjajah itu. Ya pasti kesulitan dong. Karena mereka Belanda lagi bukan lagi Belanda yang memegang kekuasaan. Indonesia akan merdeka. Siapakah pejuang-pejuang itu? Ya para kaum muslimin dan muslimat, ulama, para santri, para kiai rela mengorbankan harta, tahta, darah kalau perlu demi Indonesia merdeka dengan Allahu Akbar. Jadi kalau Anda kesulitan pra Indonesia merdeka ya wajar, karena bos Anda udah kabur ke luar negeri. Yang disisakan adalah gerejanya, yang disisakan adalah Bible-nya, yang disambung dari lembaga Bible Indonesia menjadi dari lembaga Bible Hindia Belanda menjadi lembaga Bible Indonesia, atau yang Anda kasih keren pinjam istilah Al-Quran, lembaga Alkitab Hindia Belanda tahun 1954 resmi menjadi lembaga Alkitab Indonesia. Itu hadiah dari Belanda. Nah, penguasanya udah kabur, terkalahkan oleh umat Islam. Karena hampir 90% itu pejuang kita beragama Islam. Nah, kalau Anda kesulitan ya wajar lah. Tapi ajaran Islam itu diajarkan jangan merusak rumah ibadah, jangan perangi kafir yang tidak melawan. Tetap harus toleransi antar umat beragama, itu adalah ajaran Islam. Seandainya ajaran Islam sapu rata, ya sapu rata waktu itu. Alhamdulillah ajaran Islam tidak sapu rata, tapi masih mempertimbangkan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hablum minan nasnya dijaga ketat itu. Jadi kalau Anda berbicara tahun 80-an kami kesulitan, ya itu dari talu. Siapa suruh lo ikut agamanya Belanda? Siapa suruh lo ikut agama Belanda? Dari talu lah itu. Nah kalau Anda mau curhat di sini, di zaman sekarang udah modern, LAI masih brutal dalam menerjemah. Masih ada misi-misi tertentu yang tepu-tepu. Kenapa mereka nggak mau menerjemah dengan jujur? Akhirnya Anda menjadi korban. Si Kesia korban, Anda korban, semua korban. Ya, jujur lah, gitu loh. Itu sih dari saya ya. Jadi kalau ada kesulitan ya itu derita lu, karena memang bos lu yang pernah datang ke Republik ini menjajah menyebarkan agama Kristen udah pergi, ya itu derita lu. Kira-kira begitu. Siap. Bang Kopi Hitam ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, ini Burunda, Bang Andi. Mau minta kepada Bang Juma nih kalau bisa turunlah ke komal-komal kecil untuk melihat keadaan situasi teman-teman yang satu perjuangan dengan kita. Karena sudah banyak kegaduhan di bawah ini. Saya juga sering buka komal. Satu tujuan dengan kalian, membentengi akidah umat muslim yang masih awam. Tuh Gurunda. Komal yang mana bro? Saya buka kopi hitam kok, Gurunda. Ya buka kopi hitam aja. Jadwalkan aja di sana. Ada nggak di sana Kristen mau H2H dengan Banyuma? Jadwalkan aja. Insya Allah Banyuma ke sana kok. Iya, enggak, maksudnya ini juga saya mau menyampaikan perihal tentang saudara sama Muslim gitu. Sudah banyak yang gaduh. Kalau bisa guru-guru turunlah ke bawah. Saya jawab aja ya bang ya. Boleh, saya ini boleh, banyak. Saya ini banyak Banyuma. Jadwalkan aja. Jangankan itu. Di dunia nyata aja kok terjawab kita datengin diskusi. Jadwalkan aja kalau Anda buka komal, ya ada Kristen yang naik, tanya aja. Mau nggak diskusi sama Banyuma? Dijadwalkan kapan? Topik apa? Ya baru Anda hubungin kami. Banyuma ada yang mau ajak diskusi. Insya Allah Banyuma ke sana. Gitu loh. Temuan kalau mengundang Banyuma kan Banyuma juga sibuk. Gitu ya. Nah, tidak ada jadwal diskusi ya. Ya mungkin
frekuensinya atau kesananya dikurangi gitu loh, karena Banyuma ini ada Mas Pandi, ada sahabat Banyuma dan lain-lain yang biasa tempat diskusi begitu. Bukannya dia nggak mau, itu loh kira-kira jawabannya. Oh gitu. Jadi Gurunda, ini juga saya kan posisi di Jakarta Timur. Kira-kira mau masuk API itu apa aja persyaratannya? Nggak ada persyaratan, yang penting ada agama Islam, ada API Jabodetabek kok. Aduh, ada telepon nih bertubi-tubi gua nih, tunggu. Oh iya iya. Saya dari Makassar juga, Bone. Cuman kebetulan orang tua tinggal di Jakarta. Oh, terima kasih sudah di-up kembali. Siap, Aki, siap. Nanti Ya, ini aja. Mau Nanti mau nyampaikan pesan ini doang Pak Hos, karena sudah banyak kegaduhan kan. Maksud saya gini, kalau sesama kita kemungkinan mereka nggak akan mau mendengar. Nah, mereka mungkin mau mendengar ketika Bang Juma atau Bang Andi Selebes yang angkat bicara gitu loh. Kemarin juga saya udah ngobrol pribadi secara langsung sama Bang Blender. Bang Blender pun juga kan bicaranya ke Bang Juma terlebih dahulu kan. Iya, udahlah Bang, itu aja ya. Makasih banyak. Iya Bang. Coba sampaikan karena kita juga ini kawan-kawan Muslim lagi pasang kuda-kuda ya, karena banyak para munafikun yang berkeliaran di. Nah, itu abangku Gurunda. Ya, mungkin itu aja, brother ya. Mungkin nanti kita bisa pertimbangkan juga. Tetap kita itu dipantau semua ya. Akun-akun Muslim yang kecil sampai yang besar itu dipantau semua. Alhamdulillah kemarin juga Datuk Api sama Api mana gitu, Api Jabar sering, Bang Anci sering ke komal saya. Iya, memang banyak yang pantau akun. Banyak yang pantau kreator live itu yang kawan-kawan Muslim ya, yang dibawa-bawa. Ada yang pantau juga. Itu ada tim-timnya juga. Gitu aja mungkin, brother. Makasih banyak ya. Tolong bantu dampingannya Gurunda. Siap. Insyaallah. Sama saya mau nitipin ini kepada teman Kristen, mau nanya. Itu di Markus 3:21 kenapa Tuhan tidak waras lagi ya? Itu aja Gurunda. Ya, Terima makasih kasih. banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang lain. Natalia kalau sudah standby langsung masuk Natalia. Kerja Natalia, kerja. Iya. Jangan hanya nonton aja terus kerja. Apa tadi udah terjawab tadi ya? Waduh, baru coba telepon aku. Izin Bersihin tai kucing loh Jadi saya luruskan ya, bahwa bukannya Banyuma nggak mau gitu loh. Jadwalkan aja. Kalau udah terjadwal insya Allah Banyuma mau kok diskusi. izin undur diri daengku. Ya makasih Pak Joshua. Siap. Yang lain. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Ini yang Muslim ini yang naik. Bang Martin Muslim atau Kristen Bang Martin? Bang Martin. Bang Jeffrey ini Kristen atau Muslim? Jeffrey Andrian. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Nah, kan? Salam, Bang. Ya, saya tahu, Bang. Saya Bang Martin, nyimak aja sambil belajar. Kalau nyimak di bawah, Bang, izin ya, biar naik teman-teman Kristennya, biar dialog kita, kan gitu. Baik. Oke, turunkan aja nggak apa-apa. Siap, makasih Aki. Karena kalau di atas tidak bisa naik teman-teman Kristen nanti. Kepencet kayaknya tadi. Siap. Oke, makasih banyak Bang Jeffrey ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aki. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Ini waktu jam kerjanya Natali, setelah itu Bang Zuma sebentar masuk. Silakan dinaikkan yang Kristen dulu ya. Ini jam kerjaku, YouTubeku juga habis berserak ini yang Natalia, gangguan sinyal, penonton berbeserak ya kan, kasihan kan? Aduh, sedih aku. Silakan Natali, ini ada teman-teman Kristen ajak dialog, silakan. Bang Joni Muslim Kristen Bang. Bang Joni. Natali ini ada user ini, silakan sama user. Iya, mana user. Saya kenapa nggak menghindar dari saya? Siapa sih? Oh alah, gue masak Thai, apa kabar? Iya malam. Oke. Aduh bentar. Menurut kitab
Yahudi atau kitab Aduh, perjanjian lama. sebentar. Host izin, host ini aku on cam kan aku lihat ya, YouTubeku berserak tau gak sih, tunggu dulu ah. Aduh, sedih aku ini. Tunggu lah. Aku baru datang. Terus ternyata YouTubeku itu berserak, ya kan? Aku mau mulai baru dulu YouTube-nya. Bentar dulu. Oke, Bentar Bang ya, Gumasak. guys. Ya, Nah, Bang Gumasak, boleh ndak saya bertanya singkat dulu sebelum Natalia Angeli masuk? silakan kalau bisa aku jawab. Oke, siap. Menurut Anda apakah Tuhan itu bisa mati, Bang Gumasak? Ada banyak Tuhan. Menurut Anda, Tuhan. Dia koleksi Tuhan, Bang. wah ini kalau kayak gini, Komal kacau ini. Diturunin siapa ya? Turunin sih, naikin lagi. Gak ada lagi. Kenapa diturunin? Itu lumayan itu buat mainan itu. Cuma aku lagi nyiapin YouTubeku dulu. Radul ini YouTube ini. Naikkan tuh, ini naik lagi nih. Gumasak jawab tuh pertanyaannya. Oh ini malah berisik nih. Yang ada aja sudah Andi. Ngapain tunggu yang lain? Saya juga kan enak juga kalau untuk mainan ini. Ya udah. Terus mau ngomong apa Pak Yusar? Saya waktunya 10 menit mau berangkat. Apa? Oke, jadi begini saya ke poinnya saja. Jadi saya melihat acara ini betul-betul saya sebagai seorang Kristiani ini sangat berterima kasih Pak Andi. Karena apa? Dengan acara ini membuka semua apa yang ada tertulis dalam kitab suci, khususnya Bible. Entah itu palsu lah atau apalah, yang jelas ini sangat membantu. Kenapa? Karena bagi terutama orang-orang yang Gen Z ini, anak-anak muda yang dulunya tidak mengenal apa itu Alkitab, apa itu Bible, dengan acara ini betul-betul sangat-sangat membantu tentang pengenalan Bible itu sendiri. Jadi dalam hati mereka akan terusik dan mereka menarik menurut mereka sehingga mereka ingin tahu Bible itu apakah benar Bible itu hanya karangan yang dulunya mereka tidak boleh sama sekali, jangankan membaca, memegang kitab suci Bible pun tidak dibolehkan. Oleh karena itu makanya takutnya mereka salah pemahamannya. Oke, kalau ada pendamping seperti orang Ustadz atau seperti Buan Andi Juma yang logikanya luar biasa, mungkin bisa terarahkan. Nah, takutnya mereka ini mencari jalan sendiri, akhirnya berbalik mengikuti apa yang diajarkan Bible. Nah, jadi kami Bang, saya potong. Bukankah dari kecil, Bang? Ini Bang, terlalu panjang. Bukankah dari kecil udah diajarin sekolah minggu, Bang? Maksud saya ngomong generasi-generasi Muslim yang Gen Z itu mereka secara tidak langsung mereka sekarang ini kan ramai nih ditonton. Kok lari ke generasi Muslim sih? Tadi Anda bahasa apa kok lari ke Muslim? Bentar, ini user ini Islam apa Kristen atau apa sih? 6.000 penonton. Saya Kristen ya. Kristen. Jadi dengan acara ini mereka jadi penasaran. Orang-orang muda Muslim itu penasaran. Jadi mereka penasaran dan mencari tahu dengan jalannya sendiri. Yang kaprahnya di sini mencari jalannya sendiri, akhirnya mempercayai yang dibilang dibilang Andi bahwa itu karangan, bahwa itu palsu. Nah itu saya nggak pernah bilang Bang, saya nggak pernah bilang karangan, jangan dipremis. Saya nggak pernah bilang palsu, nggak pernah bilang karangan loh. Kristen sangat berterima kasih dengan acara ini sehingga bisa Bang, jangan di-framing dong. Saya nggak pernah ngomong palsu dan karangan loh. Saya nggak pernah ngomong gitu loh. Menyebut nama aku terus di-framing gimana sih abang ini ah? Bang, kalau ngomong jangan di-framing dong. Kapan gue pernah bilang palsu?
Karena ngomong palsu loh. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Ya malam Bang Yunan, gimana? Ceritakan dulu yang tadi Bang Yunan. Gimana? Kenapa lari dari saya dulu tadi dong? Ya, diam dulu kau. Ini yang penting ini, kau tidak penting. Begaduh kan? Tadi lagi Sekali kau tidak penting. Tidak penting, ini gue masak nggak penting. Gue masak. Kristen yang udah naik pergi dia. pendeta S3 pun tidak penting kalau ada Yunan di sini yang naik. Tidak penting, lillahi ta'ala, demi Allah. Silakan brother Yunan. Ini yang penting loh ini. Berdosa Bang, kita nanti. makasih banyak, Bang. Iya, kau itu penting sekarang karena kamu itu sudah dapat hidayah dari Allah. Tinggal kau bagaimana? Gimana, ceritakan dulu tadi. Kemana tadi? Kemana? Ribut kan sama paman yang pendeta itu kan? Pokoknya kacau lah, Bang. Iya, pastilah. Kau datang ibu kamu kan tadi di sana? Iya, jadi cuma 2 orang aja, Bang. Niatnya ini rencana. Sama ibu? Iya, Masya Allah, Masya Allah. Oh begitu, tapi karena pamannya yang ini, yang apa namanya? Tadi sempat mungkin debat juga di sana ya, sempat bertengkar mungkin ya. Iya, sampai aku di sana itu bawa Injil aku ke sana, buka-buka. Ini Oh, gitu ya? kayak ini sekolahin mereka. Gitu ya, debatin mereka gitu ya Bang ya. Iya, aku bilang mau maksa ibu saya begini, iya aku bilang ini kan agama nenek moyang memang saya, tapi Iya. gini loh, aku berpikir ya secara logika lah, aku bilang masa sih ya gitu-gitu nggak bisa ku paparkan di sini semua Bang, karena kan ini kan dunia, nggak bisa Bang. Ya intinya tadi ya gaduh lah. Iya, dari aromanya kan Bang Zuma juga sudah sampaikan tadi, tenang dulu. Kalau itu pasti akan panas itu situasi dan kondisinya di sana. Makanya tenang dulu, kayak gitu. Ya kalau sudah mereda, paman-pamannya sudah tidak mempermasalahkan lagi, ya silakan sama ibunya berdua saya ada di sini. Kebetulan ada Bang Zuma. Bang Zuma kalau sudah monitor. Sekarang sih belum bisa kayaknya, tapi tetap mau ke sana Bang. Kalau untuk sekarang belum kondusif. Siap, nggak apa-apa, karena di Islam itu nggak ada paksaan. Oh ini ada Ustadz Sugi, naik Ustadz Sugi, silakan. Kok nggak ada Ustadz Sugi? Ustadz Sugi naik kembali, Ustadz Sugi. Ntar dulu ya, kita naikkan Ustadz Sugi. Silakan Natali masuk dulu, Bang Andi cakap-cakap dulu. Natali masuk, Natali. Iya Bang. Nah, aku ini minta naik cuma mau nyanggah perkataan si itu siapa tadi yang diturunin tadi barusan. Katanya untuk remaja-remaja yang mau belajar Bibel katanya akan tercerahkan. Aku cuma mau nyanggah itu aja Bang. Sebenarnya jujur ya Bang ya, mungkin dia masih di bawah itu. Jujur ya Bang ya, saya dari kecil belum ini, dari kecil jarang buka-buka Bibel, bahkan nggak tahu bahwasannya Yesus nggak pernah bilang dia itu Tuhan. Aku nggak tahu itu. Setelah buka-buka Bibel, baca, ya ternyata nemulah kebenaran. Belum lagi ditambah nonton video. Putus-putus sinyal itu apa sinyal Bang Yunan ya? Bang Yunan yang putus-putus kayaknya. Itu signalnya. Casugi, assalamualaikum. Debat Islam makin tercerahkan. Waalaikumsalam. Ditambah lagi logika saya juga aku pakai, doktrin dan dogma pun juga aku lepas. Hilang suaranya abang ini. Sinyalnya merah-merah dia, kepental dia. Ya signal dia bermasalah itu. Ini Bang user kenapa sih? Ada gangguan, ada sakit apa Bang? Kenapa sih? Dari
dari kitab suci Kristen tiba-tiba ke Islam bahasnya. Oke. Apa sih? Yang kedua ini saya sampaikan tentang tantangan lah, boleh dikatakan tantangan atau semacamnya. Saya pikir gaya Juma, gaya Andi, gaya yang lain-lain teman-teman saudara saya ini kan basicnya itu kan peneliti semua. Artinya basicnya orang-orang akademik yang luar biasa lah tentang pengetahuan tentang masalah kitab suci. Sekarang begini poinnya. Bagaimana kalau saya mengajak Anda sekalian untuk melakukan penelitian tentang mengapa dan dasar apa sehingga orang-orang Kristen bisa meninggalkan keyakinannya masuk mualaf menjadi Muslim. Ngapain Pak? Kurang kerjaan apa kita? Memang namanya kan Penelitian. Yang kedua, dan begitu juga sebaliknya. Tolong diteliti, dibuat semacam penelitian apa sebabnya orang-orang Muslim bisa menjadi agama memeluk agama Kristen. Oke, saya jawab dulu Pak. Saya jawab dulu sebelum saya jalan. Kenapa umat Islam? Jadi begini. Iya, enggak dulu kepanjangan Pak. Kalau diskusi itu Pak, jangan panjang-panjang. Ini bukan gereja. Kenapa umat Islam nggak mau murtad? Ya karena nggak mungkin dong menyembah manusia, menyembah makhluk. Ya kalaupun ada yang murtad, artinya ya akadnya pekok. Gak bisa bedain antara Tuhan dan manusia. Gak usah penelitian Pak. Mudah kok itu. Paling penelitian segala. Habisin waktu aja. Itu aja Pak jawabannya Pak. Penelitian segala kok bisa ada penelitian ya? Coba ya dijawab ya. Ya izin Pak Yusar. Kalau mau meneliti itu janganlah meneliti oknum-oknum, meneliti siapa yang mualaf, itu penyebabnya apa. Jadi kita pengen jadi kita kalau mau meneliti justru itu dilihat kebenaran dari agama masing-masing. Apakah penyebab mereka itu dan kesaksian saya bisa ambil sampelnya 50 orang atau lebih 100 bisa dari pihak Muslim atau pihak Nasrani. Jadi faktor-faktornya apa mereka, misalkan si Kristen ini masuk Muslim berdasarkan jejak digital, udah diam. Berdasarkan jejak digital, misalkan si Kristen nih, dia masuk Muslim. Berdasarkan jejak digital, kamu bisa lihat di pengepul murtadin odong-odong Yusuf Manubulu itu penyebab orang murtad itu karena mimpi ketemu Yesus. Jangan hanya satu. Loh, kalau bisa itu banyak Saya potong juga itu murtadin itu murtadin odong. Atau tokoh terkenal. 100% murtadin karena mimpi. 100%. Nah, jadi kesaksian apa itu pun murtadin bisa dipertanyakan Pak De, itu murtadin buatan. Ya terserah Bang Andi mau dia buatan atau tidak, tapi kesaksian yang kita dengar 100% karena mimpi. Jadi orang-orang yang murtad itu cari keselamatan kayak orang cari togel lewat mimpi. Bedakan dengan di Islam, orang-orang yang mualaf itu karena berpikir, karena menggunakan akalnya, sehingga banyak orang-orang cerdas, para ilmuwan masuk Islam. Seperti siapa? Maurice Bucaille. Siapa lagi? Ketmore. Banyak sekali ilmuwan masuk Islam karena berpikir. Nah sekarang coba ilmuwan mana yang dari Islam masuk Kristen? Ayo silakan. Nah maksud saya begini, jadi kita pikirkan sampelnya bisa 50 orang dari yang orang Kristen masuk Muslim, yang dari Muslim masuk Kristen, bisa juga 100 orang, bisa juga tokoh, bisa juga orang biasa, bisa juga dari luar, ini salah satunya nih, ini dia murtad karena apa? Karena melihat Yesus pakai
kolor. Nah, dengar tuh. Kalau didengar videonya tambah lucu nih. Ini Murtadin Handayani ya. Gara-gara ngelihat Yesus itu datang pakai kolornya lusuh katanya. Bisa dilihat itu. Berserak itu videonya di YouTube. Ya. Berserak. Putar. Aduh, janganlah. Nanti masuk YouTube. Ini pakai komputer soalnya. Masuk ke live. Mungkin ada yang 2 perangkat lain. Tuhanmu cuma satu belagu. Jadi gini, ya. Selama kita melakukan perdebatan hampir 15 tahun, saya sama Bang Juma, belum ada satu orang muslim, pendebat muslim yang murtad. Camkan itu. Tetapi banyak sekali debater muslim, Kristen yang mualaf. Banyak banget. Contohnya, lawan debat saya musuh bebuyutan, Andre mualaf. Beliau musuh saya waktu di Facebook dulu. Mualaf dia. Ya, dan C. Muhammad itu juga pendebat Kristen, seorang pendeta, masuk Islam. Tunjukkan kepada saya satu debater muslim yang murtad. Tunjuk siapa? Ayo. Izin Ustadz, ini video kolor ya Ustadz ya. Izin Ustadz, sebentar Ustadz, sebentar aja, cuma beberapa detik. Meminta melihat awan, tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai Cukup. Nah, itu bisa apakah bisa dimasukkan nanti? Udah dimasukkan. Jadi penyebab karena pakai kotor. Kok putus-putus suaranya? Suaranya putus-putus ya? Putus-putus Pak user. Suara Anda putus-putus Pak user. Suara Anda putus-putus. Nggak jelas apa yang Anda bicarakan. Itu saya bilang nanti dibuat semacam presentasi penelitian. Nah, kalau bukti sudah di depan mata, apalagi mau diteliti? Saya katakan 100% murtadin itu pasti karena halu. Tunjukkan kepada saya murtadin yang karena berpikir menemukan kebenaran Kristen secara ilmiah sehingga dia masuk Kristen. Saya akan tunjukkan mu'alaf yang karena menemukan kebenaran Islam secara ilmiah sehingga dia mu'alaf. Ayo, gimana? Mau berapa orang Anda? Saya akan tunjukkan. Tunjukkan dulu murtadin mana yang masuk Kristen karena menemukan kebenaran Kristen secara ilmiah. Ayo, siapa? Tunjukkan. Udah. Siapa? Baca ulangan 10 ayat 17. Aduh, kemana kau negeri masa? Saya minta oknum. Ya, saya minta oknum. Orang bodoh kan lebih banyak di semesta ini daripada orang pintar. Aduh, masa dengar. Saya minta oknum murtadin yang masuk Islam, masuk Kristen gara-gara menemukan Kristen kebenarannya secara ilmiah. Ayo. Karena orang bodoh nggak bisa menemukan kebenaran dalam Bible. Apa sih? Jadi orang yang pinter itu menemukan kebenaran dengan cara halu gitu. Itu orang pinter. Bukan, bisa kita buktikan. Cara halu gitu. Udah. Coba kau lihat murtadin itu. Coba siapa murtad gara-gara apa? Mimpi. Coba. 100% murtadin halu. Gak ada mualaf itu yang pakar teknologi. Gak ada mualaf yang pakar teknologi. Iya. Kau tahu siapa Mures Bukhail? Siapa itu? Tahu aja kagak gimana sih? Orang ini. Dia orang dari orang Sulawesi itu, orang Bugis. Dia ahli anatomi. Itu namanya Mures Bukhail. Baca lagi Gumasa. Ada namanya Kate Moore, dia ahli embriologi.
Enggak, itu dongeng itu. Anya. Saya Pak De, aku pamit dulu semua ya, izin ya. Pamit dulu, ada perlu banget pertemuan. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anya. Udah aku mata lo nggak ngerti apa-apa udah. Malas aku debat sama kau. Bukti saya tunjukkan ya. Coba apa debat kayak gitu? Tuhanku banyak kali. Tuhanmu cuma sebiji. Ya udah, Tuhanmu banyak kali. Memang kau pagan. Ya udah. Bukan. Apa yang mau didebatkan lagi kalau Tuhanmu udah banyak? Ya udah. Tengah saya nggak mau protes. Saya nggak mau protes. Kalau Tuhanmu banyak, saya nggak mau protes. Udah selesai. Ini kitab Israel loh. Kita Israel. Sebab Yahweh lah dewa segala dewa, Tuhan segala Tuhan, dewa yang besar. Kau nyembah dewa? Hah? Kau nyembah dewa? Dewa Lah iya, kau nyembah dewa kan? Ada dua macam dewa. Iya, saya tanya, kau nyembah dewa kan? Ada dua macam dewa. Oh ya udah, kau nyembah dewa. Kalau kau udah nyembah dewa, ya udah, saya nggak mau protes. Israel menyembah dewa. Israel menyembah dewa. Termasuk kau. Iya. Oh ya udah. Dewa yang di surga. Oh ya Ada ya dua udah. macam surga. Ada yang lain enggak Bang Fadli? Orang kayak gini udah apa saya suruh menghadapi? Aduh. Semua dewa surga Menurunkan dong level saya dong. Silakan Bang Fadli kalau mau dihadapin. Aku cariin yang lain nih Ustadz. Mau level kayak gini suruh hadapin saya. Aduh. Ini yang naik di atas ini sampingnya Ustadz Sugi. Ya, siapa ini? Coba yang cerdas, yang banyak hafal Bible gitu ada enggak? Disapa dulu itu Natali. My God. Ya, my God. Diam dia. Ya, malam. Iya, Islam Pak. apa Kristen? Kristen dong. Kristen, ya. Udah Silakan jelas Ustadz kok. Sugi. Hafal Bible apa enggak nih kamu nih? Gimana? Hafal Bible enggak kamu ini? Kenapa harus dihafal-hafal? Silakan Ya, supaya Ustadz Sugi. supaya cerdas Bang, supaya tidak ngaco ketika dia berargumen Bang. Karena kalau orang nggak hafal Bible pasti ngaco argumennya, pasti ngaco, ya kan? Pasti kacau. Nah itu dia. Orang kalau nggak hafal Bible pasti kacau. Ya, contoh nih saya tanya, kamu menuhankan Yesus atas perintah siapa? Kan ngaco kan, baru mulai udah ngaco kan. Orang Kristen itu apa? Kristen itu artinya apa? Kamu yang kacau. Udah ngaco kan? Kamu yang ngaco. Saya tanya Bang, saya tanya, Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Atas kehendak Tuhan Yesus. Nah, di mana ayatnya Bang? Di mana ayatnya Bang? Nah, kan? Kacau kan? Kacau kan? Karena begini Bang, karena begini. Emangnya kamu percaya kalau saya kasih bentar Bang, bentar. Kamu Jujur percaya aja nggak Bang, kalau saya kasih tahu? bukan masalah percaya atau tidak. Percaya, malah kamu mau ngejek. Yang mau ngecek siapa? Oh, Kita kamu bicara nanya data mau Bang. data. Deh, Kristen kok koplak semua nih gimana sih? Karena begini, menurut Yesus. Kristen negara maju. Bentar Bang. Kristen itu makmur. Kristen itu pinter. Iya, pinter karena jauh dari Bible Bang. Karena jauh dari Bible. Ketika orang Kristen itu dekat dengan Bible, maka Kristen mengalami zaman kebodohan. Orang Islam mana yang Ya, pinter? ingat abad-abad pertama, ketika Kristen itu percaya penuh dengan Bible, mereka itu Orang Islam kalau pinter, sehingga nggak seorang mungkin kalah sama Israel. ilmuwan yang namanya Galileo dihukum oleh gereja. Gara-gara apa? Lawan Israel kan Gara-gara kalah. Galileo menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Sementara menurut Bible pusat tata surya adalah bumi. Ya, itu sehingga Galileo itu dihukum oleh gereja. Kalau kita percaya Bible, goblok, pasti goblok, ya. Bagaimana Kristen bisa pintar percaya Bible? Hah? Contoh, ada terang di hari pertama, mataharinya di hari keempat. Percaya Allah kamu bodoh dong. pasti goblok. Allah kamu bodoh dong.
Ya, pasti goblok. Kau percayalah itu bahwa ada terang di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat. Percayalah itu, pasti kamu goblok. Seandainya kamu sekolah, pasti kamu nggak lulus. Ya, pasti nggak lulus. Anak-anak mungkin nggak ada terang, tapi mataharinya sudah belum ada. Mungkin bu guru nol, nggak dinilai oleh guru, ya. Karena di dunia ini berlaku namanya hukum sebab akibat. Betul. Ada benda penerang, baru ada terang. Bagaimana mungkin ada terang tanpa benda penerang? Percayalah itu, pasti goblok. Ya, itu. Saya terus terang aja, percaya aja itu. Bagaimana Kristen pinter karena jauh dari Bible. Ketika Kristen dekat dengan Bible, pasti goblok. Sejarah sudah membuktikan yang kita sebut dengan zaman Renaissance. Ya, orang Kristen mengalami zaman kebodohan. Banyak ilmuwan yang dihukum oleh gereja karena pernyataan-pernyataannya bertentangan dengan Bible. Itu contohnya itu. Ini sejarah. Ketika orang Islam dekat dengan Quran, dia akan mengalami kecerdasan. Sehingga ketika orang Islam itu dekat dengan Quran, Islam mengalami zaman keemasan. Sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan Islam yang namanya tidak asing lagi seperti Ibnu Sina, Al-Hindi, Al-Jabar, dan masih banyak ratusan yang lain. Itu dia. Izin dulu Chas Fugia. Zeus Yong sama El ini Kristen atau Muslim? Ini dibuka mute-nya Bang El. Muslim. Ya, standby di bawah dulu Bang ya. Kita cepat-cepat ini. Bang El Kristen atau Muslim? Kristen. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Bang User di mute dulu Bang User. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini temanya sembah Yesus sesat. Silakan. Kalau menurut saya tidak, karena itu Tuhan kami. Ya, kasih alasan Karena Bang. ya- Datanya di mana? Yesus menyuruh nyembah, Yesus menyuruh Anda menuhankan dirinya, kan enak gitu. Oke. Sebelumnya saya mau sampai mohon jangan jangan dipotong ya, agar supaya jelas. Bukannya Allah itu memiliki banyak nama seperti Al-Haq, Al-Bait, Al-Akhir, Al-Awal, Al-Amek, Al-Hadi. Apalah yang artinya Aku lebih tertarik dengan temanya ini. Keren ini. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Bukannya itu kan menggambarkan Yesus itu Tuhan. Baru juga Al-Bait yang artinya yang membangkitkan. Al-Bait itu rumah Bang. Bang, Al-Bait itu rumah Bang. Al-Bait itu rumah, bait itu rumah. Jadi Yesus itu aku adalah rumah gitu. Sabar dulu. Lah, kau nyebut aja salah. Al-Bait berarti rumah. Pertama dan akhir. Yesus berkata, aku awal dan akhir. Tapi Ada faktanya juga Yesus tidak Al-Bait. berawal, tidak berakhir, Bang. Yesus bukanlah yang awal, bukanlah yang akhir. Karena Yesus itu berawal dari kandungan, berakhir di tiang salib. Itu tidak berawal, tidak berakhir itu, Bang. Itu sama seperti manusia-manusia Itu akan biasa. datang terakhir, kan? Diawali dari Tapi Yesus kandungan. akan datang terakhir kan? Kalau namanya yang Bentar dulu, awal yang agak- akhir Bang, itu tidak pernah mati. Yesus pernah mati enggak? Yesus Sekarang pernah tanya, mati Yesus enggak? masih hidup atau mati? Enggak, saya tanya Yesus Yesus hidup pernah atau mati. mati? Saya tanya, Yesus pernah mati enggak? Yesus pernah mati enggak? Ada orang tanya dijawab Yesus dong. hidup atau mati? Ada orang tanya Yesus dijawab hidup atau dong. mati? Udah turunin kalau nggak mau diskusi, Mati dalam turunin. bentuk raganya, tapi Apapun janganlah itu, begitu. lah kamu nggak ditanya nggak mau jawab kau. Beginilah, Yesus abis pernah. ini saya turun. Yesus Beginilah, pernah saya mati turunin tidak? lagu supaya ini Yesus saya pernah katakan. mati apa tidak? Saya tanya, jawab.
Kan Anda tadi mengatakan Yesus yang awal yang akhir. Yang awal yang akhir itu tidak pernah mengalami kematian walaupun 1 detik. Yesus pernah mati enggak? Jadi itulah bukti bahwa Ustadz Sugi ini dia punya hikmat dia. Kalau dia mati dan bangkit dalam 3 hari itu membuktikan dia Tuhan enggak, bro? Bang, yang awal yang akhir, iya jelas dia itu awal yang tidak akhir. pernah, Bang, Hanya tidak dialah pernah. manusia. Bentar, Hanya dengar dialah dulu, manusia. Hanya Yesuslah manusia yang baik. Artinya dia tidak pernah mati. Kalau yang awal yang akhir, tapi Bang, Yesus pernah Bang, mati. Bang, Ada Bang. yang lebih hebat dari Yesus, Bang. Bang, ada yang lebih hebat bahkan. dari Yesus. Mau Yesus- kutunjukkan? Ada yang lebih hebat dari Yesus, mau kutunjukkan? Masa kau doang yang ngomong sih? Ada yang lebih hebat dari Yesus, mau kutunjukkan, Bang? Dengar. Bahkan hanya Yesuslah manusia, Yesus. Ada yang berani lebih berkata, miup "Menamai Allah dulu, gantian. Anda kan tadi mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia itu yang awal yang akhir, tapi faktanya dia pernah mati. Ada yang lebih hebat dari Yesus, tidak pernah mati, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Siapa? Melkisedek. Ibrani 7. Apa itu si Melkisedek? Emang tahu kamu Melkisedek siapa? Melkisedek itu di dalam kitab Anda tidak punya ibu, tidak punya Iya, bapak. tahu, itu tipologi kedatangan Yesus, itu lambang tipologi kedatangan Yesus. Bagaimana itu lambang orang dia pernah jumpa sama Abraham? Jadi gini loh. Aduh, Saat Yesus aduh. Ustaz Sugi dengar dulu, jangan tahu doang yang congor lah. Kasih kesempatan lah. Saat Yesus katakan akulah awal dan akhir. Sebentar, Binsar. Kau kasih tahu dulu kawan-kawanmu Kristen supaya diam semua. Jangan ada yang bicara. Kau saja sendiri dulu. Kasih tahu teman-teman Kristen itu yang ngeyel. Iya, pada ikut ngomong. Dia tadi kan mengatakan, alah, baru disaranin udah ngomong gimana Coba sih? gini, izin dulu Ustadz Sugi. Lai Binsar. Kasih tahu dulu teman-teman Kristen itu supaya diam, Lai Binsar. Jangan ngomong dulu, biar kau yang ngomong sendiri dulu. Oke, sama saya aja Ustaz Sugi dulu ya. Oke, ya. Kita ke tema aja. Sembah Yesus sesat. Aku berpikir gini, bro. Lebih baik aku menyembah Tuhan Yesus daripada Tuhan sesembahan yang ada di abad ke-7 itu. Itu menurut Pak Ustaz Sugi gimana? Aku lebih baik menyembah Yesus Tuhan saya jawab. yang sudah membuktikan Ya, saya jawab, Bang. Dengar, saya jawab. Saya lebih yakin dan percaya. Nerocos. Anda tanya mau dijawab nerocos gimana sih? Temanya dulu bentar. Saya lebih yakin dan percaya bahwa saya lebih baik menyembah Tuhan Yesus yang Nggak sudah usah diulang-ulang. Kok diulang-ulang? Tadi kan udah kau bilang itu. Ya, Gimana Yesus bilang kau jadi jangan Tuhan? samakan ngomong sama jemaatmu Yesus yang bilang goblok-goblok itu harus diulang berkali. Kau belum ngomong aja saya udah tahu maksudmu kemana. Oke, lanjut nanti diskusinya ya, Pak Ustaz. Jadi gini, anggaplah Allah itu hadir di abad ke-7, tapi hebatnya Allah itu bisa mempermalukan Tuhan yang nongol duluan. Wah, ini hebatnya Allah nih. Oke, itu jawabannya. Dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Ya. Jadi, menurut Tuhan yang nongol lebih dulu, dia mengatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri. Kejadian 1 ayat 16. Sementara Tuhan yang katanya baru nongol di abad 9 ya, itu mengatakan bulan memantulkan cahaya matahari. Surah Yunus ayat 5. Kira-kira mana yang benar? Bulan memantulkan cahaya matahari atau bulan memiliki sinar sendiri? Mana yang lebih benar? Itu mungkin kan narasimu itu gimana ya? Alkitab kami bukan mau memantulkan cahaya bulan, itu Berarti Tuhanmu goblok kalau mengatakan bulan itu memiliki sinar sendiri karena tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya bulan itu memantulkan cahaya matahari. Ini kita bisa kita lihat ketika terjadi gerhana gerhana bulan. Mana posisi bumi ada di tengah. Cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga tidak sampai kepada bulan, menyebabkan bulan itu gelap. Kalau bulan itu memiliki sinar sendiri, seharusnya tidak bisa terjadi gerhana bulan. Kan begitu?
Oke, aku Nah jawab ini dia ya. ini. Kami, Tuhan yang katanya dari Alkitab hadir di abad kami, ke-9 mempermalukan Tuhan yang nongol duluan, karena di situ Tuhan goblok mengatakan bulan memiliki sinar sendiri. Ya Oke. Tuhan menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi Gini, bumi. Ustaz. Oke, yakni aku jawab benda ya. yang lebih besar Astaga. menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga Tuhan juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Lah, gimana ceritanya bulan memiliki sinar sendiri? Hah? Kayak gini mau kau percaya? Tadi sudah saya katakan kalau ayat-ayat itu kau percaya menyebabkan kamu goblok. Ngerti? Oke, ya. Jadi di kami, Pak Ustadz, bukan masalah di bulan dipancarkan cahaya gitu-gitu, bukan isu esensial kitab kami. Tapi yang pasti, saya akan buktikan Tuhan Yesus itu lebih hebat dari Allahmu. Mau? Contoh, jangan dipotong ya. Yesus membangkitkan Lazarus, bisa membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya dan saya tantang tiga-tiganya, Allahmu itu, nabimu, sama Jibrilmu. Ada nggak di masa nabimu membangkitkan orang mati seperti yang Yesus lakukan? Jawab. Ada. Anaknya Faryah dibangkitkan oleh Rasulullah. Siapa namanya? Dan bagaimana di dalam kisahnya hadis dalam ada. Quran? Kau jawab Rasulullah dulu. pernah Dari tadi menghidupkan anak Faryah. Ya, jangankan orang yang sudah mati, kerikil aja bisa dihidupkan oleh Rasulullah. Gitu loh. Nah, jangankan Allah kau adu sama Yesus, sama Nabi Muhammad aja Yesusmu kalah. Nabi Muhammad bisa mengislamkan hampir seluruh orang Arab. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah dikristenkan Yesus? Satu orang aja. Hah? Siapa? Ini mau Saya bertanya, tanya, siapa yang pernah saya. dikristenkan Kau Yesus? jawab Satu dulu. orang saja. Siapa yang Jawab. sudah dibangkitkan? Jawab tadi pertanyaanmu sudah saya jawab. Nabi Muhammad pernah menghidupkan anaknya Faryah. Nabi Muhammad pernah menghidupkan kerikil. Ya, udah saya jawab clear. Sekarang gantian saya tanya kepada Anda. Kehebatan Nabi Muhammad ya mengislamkan ratusan ribu orang. Pertanyaan saya untuk Anda, satu orang saja yang dikristenkan oleh Yesus siapa? Jawab. Ah, nggak berani jawab, turun. Kalau nggak berani jawab, turun. Saya nggak mau diajak muter-muter. Kalau nggak mau jawab, turun. Jawab. Siapa yang pernah dikristenkan Yesus? Kalau nggak jawab, turun. Saya nggak mau diajak muter-muter. Ayo, hebat-hebatan gitu. Hah? Casugi, izin saya sapa dulu Pak Guru saya ya. Saya datangkan dari Burundi nih. Ada Pak Guru saya, Pak Guru Alif. Assalamualaikum Pak Guru Alif. Dari Burundi beliau ini kudatangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi azan, lanjut. Siap. Ya, Ustadz Alif mau tanya, benar nggak Nabi Muhammad pernah menghidupkan anaknya Faryah? Ya sudah mati? Mana Ustadz Alif di mute ini? Waduh. Lagi azan. Lagi azan ya? Ya, Nabi Muhammad pernah menghidupkan kerikil. Lah kan? Allah pernah menghidupkan siapa? Uzair yang sudah mati 100 tahun dihidupkan oleh Allah. Bahkan tulang belulangnya di dalam Al-Qur'an ya, anjingnya itu sudah jadi tulang belulang tuh. Hidup lagi. Apa hebatnya kayak gitu? Nah, sekarang pertanyaan saya nggak dijawab sama dia. Kehebatan Rasulullah pernah mengislamkan ratusan ribu orang Arab. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dikristenkan oleh Yesus? Ayo jawab. Ada yang bisa jawab? Gak tahu, kami pengikut Kristus. Yesus itu tidak mendirikan Pertanyaan agama, kami saya, mengikutinya. kan tadi aja adu mana lebih hebat nih? Ya, mana lebih hebat Yesus dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah mengislamkan ratusan ribu orang, hampir seluruh jazirah Arab Islam. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dikristenkan orang? Satu orang saja.
Tahu nggak arti Kristen atau nama Kristen? Saya nggak tanya siapa apa arti Kristen. Yang pernah dibaptis oleh Yesus, yang pernah Kristen kan artinya masuk Kristen nanti dibaptis tuh. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Siapa? Yang pernah dibaptis oleh Yesus siapa? Yang disahadatkan oleh Rasulullah ratusan ribu orang. Sekarang siapa yang pernah disahadatkan oleh yang pernah dibaptis Yesus? Pak Ustadz paham, nggak usah lah, itu kan Kristus itu Kristen. Iya, nggak usah lah. Tadi ngajak adu kehebatan. Sekarang begitu saya tunjukkan kehebatan Rasulullah, nggak usah lah begitu Pak Ustadz, nggak usah lah begitu. Tadi yang ngajak adu kehebatan. Hah, begitu saya jawab, nggak usah lah begitu. Apa kalian ini apa? Paulus. Ayolah. Sudah tahu kan itu Kristen muncul setelah Yesus sudah diangkat ke surga. Bagaimana? Ayolah. Saya bilang Yesus itu dijadikan Tuhan karena Yesus pun berkata, akulah kebenaran. Bukankah Tuhan kalian bernama Al-Haq? Bukankah kalian bernama bentar. Saya tanya, saya tanya sama Anda, apa arti Al-Haq? Apa arti Al-Haq? Akulah kebenaran. Hush, ngawur aja. Al-Haq itu artinya yang maha benar. Yesus cuma ngaku aku kebenaran. Aku juga bisa ngaku aku kebenaran. Bukanlah itu, Bang. Apa arti Al-Haq? Apa arti Al-Haq? Ayolah. Apa arti Al-Haq? Kebenaran. Ngawur. Kebenaran. Al-Haq itu artinya yang maha benar. Itu kebenaran. Hak kebenaran kalau ditambah al, aduh, jangan ngaco deh. Kamu nggak ngerti bahasa Arab. Ketika ditambah al itu menunjukkan yang maha kuasa. Al-Haq artinya yang maha benar. Al-Hakim artinya yang maha adil. Ya. Ini ngerti aja ndak ngomong. Kau ini seperti baca buku kedokteran baru baca sampulnya langsung buka praktek. Ya, lucu kau. Ya. Yesus kau bilang kebenaran apanya? Musim buah aja nggak ngerti. Kalau dia itu adalah kebenaran yang maha benar, seharusnya dia itu nggak salah ketika musim buah itu. Musim buah aja nggak ngerti kok. Apanya yang maha benar? Hari kiamat aja dia nggak ngerti. Kata Yesus, hari itu pasti terjadi. Ya. Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Apa yang benar dari Yesus? Hah? Apa yang benar dari Yesus? Kalau musim buah aja nggak ngerti. Ingat ketika Yesus, peristiwa pohon ara itu, Yesus mendekati pohon ara, ya dia mengira bahwa pohon ara itu ada buahnya, padahal saat itu tidak musim buah. Baca Markus 11 ayat 12 sampai 18. Bingut, dalah. Yesus tidak ngerti musim buah. Apakah masih bisa dikatakan dia adalah sebuah kebenaran? Yesus nggak ngerti musim buah. Baca Markus 11 ayat 12 sampai 18 atau 15. Yesus merasa lapar. Dia melihat pohon ara dari jauh. Dia mencari-cari di situ, siapa tahu ada pohon buah ara yang bisa dimakan. Padahal saat itu tidak musim buah. Coba kau baca Markus tuh. Markus 11. Nih dari ayat 12 nih. Ya. Nih, keesokan harinya Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara.
Nah, Yesus nyari buah ara ketika sedang tidak terjadi musim buah. Ini artinya Yesus nggak ngerti musim. Dari mana dia dikatakan maha benar? Kau kalau nipu-nipu jangan sama kita. Ya nggak bisa. Di gereja sana kau tipu-tipu, pasti bisa. Kalau sama orang Islam nggak bisa, ya. Mau banding-bandingkan kehebatan nggak Yesus dengan yang lain? Boleh. Boleh. Apa Sekarang saya kehebatan tanya. Yesus? Tunggu. Sekarang saya tanya. Tunjukkan satu orang saja yang pernah diselamatkan diselamatkan Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad itu mempunyai namanya syafaat. Syafaat ini gunanya nanti untuk menolong orang-orang yang ada di neraka, orang-orang yang beriman yang ada di neraka. Itu namanya syafaat di dalam Islam. Sekarang tunjukkan siapa orang yang pernah diselamatkan Yesus dari neraka. Siapa? Aku bisa tunjukkan satu orang yang pertama kali dibawa ke surga, dibawa ke Firdaus. Enggak, kok ke surga. Anda tadi nanyakan siapa yang pernah diselamatkan Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad punya syafaat. Sekarang tunjukkan kepada saya orang yang pernah diselamatkan Yesus dari neraka. Sesuai pertanyaanmu, jangan lari. Siapa? Orang kalau udah di neraka udah nggak bisa diselamatkan. Berarti Yesus tidak bisa menyelamatkan orang yang di neraka, kan? Tapi dia udah pernah bawa satu orang ke Saya Firdaus. tanya, berarti Yesus tidak bisa menyelamatkan orang di neraka, kan? Bisa enggak? Ayo, kau ketampol dengan argumenmu sendiri di sini. Yesus bisa nyelamatin orang di neraka enggak? Macet, tok gondrong cukur tok, gondrong tok. Macet kau kan? Baru 2 jurus udah macet kau. Apa arah kau? Baru segitu udah macet kau. Anda tadi nanya siapa yang pernah diselamatkan Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad punya namanya syafaat. Apa gunanya syafaat? Untuk menyelamatkan orang yang di neraka. Tanya kepada orang Islam yang ada di sini, benar enggak syafaat Rasulullah itu untuk menyelamatkan orang dari neraka? Betul, Paman. Betul. Sekarang saya tanya kepada kau, sedot, siapa yang pernah diselamatkan Yesus dari neraka? Aku salah tanya tadi, pertanyaanku salah. Wow, salah tanya. Karena kau ketampol. Berarti sedot lebih hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menyelamatkan orang dari neraka. Yesus tidak bisa. Hebat mana? Hebat Nabi Muhammad dong. Aku putar dulu pertanyaanku ya. Jadi gini loh. Pertanyaanku yang kumaksud hari ini sebenarnya bentar. Kau baru sadar kau karena ketampol kan? Kau baru sadar kau kan? Itu dia. Tunjukkan satu orang saja yang pernah terhindar dari neraka oleh karena Nabi Muhammad. Lah itu tadi syafaat itu. Syafaat Ya kan, itu untuk menghindarkan orang dari neraka. Itu syafaat. Kamu melawan ayat Al-Quran yang mewajibkan semua orang untuk mendatangi neraka. Salah, kamu keliru. Aduh. Mendatangi apa masuk, Bang? Hah? Kalau itu patokanmu, Yesus juga ngomong bahwa setiap orang akan digarami dengan api neraka. Matius 9 ayat 49, kau baca baik-baik. Berarti kalau neraka itu kekal, kalau bisa keluar berarti bukan kekal berarti. Yang kekal itu kafir. Seperti kamu. Ya, yang kekal itu kamu. Ayatnya jelas. Bang, bentar. Ini kalau nggak bisa gantian turunin aja lagi. Ada orang jawab kok potong-potong. Kalau bisa keluar berarti bukan kekal. Justru
Justru surah Maryam ayat 71-72 itu jaminan bagi orang muslim kalau dia itu masuk surga. Karena di ayat 72-nya sangat jelas dikatakan Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa dan memasukkan orang-orang zalim ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu jaminan untuk orang Islam masuk surga. Sementara Yesus tidak bisa menyelamatkan manusia dari neraka seperti yang diakui oleh Sedot. Ya, Nabi Muhammad bisa membawa manusia ke surga. Sekarang dan masa lampau, ada nggak pernah? Apa? Udah pernah belum ada yang bilang satu orang aja? Sudah pernah belum ada satu orang? Gini, di dalam Islam, ya dalam Islam, surga neraka saat ini belum ada isinya. Surga neraka ada isinya itu nanti, ketika setelah hari penghakiman. Bahkan makanya kita pandang sendiri, bentar Sedot. Makanya kita pandang sendiri dalam teks aslinya tidak mengatakan Yesus di surga. Yesus di surga itu adalah tipu-tipu LAI. Karena kalau kita lihat bahasa aslinya itu adalah uranon, bukan paradiso, artinya langit, bukan surga. Jadi Yesus itu masih di langit, sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Ketemu Nabi Isa juga di langit kedua, bukan di surga. Surga belum ada isinya, bos. Karena orang yang masuk surga itu nanti pertama kali adalah Rasulullah. Ya, makanya Yesus berkata apa? Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Itulah umat Islam masuk surga duluan nanti. Gitu, umatnya Yesus belakangan. Tapi Kristen nggak punya bagian, karena Kristen bukan umatnya Yesus, Kristen umatnya Paulus. Lagi Juma, dilanjut, monggo. Ya, siap. Cak Sugi, kebetulan ini ada request Bang Zuma. Bapak saya minta Bang Zuma nyinden. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Oh, kakanda. Nyinden ki dulu. Nah, ini lawannya. Pak Sugi, tadi Pak Sugi bilang Muhammad masuk surga, sedangkan dikatakan di dalam hadis, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Hadis apa yang kau bawa? Hadis apa, Darni? Darni, hadis apa yang kau bawa? Hadis apa? Darni. Yesus berkuasa di surga sekarang. Weh, Bapak Sugi. Darni, hadis apa yang kau bawa, Darni? Saya tanya, hadis apa yang kau bawa? Darni, hadis apa yang kau bawa, Darni? Pak Sugi pembohong. Darni, hadis apa yang kau bawa, Darni? Sebentar, kulihat bukunya. Hadis apa yang kau bawa? Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat celeng atau ini tidak. perempuan diminta hadis apa masih nyerocos juga. Jangan bilang aku perempuan, istrimu juga perempuan. Iya kau celeng kau, asal bacot kau, celeng kau. Ini perempuan kuat, Wonder Woman. Iya, Biar tahu celeng kau. Dari tadi saya minta hadisnya, hadis apa? Istrimu baru cemen, gak berani melawan aku. Datanya Sini istrimu. Datanya pelacur. Bacot. Istrimu Datanya pelacur, pelacur, datanya. Saya nggak mau kayak gitu. Orang dia dimintain data kok malah ngecek-ngecek, dasar pelacur jalanan. Turunin Bang Pandi. Saya minta datanya mana, malah ngejek-ngejek dia, anjing ini orang. Saya minta data baik-baik, datanya mana? Ya. Kayak pelacur aja kau di sini, mental kali kau. Jijik aku melihat kau mental kau. Langit di Islam ada tiangnya enggak? Oh, di Kristen ada itu Bang, langit punya tiang. Kalau di Islam langit nggak punya tiang. Kira-kira mana yang benar Bang? Langit punya tiang atau tidak punya tiang Bang? Langit harus punya tiang. Kalau nggak ada tiangnya, bagaimana Yesus ngapain? Oh, jadi kalau ada pesawat jatuh itu Nabi Isa di langit. Oh, jadi kalau ada pesawat jatuh itu nabrak tiang langit ya Bang?
Gini loh, Iya. kan Nabi Isa kan di langit, dia kan berpijak pada Jangan sebuah ke situ tiang. dulu. Kan Anda tadi mengatakan langit itu punya tiang. Nah, jadi kalau ada pesawat jatuh itu nabrak tiang langit. Nah, Siapa tahu Coba- didorong Nabi Isa, ke bawah, kita nggak tahu. ini kenapa sih? Otot ini kopla semua yang naik ini. Aduh, parah. Sedot, nggak kayak gitu. Coba Sedot. kau tunjukkan di mana tiang langit itu di daerah Oh, mana, Bang? standar Siapa yang ganda pernah ini. ketemu tiang langit, Bang? Ini standar ganda. Ini standar ganda ini. Kalau kalau Nabi Isa boleh di langit, tapi tiang nggak boleh, nggak ada langit, nggak ada tiang di langit. Nggak gitu belajarnya Sedot, Bang Sedot, nggak kayak gitu. Oh iya, nggak kayak gitu karena kalian kan membela narasi Quran, tapi narasi Bible Anda kalian tadi jatuhkan. mengatakan langit itu punya tiang. Tunjukkan dong di mana tiang langit, Bang. Karena kebenaran itu antara data, antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Anda menyatakan langit punya tiang sebagaimana tertulis di dalam Bible. Nah, kenyataannya langit punya tiang tidak. Anda katakan punya. Di mana ada tiang Anda juga- langit, Bang? Di daerah mana, Bang? Anda juga Jangan tunggu ke Anda situ juga dulu, tadi mengatakan Bang. bahwa Nabi Isa di langit. Bukan saya Ya, yang harus ke mengatakan situ dulu, nggak bisa lari kitab kamu, Nabi Isa di langit. Kitab Anda yang mengatakan Yesus itu di langit, Bang. Di Uranon. Enggak, kamu tadi yang bilang itu. Udah Di sedot, Uranon. bilang Tadi yang aja bilang salah itu. nanya lagi gitu loh sedot. Enggak. Pertanyaanku salah gitu aja lo selesai kayak Di tadi. Quran tadi bilang Nabi Isa naik ke langit bukan ke surga. Ayo, gimana nih? Di kitab Tanggung jawab, Anda pertanggung jawab Yesus perkataanmu. itu, Bang. Jangan hanya- dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa menurut kitabmu Yesus itu di Uranon. Artinya di langit. Kau jangan menuntut ke saya, tuntut kitabmu itu. Ya, di Uranon. Yesus itu bukan di Paradiso. Gitu loh. Ini apa ini? Nah, Atta? oke, Nabi Isa Apa, diangkat ke Atta? langit atau ke surga? Di langit, sama seperti di kitabmu. Dikatakan di langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Iya, Yesus Terus juga dia di berpijak langit. kemana kakinya? Berpijak kemana supaya nggak jatuh? Ya tanya sama kitabmu Iya, itu. dia berpijak Kitabmu kemana juga kakinya supaya nggak mengatakan, kitabmu juga mengatakan Iya, Yesus udah itu di jawab. langit. Udah dijawab. Nah, itu kitabmu juga mengatakan Iya. di Sekarang langit. saya Kenapa tanya. enggak Sekarang sekarang gini? Kau tanyakan juga di dalam kitabmu itu. Yesus itu berpijak di mana? Di Uranon, di langit. Tanya juga ke situ dong. Di tiang langit, di tiang. Kamu Hah? berpijak di mana? Yang Oke, bisa Anda berpijak tadi di mana? mengatakan Kalau di kami tiang langit. Oke. Sekarang saya minta di mana tiang langit, Bang? Mana tiang langitnya, Bang? Anda tunjukkan dulu. Anda belum Wis. jawab Nabi Isa berpijak ke mana kakinya? izin Ini apa sih ini sedot nih? Sedot, saya sapa dulu. Atta ini Kristen ya, Bang Atta. Bang Atta, dibuka mic-nya Bang Atta. Iya. Oke. Silakan Bang Zuma. Ini ada 2-3 Kristen dengan Yunan. Iya. Apa masalahnya, Silakan. gejala awalnya gimana? Gejala awalnya Aki, kepalanya itu terantuk ini gigi tarik motor. Oh gitu. Saya sih masih penasaran aja ya teman-teman. Kalau cerita tentang Nabi Isa alaihissalam itu kan yang menceritakan adalah pencipta langit dan bumi yang datang ke atas muka bumi ini, kemudian melalui perantaraan Roh Kudus menyampaikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tidak membutuhkan penyelidikan, tidak membutuhkan orang-orang kemudian untuk mengumpulkan data-data lalu disusun lalu membentuk sebuah cerita terkait dengan Nabi Isa. Sedangkan kalau kita lihat dari pendalaman materi Bible tentang Yesus disalib, bla 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 dan seterusnya, itu adalah sebuah rangkaian sebuah cerita yang disusun dari hasil penyelidikan, itu loh. Nah, kalau di Islam finalnya adalah berita ini dipercayai karena kabarnya dari langit. Sang Maha menyaksikan yang memberitakan itu. Sedangkan kalau Kristen yang memberitakan itu manusia biasa, bukan muridnya Yesus, menulis tidak di depan Yesus,
Tulisannya bukan hafalan, tulisannya juga ini bukan sabda yang langsung keluar dari mulut ke kuping mereka para penulis. Nah itu, jadi apa yang ingin saya sampaikan ini, cerita tentang Nabi Isa, sosok manusia yang dimuliakan oleh Tuhan, datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai manusia yang suci, yang dinodai kesuciannya oleh orang-orang kafir yang ingkar terhadap ajarannya, berupaya membunuhnya, berupaya menangkap dan membunuhnya, menggantungnya, menyalibnya, tapi digagalkan oleh pencipta langit dan bumi yang mengutusnya. Jadi raja yang mengutusnya begitu ingin dicederai kemudian oleh orang-orang kufur kafir, rajanya mengangkatnya kembali ke langit. Tidak jadi kemudian dia dianiaya. Nah, sedangkan yang dianiaya itu adalah penggantinya. Nah, Kristen muncul justru menuhankan pengganti dari nabi kami yang disucikan oleh Tuhan. Duduk perkaranya sebenarnya itu di situ. Jadi Kristen mengambil orang yang menggantikan nabi kami yang mati terkutuk di atas salib ini sebagai sembahan. Jadi kalau kita berbicara mengenai rendah, ini levelnya mohon maaf nih, bukan saya mau menyakiti hati kalian, tapi itu fakta. Nabi kami diselamatkan, ada yang menggantikan. Yang menggantikan ini menurut Bible dia adalah orang yang menjadi kutuk. Itu yang Anda tuhankan. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Tuhan kami. Nabi Isa kami selamat. Yang menggantikan justru Anda tuhankan. Jadi kedudukan, mohon maaf, kedudukan saudara itu di bawah, jauh dari kami. Karena kami agama yang diajarkan langsung dari langit, sedangkan kalian itu agama yang diajarkan oleh manusia yang tidak dikenal. Siapa yang tahu siapa Lukas? Ada orang Kristen yang tahu siapa Lukas? Siapa nama bapaknya? Tidak ada yang tahu. Paulus memberikan 13 kitab loh, yang menyebabkan kalian makan babi, tidak bersunat, pesta hari Minggu dan seterusnya. Paulus loh. Tapi kalian tidak tahu sih ini Paulus ini siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa, kalian nggak tahu, gelap. Sedangkan yang Paulus, Lukas, Markus jajakan untuk kalian pertuhankan adalah orang yang menggantikan nabinya umat Islam. Pengganti nabi kami bukan hanya sekedar pengganti, malah kalian jadikan Tuhan. Jadi, waduh, maaf, menurut kami itu rendah sekali lah, rendah lah itu. Maaf ya teman-teman, itu fakta. Silakan. Saudara Dosma silakan bicara. Yesus diangkat ke langit. Yesus diangkat ke langit sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Nabi Isa diangkat ke langit, yang menggantikannya ya disalib Tuhanmu. Meskipun sabar bang, sabar. Ajaibnya kemudian Al-Quran itu menceritakan apa? Kubacakan ayatnya ya, supaya kita kemudian pelan-pelan untuk memahami kebenaran itu. Gini Bung, Al-Quran saya mengatakan bahwa terkait dengan penyaliban yang menggantikan Nabi Isa, itu ada perselisihan antara penulis satu, pemberita satu, pengabar satu, wartawan satu, pewarta satu, dengan pewarta yang lain itu berselisih paham. Dan itu Al-Quranku mengatakan, Al-Quran saya menjelaskan itu, sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang siapa yang disalib itu. Berselisih paham, berselisih pendapat. Coba, ada nggak kompak antara penulis Lukas, Markus, Matius, Paulus? Kompak enggak mereka? Enggak, berselisih paham. Apa indikasi kuatnya terkait dengan Al-Quran? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa katanya? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama, ada yang berkata dia sudah mati, ada yang berkata dia masih hidup. Dalil Al-Quran menjelaskan itu. Al-Quran 1400 tahun menjelaskan itu. Bible menjelaskan tahun 2002. Tahun berapa Indonesia merdeka ini? Tahun 1986. Barulah kemudian ada cerita mengatakan perselisihan demi perselisihan terjadi di dalam Bible.
Kitab saya lebih dulu menjelaskan itu. Kalau saudara mengatakan kitab Anda lebih dulu, mana buktikan? Mana kitab itu? Kan cuma terjemahan dari Belanda. Belanda menjajah di Nusantara ini ya 300-400 tahun silam. Belum seberapa, masih jauh 1000 tahun kitab saya ke belakang. Lebih dulu kitab saya menjelaskan itu. Nah ini makanya kalau yang disalib Yesus, tapi di dalam Bible yang disalib dan yang menggantikannya bertentangan. Nih, saya kasih ilustrasi sederhana, poin-poinnya, kisi-kisinya supaya bisa dipahami. Yang disalib itu orang terkutuk. Yang disalib ini orang yang terkutuk, orang yang ditampar, orang yang bla 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 dan seterusnya. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan penganiayaan terhadap orang yang dikasihi. Mazmur 37, nggak boleh ada orang yang menyentuh orang yang dikasihi. Yesus, Yohanes 14, aku, Bapa mengasihi aku. Bahkan kalau kita lihat, Tuhan tidak menginginkan orang yang dimuliakan ini itu teraniaya. Sedangkan Yesus orang benar, 1. Yesus orang baik, 1. Yesus orang dikasihi, 2, 3. Artinya apa? Tidak ada jalan untuk membunuh Yesus. Nah, di sisi lain Yesus juga yang dibunuh. Mana yang betul? Perselisihan terjadi. Umat jadi bingung. Satu-satunya cara untuk menenangkan iman umat adalah doktrin, dogma. Tak ada yang lain. Nah, sedangkan kalau di Islam jelas Nabi Isa datang mengajarkan hikmat Injil. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, diutus dengan diberikan ketetapan-ketetapan dan kemudian aku dijadikan sebagai nabi. Nah, di Bible ada beliau nabi. Dia mengajarkan Injil. Kemudian dia adalah anak yang suci, anak yang soleh, orang yang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lalu kenapa dibunuh? Kenapa dia terkutuk kalau dia orang benar? Artinya perselisihan itu terjadi benar-benar acak-adut di dalam Bible saudara. Nah, oleh karena itulah kemudian orang-orang berakal akan berpikir, ini kenapa Islam kok bela-belain Yesus? Orang Islam kok mati-matian memperjuangkan Yesus itu tidak mati terkutuk? Kenapa justru kita Kristen justru mau Yesus itu terkutuk? Kita ini pengikut ajaran Tuhan apa ajaran setan sih? Setannya mau Yesus dibunuh, setannya mau Yesus disalib. Dengan cara apa setan membuktikan bahwa dia mau Yesus disalib? 1, merasuki Yudas. 2, merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi. Buktinya dia dirasuki, mereka dengki, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan itu semua karena kerasukan setan di dalam hati mereka. Loh, kok iblis justru yang menjadi propaganda di balik penyaliban? Sementara Tuhan mengatakan jangan kau bunuh, jangan kau aniaya orang yang kuurapi, jangan kau zalimi orang yang kuurapi, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 8. Nah, sedangkan Kristen berjuang mati-matian. Enggak loh, Yesus harus mati loh untuk kami. Boleh saya bantah? Silakan. Oke, Anda lebih percaya tafsiran Anda yang Anda comot-comot satu ayat ke ayat lain, comot-comot. Terus Anda menolak perkataan Yesus sendiri yang dikatakan bahwa Matius 17:23, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, itu perkataan Yesus. Oke. Baik, saya jawab ya. Tidak ada Yesus mengatakan aku, tapi dia mengatakan anak manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika dia mengatakan pada Matius 17:22, pada waktu Yesus dan muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepadanya, anak manusia. Anak manusia ini siapa aja yang disebut anak manusia? Yudas boleh nggak disebut anak manusia? Ini kan yang dimaksud Yesus, bukan anak manusia Kata lain. siapa yang dimaksud di sini adalah Yesus? Lah, Anda bisa baca nggak? Saya bisa baca. Dia mengatakan anak manusia. Pertanyaan saya, Yudas anak manusia atau anak ayam?
Anak manusia ini huruf besar, kapital A. Tak ada dan M. urusan huruf besar. Ini cuma di Indonesia ada huruf besar, huruf kecil. Bahasa Yunani tidak kenal huruf besar, huruf kecil. Ayo, saya tanya dulu saudara. Yudas ini anak manusia atau anak gorila? Jujur dong. Apakah Yudas dibangkitkan pada hari ketiga? Saya tanya dulu, abang ini, Yudas ini anak manusia atau bukan? Jawab dulu. Anak manusia. Baik, sepakat kita ya, anak manusia. Nah, untuk mengetahui siapa yang dimaksud di sini, kita harus melihat apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 24 nomor 44. Anda boleh lihat di sana. Apa kata Yesus di sana? Lukas 24 nomor 44. Silakan Anda bacakan ke saya. Lukas berapa? Lukas 24 nomor 44. Ini masih bahasan Al-Quran ya Bung, terkait dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Nanti jangan dibilang kok bahas Bible, enggak. Ini rangkaiannya, karena kitab saya mengatakan yang dibunuh itu adalah penggantinya. Dan mereka yang membunuh itu berselisih paham. Dan ternyata betul, kalian masih berselisih paham. Silakan. Maksudnya berselisih paham. Ya, silakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dengan aku dalam kitab Taurat Musa. Stop. Dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Stop. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat Musa menubuatkan orang benar, utusan Tuhan, orang yang intim, orang yang soleh, orang yang tidak punya dosa sama sekali, dibunuh untuk menyelamatkan dosa-dosa para pendosa. Tunjukkan. Ini adalah kunci dari kebenaran siapa anak manusia yang dimaksud. Silakan. Yesus memberikan kisi-kisi kurikulum. Hai teman-teman, ya paman, apakah Anda ingin tahu siapa yang disalibkan? Ya, baca di Taurat. Kalau kau temukan orang benar boleh dibunuh di situ, berarti aku. Silakan. Tunjukkan di Taurat orang benar, orang yang dikasihi, anak yang disayangi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tolong tunjukkan di mana di dalam Taurat orang yang dikasihi Tuhan dikorbankan untuk menebus dosa-dosa orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia. Tunjukkan. Anda butuh waktu berapa? 3 jam? Itu bukan Yesus enggak termasuk dalam ayat itu yang bilang apa, anak-anak tidak akan dihukum oleh kesalahan inilah orang tuanya. perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ingat saudara, kitab yang menceritakan tentang Yesus disalib, dibunuh, bangkit, jadi manusia, jadi Tuhan, bla bla bla, itu adalah kitab yang belum ditulis selama Yesus masih di bumi. Kuulang lagi ya, Islam, sahabat-sahabat Muslim yang pemula ingin belajar apologet, kuulang ya, pelan-pelan saya berbicara. Di dalam Lukas 24 dikatakan begini. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, berarti tidak laku surah-surah Paulus, nggak laku kitab Lukas, nggak laku kitab Yohanes, nggak laku kitab Matius, nggak laku. Kenapa? Karena Yesus menceritakan tentang perkataan ketika dia masih hidup, belum tertulis Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga surah-surah Paulus. Camkan itu baik-baik. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti yang harus menjadi rujukan ini ucapan Yesus, bukan ucapan pengarang. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam buku Taurat.
bukan di dalam buku Roma, Galatia, Filipi, Timotius, dan seterusnya. Bukan, tapi tertulis tentang aku di dalam kitab apa? Taurat. Sekarang, buah dari pengajaran Kristen keselamatan itu adalah mati digantung, bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan itu di dalam Taurat, supaya kami umat Islam juga bisa mencoba untuk belajar. Mana tahu di situ ada keselamatan. Silakan. Tunjukkan di Taurat, mati bangkit pada hari ketiga itu di mana? Karena harus digenapi apa yang tertuang di dalam Taurat. Ini saya belum menyentuh kitab-kitab Nabi, belum saya sentuh Mazmur. Kalau sudah menyentuh Mazmur, dah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di Mazmur, jangan kau membunuh orang yang benar yang kukasihi. Aku akan menggantikan orang-orang benar dengan orang yang fasik. Aku akan menyelamatkan orang yang jujur dengan pengkhianat. Meskipun orang beribu-ribu kemudian untuk menyusahkan, aku tidak akan izinkan. Banyak dalil-dalil itu. Mazmur 11, Mazmur 6 dan seterusnya. Nah, sekarang supaya kita mengerucutkan permasalahan saudara, tolong tunjukkan di dalam Taurat nubuat Yesus mati bangkit pada hari ketiga itu tertulis di Matius, di Taurat mana? Silakan. Jadi Anda mau apa ini Matius ayat 17? Anda mau buang aja ayatnya gitu. Loh, saudara, kamu itu gimana sih? Tak ada yang mau membuang. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia ini siapa? Itu kan udah bilang Yesus. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus? Sementara di Taurat tidak ada nubuatannya orang benar diserahkan untuk jadi korban di atas tiang salib. Oke, kalau begitu jawab ini. Siapa yang anak manusia mana yang dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga? Itu adalah penggantinya Yesus. Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu adalah tanda angkatan jahat. Tidak, tunjukkan satu orang yang dibangkitkan setelah mati. Loh, gimana ceritanya? Coba. Anda kan bilang anak manusia ini bukan Yesus. Nah, sekarang saya tanya, kalau anak manusia ini bukan Yesus, misalkanlah ini Yudas, terus dia dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, siapa yang telah bangkit pada hari ketiga? Siapa? Orang yang dikira Yesus dalam rupa yang lain. Jawaban macam apa itu? Jawaban jelas. Maria tidak mengenal Yesus. Murid-muridnya tak mengenal Yesus. Nggak nyambung jawabanmu, Juma. Loh, kok nggak nyambung? Siapa yang dibangkitkan pada hari yang ketiga? Pada hari yang ketiga, aku tanya dulu. Pada hari ketiga, orang yang bangkit ini sama ndak dengan mukanya Yesus ketika dia belum mati? Aku tanya dulu kamu. Sama nggak wajahnya? Yang dibangkitkan, yang mati dan bangkitkan Yesus. Siapa lagi? Iya, itu menurut saudara. Sekarang pertanyaannya, wajahnya sama nggak? Maria aja terheran-heran. Maria saja terheran-heran cari Yesus. Karena yang ditemui bukan Yesus. Bahkan tertulis di dalam kitabmu, coba Anda lihat di Markus 16 nomor 12, apa yang dikatakan di sana? Dia menampakkan diri kepada kedua orang itu dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana asisten Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Ini Anda katakan anak manusia keluar dari kubur, mukanya sudah lain, tapi Anda katakan itu Yesus, dan Anda mengatakan itu Yesus dalam rupa lain. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Dia kan sudah pada tubuh kemuliaannya, makanya itu kan karangan yang muncul belakangan supaya Yesus ini dianggap Tuhan. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Bible tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Yesus datang bisikin, ini aku loh, tapi mukaku bukan yang asli lagi ya. Mana? Sedangkan Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada, coba, untuk dianiaya, untuk dibunuh dan seterusnya. Ya, kalau itu bukan dia penggantinya, ya anak manusia juga nya. Sekarang tolak ukurnya apa? Yang tadi Lukas 24 nomor 44. Adakah memang nubuat untuk Yesus di Taurat untuk mati?
Kalau ada di Taurat, mana dalilnya? Jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Anda lemah sekali, Pak. Jawaban Anda lemah sekali. Mas, siapa yang dibangkitkan pada hari ketiga? Yang dibangkitkan pada hari ketiga itu, Bung, kalau Anda melihat Matius 12, yang dibangkitkan itu adalah iblis. Waduh, ini udah mulai apa? gabrul nih jawabannya. Oke, Jawaban Anda boleh mungkin saya menjelaskan? Boleh saya menjelaskan? Oke. Bilang aja kalau nggak tahu kitab orang, nggak usah sok tahu lo gitu. Saya ditanya lo, Bung. Enggak, Dot. Kau nggak paham, Dot. Saya ditanya lo. Saya punya hak jawab dong. Kalau saya keliru silakan diluruskan. Kan gitu. Nah, sekarang coba Anda lihat di Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Siapa yang pernah mengaku bintang timur? Kutanya dulu saudara. Perlu Anda jawab ini dulu. Kebiasaan Anda ini lompat-lompat ayatnya, dicomot-comot. Anda butuh jawaban dari saya atau Anda ingin lari ke dogma aja? Yesaya berapa? Yesaya 14. Ayat 12 dan seterusnya. Dot, lu masa nggak paham sih? Sudah? Paham gimana? Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini siapa? Ini siapa? Lucifer. Yesus kita lihat di dalam Matius 12, ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat minta tanda, apa tanda yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang jahat ini? Jawab. Penyala daripadaku. Oh, bukan begitu sayang. Tidak ada itu, tidak ada. Tanda Yunus. Tanda Yunus. Kata Yesus, orang angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda apa? 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Artinya hari ketiga ada kebangkitan. Ini tanda untuk siapa? Angkatan untuk jahat. Angkatan jahat pasangannya iblis atau bukan? Ketika angkatan jahat diberi, sabar bang. Ketika angkatan jahat diberi tanda Yunus 3 hari 3 malam, apakah angkatan jahat ini menjadi insaf? Enggak. Justru angkatan jahat ini beriman kepada makhluk yang keluar dari kubur dan dianggap Tuhan. Menurut analisa kemanusiaan Anda terlepas dari Bible. Duduk, renungkan. Ini pertanyaan sederhana. Saudaraku, sedot, terlepas Anda Kristen, terlepas Anda itu sudah dibaptis, saya ingin tanya sama saudara. Ketika kemudian Anda merenung di depan kuburan, duduk merenung, mungkin karena putus cinta atau kurang apa gitu, banyak tagihan pinjol. Tiba-tiba kuburan terbelah, ada manusia keluar dari sana. Mau ndak Anda jadikan dia Tuhan? Terlepas dari Anda Kristen, kutanya dulu. Itu Tuhan atau itu setan? Tergantung. Jangan tergantung saudara, jangan bawa imanmu dulu. Jangan bawa imanmu dulu. Anda duduk di kuburan nih, ada barusan orang dikubur, hari ketiga kuburannya bergerak, krak, 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 keluar tangan dulu. Habis itu kepala, baru berdiri di depan Anda. Menurut saudara, ini Tuhan atau hantu? Kan aku bilang tadi tergantung sepak terjangnya orang ini apa waktu hidup. Anda tidak kan
kenal. Anda siapa? Seakan-akan Anda kenal Yesus. Anda kenal Yesus itu karena Anda baca Bible. Ini Anda duduk di depan kuburan, tiba-tiba kuburan terbelah, ada yang keluar. Gondrong, kemudian. Hayo, berdiri tiba-tiba di depan Anda. Kira-kira menurut kemanusiaan Anda, ini Tuhan atau... Ada malaikatnya nggak? Saya jawab. Ada 2 malaikat nggak di kelilingnya? Itu tertulis di Bible. Saya menjawab. Ini dari sisi kemanusiaan dulu. Nanti kita masuk ke ranah Bible. Kira-kira menurut sabar dulu bang. Menurut saudara, ini yang keluar dari kubur Tuhan atau setan? Menurut saudara nih, setan. Kenapa kemudian Yesus mengatakan Anda angkatan jahat? Angkatan jahat diberikan sebuah tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali tanda 3 hari 3 malam di alam kubur. Keluar hari ketiga. Kenapa ini diberikan kepada angkatan jahat? Sedangkan murid-muridnya percaya nggak tanda Yunus? Percaya nggak tanda Yunus murid-muridnya? Nggak tahu. Enggak percaya, saudaraku. Yesus disebut salah seorang Tuhan karena dia telah menjabat di surga, kawan. Mati meja. Sabar dulu. Nanti kita nyanyikan sinden. Jadi gini, Lukas 24, ketika Anda membandingkan antara 2 sisi, Yesus mengatakan muridku, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Itu kata Yesus. Barang siapa yang mengasihi aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Nah sekarang ini murid. Angkatan jahat diberikan tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Tetapi murid-muridnya yang dikasihi oleh Yesus tidak percaya tentang cerita itu. Kita lihat di dalam Lukas 24, mulai dari data 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Kan Yudas sudah enggak ada tuh, jadi tinggal 11. Dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan yang memberikan kabar itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi, dengarkan, tetapi bagi mereka semua perkataan-perkataan yang orang itu lihat dalam kubur seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tuh lihat. Berarti bangkit dari kubur itu bukan tanda untuk murid yang benar. Namanya juga angkatan jahat. Tanda setan keluar dari kubur hanya diberikan kepada angkatan jahat. Ini murid tak percaya. Coba baca nomor 12-nya. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi melihat kubur itu. Ketika Petrus menjenguk ke dalam kubur, ia melihat hanya ada kain kafan. Lalu Itu kan narasi antikristus. Lalu kemudian Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Coba. Artinya murid-murid tidak pernah diajarkan tentang bangkit pada hari ketiga. Andai saja murid-murid diajarkan aku bangkit pada hari ketiga, maka Petrus akan berkata dalam hatinya, Alhamdulillah, ternyata Tuhan kita benar-benar bangkit. Mana dia ya? Mana dia ya? Kemana dia ya? Ayo. Tuhan, kau di mana? Kau kan udah bangkit. Sebagaimana janjimu kepada kami, kamu di mana? Tuhan di mana, Ki? Ngopi dulu Faktanya itu tidak terjadi. Kenapa? Tak ada kebangkitan untuk murid-muridnya yang kan asli. Narasi antikristus. Nah, terus ini ada dalil, Bung. Tertulis Lukas 24 ini. Izinkan saya menjawab. Sabar dulu, saya belum selesai. Sedikit lagi. Ini Lukas 24, murid-murid percaya apa tidak? Tidak. Yang percaya yang Kristen. Kenapa Kristen percaya? Karena Kristen menerima ajaran bangkit dari kematian itu dari orang Farisi. Matius 12, orang Yahudi dan orang-orang Farisi ini minta satu tanda. Guru, berikanlah tanda kepada kami. Akan tetapi kata Yesus, tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam perut bumi ikan, begitu juga anak manusia. Anak manusia loh, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini angkatan siapa?
angkatan jahat. Murid Yesus dikasih nggak tanda itu? Tidak. Yang meneruskan paham, kepercayaan angkatan jahat siapa? Juma. Karisteng. Mau lihat endingnya? Lihat endingnya. 10 detik terakhir. Dengarkan pelan-pelan. Membuktikan bahwa angkatan jahat punya pengikut. Lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermusyarat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu. Pada saat itu jugalah aku akan berkata kepada mereka, nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan salahkan Bang Suma. Saya hanya berangkat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tadi. Apa kata Al-Quran? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'an zan wa ma qataluhu yaqina. Mereka berselisih. Angkatan jahat bangkit, tetapi yang lain mengatakan, enggak, apa yang sedang terjadi, aku enggak percaya. Narasimu kan narasi antikristus. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara, mohon dijawab dengan jujur. Ketika Yesus tiba-tiba saja ada di tengah-tengah muridnya, apakah muridnya kaget mengira melihat hantu atau mengira melihat Tuhan? Jawab. Jawab. Hantu. Mereka kan Yesus kan sudah mati. Nah, berarti ketika dia muncul, dia mengira Tuhan atau mengira hantu? Hantu. Kalau saya mengira kau babi, apakah kau babi? Enggak gitu belajarnya, Bang. Enggak gitu. Apakah dengan perkiraan itu menjadi kenyataan? Jangan salahkan saya. Saudaraku, gini saudara. Kamu muridku. Sabar dulu sayang, sabar dulu ya. 1 menit paling lama kok. Kamu murid kesayangan. Kamu sayang aku sayang kamu. Kita sama-sama teraniaya oleh pemerintah nih ya. Teraniaya, terdisolimi oleh penguasa kala itu, yaitu Imperium Romawi. Kita kemana-mana ingin ditangkap, bla 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 bla. Kamu sayang aku sayang kamu. Tiba aku mau pergi nih, aku pesan, saudaraku Guma, ya saya akan pergi selama 3 hari. Tapi jangan khawatir, pada hari ketiga aku akan bangkit dari kubur. Yakin itu bang? Yakin. Kamu udah lihat kan buktinya aku membangkitkan orang mati? Iya. Jalan di atas air? Iya. Orang buta aku buat dia melihat. Orang lumpuh. Kamu lihat kan? Kamu masih ragu? Enggak loh. Enggak dong. Nah, mereka mau nangkap aku nih. Terus udah sampai situ aja. Sabar. Udah tahu aku narasimu sampai mana. Sabar saudara, sabar. Sekarang mereka ingin membunuh aku. Sabar. Ingin membunuh aku nih. Terus ya tujuannya supaya kalian semua diselamatkan, dosa-dosamu sudah diampuni semuanya. Biarkan aku mati. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Oke? Sepakat kita ya? Tos. Pas. Tos semua. Sore. Guru kita akan bangkit hari ketiga. Nah, singkat waktu, detik-detik hari ketiga. Deng. Di keheningan malam, datanglah murid-murid kemudian menunggu sang guru bangkit dari kubur. Detik demi detik, domba-domba semua jantungnya muridnya cekotok terbelah, kemudian kubur. Keluarlah sang guru. Kira-kira muridnya yang dipesan akan bangkit pada hari ketiga girang atau ketakutan? Girang atau ketakutan? Hore, guru kita jadi hantu. Begitu? Lukas 24 nomor 37, mereka semua ketakutan sebab mengira melihat apa? Hantu. Lebih ke anak-anak.
loh. Sekarang pertanyaannya saya lemparkan kepada saudara. Ketika saya berjanji aku akan bangkit pada hari ketiga kepada saudara, hari ketiga saya benar-benar bangkit, apakah Anda ketakutan atau gembira? Jawab. Ada yang ketakutan, ada yang gembira. Anda yang saya tanya. Ya, mungkin saya nggak kurang pengetahuan bisa takut. Berarti Apa Anda nggak masalahnya? percaya kepada saya. Imanmu lemah. Kamu bisa lebih Ya, rendah masalah dari itu Yudas. berarti kan Jangan-jangan kamu yang melaporkan segala saya ke sesuatu tentara yang ada di Romawi diri saya yang bukan disebut menjadi- murid. Artinya kalau kau kudefinisikan seorang babi kan nggak masalah. Bukan berarti kau babi. Yang disebut murid setia. Udah, saya jelaskan. Kenapa Yesus adalah seorang Tuhan? Mati meja. Enggak, jangan kau giring saya dengan logika gilamu. Seorang Tuhan, Iya. kayak mana Kenapa ceritanya Yesus tuh? disebut seorang Tuhan? Gimana ceritanya? Coba kamu tunjukkan di mana dalilnya ada penyebutan seorang Tuhan. Coba, di mana tertulis? Yesaya 64 ayat 4. Yesaya 64 ayat 4. Oke, baik. Kita baca. Yesaya 64 64. Terus ayat 4. Oke, baik. Silakan Anda baca. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang Terus? bertindak. Oke, baik. Baik Kita yang lihat ya. benar. Silakan. Jadi seorang itu bukan karena kata Allah sama Tuhan itu bukan persoalan Oke. manusia itu tidak Oke, manusia. Silakan narasinya silakan. Udah. Silakan. Nah, terus kenapa Yesus disebut seorang Tuhan? Nah, Atau kenapa Yesus disebut seorang pejabat surga? oke. Karena dia sekarang sedang menjabat di surga sebagai Oke. hakim akhirat. Oke. Nah, Itu sekarang saya aja. minta pertanggungjawaban Anda nih. Ketika Anda memfitnah kitabnya orang Yahudi, mengatakan di sana seorang Tuhan, original teksnya Anda paham nggak di situ? Gak usah kau sekarang ke gini. Nah, baca ulangan 10 17. Ulangan 10 17. Nggak boleh Ulangan gitu. 10 17. Nggak boleh gitu, Bang. Nggak boleh gitu. Ketika Sekarang gini. dikatakan di sana, dengar. Ketika di sana tidak ada kata manusia atau seorang, kenapa ditambahi seorang? Udah, dengarkan. Musa pernah menjadi Saya Allah. nggak mau berpindah dari situ. Musa Ini dulu pernah menjadi Allah. pertanyaan saya, di mana disebutkan kemudian seorang Allah itu di mana? Udah, Musa Original pernah menjadi teksnya Allah. tidak ada mengatakan seorang Tuhan atau seorang Allah. Nah, tidak. Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada orang di situ, Bang. Ya. Di situ hanya Saya dikatakan juga seorang Elohim. Allah. Saya juga seorang Allah. Elohim aja di situ, bukan seorang Elohim sama dengan Allah. Elohim sama dengan Allah, sama dengan dewa, sama dengan Theos, sama Iya, dengan saya God. ngerti, tapi kok ada penambahan kata seorang? Ya itulah tertulis di situ. Karena Allah itu bukan persoalan. Saya tanya sama manusia saudara, tidak siapa manusia. yang menambahkan kata seorang di sini? Siapa? Siapa? Itulah terjemahannya di situ. Karena Allah itu Siapa bukan yang persoalan menambahkan manusia tidak ini manusia. kata seorang ini? Siapa yang menambahkan? Siapa yang menambahkan? Ya. Jadi maksudmu siapa? Iya. Saya juga nggak tahu. Nah, karena bagi kami Allah atau Tuhan itu bukan persoalan manusia atau tidak Bukan manusia. itu, terserah. Yang saya tanya, siapa yang menambahkan kata seorang di sini? Siapa katanya? Ya itulah terjemahannya. Hantu. Udah. Terjemahan ini salah berarti kalau begitu, Bang. Siapa? Apa? Salah berarti terjemahannya, Otakmu yang karena salah. di aslinya tidak ada seorang. Otakmu yang salah. Coba tunjukkan original teksnya, ada nggak yang bisa buka? Gak usah pakai teks segala Itulah. Makanya angkatan jahat itu memang selalu jahat, Bang. Angkatan jahat itu, makanya Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta suatu tanda. Nah, angkatan jahat itu selalu memperlihatkan yang jahat-jahat. Saya tanya, siapa yang menambahkan kata seorang di original teksnya? Tak ada kata seorang, yang ada hanya Elohim. Penerjemah. Berarti yang menyesatkan Anda adalah penerjemah. Original teksnya tak ada kata seorang di situ.
karena seorang dewa, seorang Elohim, seorang Loh, kok God. seorang? Anda ngerti seorang nggak? Saya tanya dulu. Anda ngerti seorang? Apa artinya seorang itu manusia. Nah, manusia. Bagaimana mungkin Tuhannya orang Yahudi dikatakan seorang Elohim? Alamak. Inilah Baca, terjemahan baca kalian. dulu. Inilah kitab kalian yang suka Bukan, kemudian yang makanya jahat-jahat. begini. Makanya Loh. jangan pakai referensi Bible. Coba baca Ulangan 10 ayat 17. Ya, pindah lagi. Ulangan terbang kemana-mana. Bukan ada nggak yang bisa buka kamera berpangkau. perlihatkan kepada khalayak banyak? Inilah kenapa Lai banyak menyesatkan orang karena ini kerjaan dia nih. Yesaya 64 itu tak ada kata seorang di situ. Tak ada sedikit pun. Calip bisa calip. Kita bukain. Kita bukain. Coba deh. Ini jangankan kita pakai bahasa Ibrani-nya ya Gurunda. Ini kalau terjemahan yang literal aja ILT dan saya buka ya. Itu tidak ada menggunakan kata seorang. Bukan loh, kalau Di sini menurut Bible, dikatakan kan? saya juga seorang Allah. Saya juga seorang Allah. Ya kamu aja, tapi Tuhannya Yahudi jangan ke bawah-bawah. Mana kok? Artinya gini loh, Saudara Allah mau di situ artinya mengaku, dewa. saudara Allah mau di situ mengaku artinya dewa, saudara mau mengaku pantak botol, tutup panci, Udah. nggak ada urusan. Ini kitabnya Yahudi Anda bawa-bawa. Udah, oke. Enggak. Dijelasin dulu supaya kalian itu bersatu dengan umat Islam, apologet Islam, tuntut Lai. Ini kalau kalian bersidang di pengadilan ini, kamu bawa data-data Bible, kami tampilkan yang asli, kena kalian. Kalian melaporkan kami dengan data-data palsu. Silakan. Nanti kita hadirkan orang yang paham Ibrani dan orang Yahudi yang punya kitab. Silakan. Silakan Dinda. Kemana ini? Cepat. Kabur. Cepat. Ini sebelum kita ini ya, sebelum kita ke lanjutkan deh, bahasa supaya orang Ibraninya. Kristen tahu, supaya dosma tahu. Iya. Ini kelakuan Biblemu nih. Ini kelihatan banget penyesatan. Ini kan pakai ILT ya, langsung literal dari bahasa Ibraninya. Sementara ini sudah menggunakan doktrin memang. Nah, di sini dia menggunakan kata seorang. Padahal kalau menggunakan terjemahan ILT, ini juga punya Kristen juga, dia tidak pakai orang, melihat Elohim. Nih, langsung kalimatnya melihat Elohim. Nah, ini belum kita pakai bahasa Ibrani. Ibrani aku bacanya masih terbata-bata. Nih. Jangan ke Ibraninya, Dek. Paralelnya yang mudah kemudian untuk pemula. Paralel. Nah, ini versi Alkitab paralel berarti di Sabda, sini ya. milik mereka. Siap. Nah, ini nih versi paralel. Nah, pakai tuh. ini. Oke. Kita buka ya. 0430. Oke. Nih. Ke bawah. Ini ya. Ya. 0430 Melihat seorang. Elohim. Kita klik aja. Seorang Allah. Klik. Teng, tereng deng deng. Teng, tereng teng teng. Elohim, mana seorangnya? Mana seorang Tuhan mana? di orang-orangin ya, Tuhan kok di orang-orangin. Tuhannya Yahudi di orang-orangin, betul. Mana coba? Mana? Nggak ada. Nah, ini kenapa kemudian apologet Islam itu hadir? Karena kalian membawa nama Tuhan kami pada tempat yang tidak betul, tidak sesuai dengan original teks. Coba aslinya tadi, terjemahannya tadi apa, Dek? Terjemahannya tuh? Terjemahannya NAI ya. Iya, apa namanya? Nah, di sini dikatakan mata yang melihat seorang Allah nih. Seorang Allah biadab. Itu seorang Allah itu siapa yang kau sedang hinakan itu? Tuhannya siapa itu? Allah itu siapa? Seorang Allah. Kan kampret. Harusnya kalau kamu mau seorang Yahweh, atau seorang Theos, atau seorang dewa, atau seorang Tuhan. Biar lucu kita. Seorang Tuhan. Nah, coba, berapa banyak penistaan di sini? Allah, Tuhan kami, Allah disebut seorang.
Kedua, di situ tidak ada kata seorang, tapi Elohim. Coba, berlapis-lapis sudah kebohongan di situ. Ah, Elohim, Elohim. Apa artinya Elohim, Dek? Tuhan. Tuhan. Parah ini kalian ini. Udahlah. Udah diajak berdamai, diajak mari bersatu. Kita protes lagi. Gak ada lagi kita berdebat yang kayak gitu. Udah mari sama-sama kita kelahi. Saya hanya menggambarkan begini ya, 1 menit terakhir ya teman-teman. Firman Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan yang asli tidak bisa direvisi. Gitu loh. Nah, sedangkan kitabnya orang Kristen bisa dikoreksi, bisa direvisi. Bukti barusan kita tunjukkan. Nah, ini kita tidak menolak tapi masih menyikapi yang tadi. Iya kan? Apabila ada kitab yang bisa direvisi, bisa dikoreksi, maka saya katakan itu bukan firman Tuhan. Itu terjemahan dari firman Tuhan. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Jadi terjemahan itu, terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Berarti ya, silakan Bang, diambil alih. berarti Bang, Yesus ini juru selamat dalam artian utusan gitu ya Bang ya? Ya, betul. Juru selamat Yesus itu. Juru Salom. Juru Islam. Yesus juru selamat. Selamat bahasa Ibraninya apa? Shalom. Shalom dalam bahasa Arab apa? Akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan keselamatan menuju kepada damai sejahtera. Apa itu? Islam. Gitu loh Bang. Lain cerita kalau dikatakan Yesus juru Kristen, angkat tangan saya. Tapi sayangnya di Bible itu dikatakan juru selamat. Ereno. Damai sejahtera buat Yesus. Tadi itu bilang itu akan muncul dalam 3 hari. Setelah 3 hari, orang oten-oten kan, kami ini kan artinya kalau memahami lebih dalam itu Tuhan Yesus ini memprediksi, ibaratnya memprediksi akan ada sosok dia lagi akan muncul, akan mengaku-ngaku. Aku sih berpikirnya kayak gitu Bang. Oke, sekarang baik. Tenangkan pikiran abangku Yunan. Dengarkan saya. Ketika kemudian Yesus nih menjelaskan aku akan pergi. Di dalam Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong, seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. 1. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti menurut Yesus, ini menurut Yesus Bang, bukan menurut saya. Yohanes 16:7, Yohanes 14:16. Menurut Yesus, yang datang setelah dia pergi, seorang lain atau dia sendiri? Saudara Yunan. Gimana Bang? Gimana? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Itu di Yohanes 14:16. Yohanes 16 nomor 7 adalah benar apa yang kamu katakan. Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Jadi menurut Yesus, setelah Yesus pergi, siapa yang datang menggantikan posisinya? Yesus atau seorang penolong lain? Ya penolong lain Bang. Masya Allah, penolong lain. Itu satu Bang, mohon dicatat, dilingkarin, kasih stabilo. Menurut Yesus yang datang setelah dia pergi adalah penolong lain. Yang kedua, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Janganlah dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Janganlah engkau percaya.
Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, apakah akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus? Ya, sesuai prediksi dia sebelum terangkat ke langit. Kecil suaranya, Bang. Suaranya kecil banget, Bang. Kalau kita kaji lebih dalam sesuai prediksinya waktu dia masih di bumi. Aduh, Bang, suaranya jauh, Bang. Kejauhan suaranya. Hilang. Halo. Iya, bagus. Ya gini Bang, kalau sesuai prediksinya Tuhan Yesus ini sebelum dia terangkat ke langit, kalau sesuai prediksinya sih iya. Akan datang penyesat dengan memakai namanya. Memakai namanya. Oke, bagus. Jadi sudah 2 poin. Itu kan tanda-tanda Yunus itu kan. Itu dia itu mengibaratkan seperti halnya memprediksi gitu akan muncul. Penyesat dengan menggunakan nama Yesus. Iya. Oke. Bermujizat menggunakan namanya. Ya, oke, baik. Sekarang yang pertama tadi yang datang setelah Yesus adalah oknum lain. Setelah dia pergi akan datang oknum mengaku Yesus. Berarti setelah Yesus terangkat ada 2 oknum yang datang. Yang satu oknum seorang penolong lain, yang satu oknum orang lain ia mengaku-ngaku Yesus. Pertanyaan saya kepada abang ini, yang mengaku Yesus itu datang kepada Nabi Muhammad atau datang kepada Paulus? Nggak bisa jawab di situ Bang, saya dengar-dengar Oten di bawah ini Bang, nggak enak Bang. Iya, tahu, yang Bang. datang mengaku Yesus setelah Yesus terangkat. Kan ada satu yang datang setelah Yesus mengaku Yesus, yaitu penyesat. Yang datang setelah Yesus mengaku Yesus adalah penyesat. Yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah roh kebenaran, Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Pertanyaan saya, penyesat datang setelah Yesus mengaku Roh Kudus atau mengaku Yesus? Jawab dengan jujur. Iya, mengaku Yesus. Mengaku Yesus. Yang mengaku Yesus ini datang kepada Nabi Muhammad atau datang kepada Paulus? Iya, datang ini sama Paulus, sedangkan Allahu Yesus Akbar. Tuhan Masya Yesus Allah. aja nggak tahu dari 13 kitab yang diinikan sama Paulus tuh Tuhan Yesus nggak tahu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang akan kita ingkari yang Tuhan beri? Akal, ilmu pengetahuan, telinga dikasih oleh Allah untuk mendengar, mata dikasih oleh Allah untuk melihat, akal untuk menelaah. Kita mau ingkari itu? Akal sudah terkonek dengan informasi Bible. Akal sudah terkonek penjabaran Al-Quran. Kuping sudah mendengarkan literasi kebenaran. Apa yang bisa menolak itu? Setan. Keangkuhan, kesombongan, kekufuran yang bisa kemudian menghentikan kebenaran itu tembus ke dalam sanubari. Uraian yang mana lagi coba? Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah penolong lain. Aku minta kepada Bapa. Kalau yang datang adalah Yesus, ngapain dia minta? Loh, aku yang datang sendiri kok. Tapi ternyata Yesus mengatakan juga di dalam Matius 24, di situ sangat valid sekali dikatakan. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Aku telah mengatakannya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang datang mengaku Yesus, ada di sini Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai seibarat cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Begitulah nanti keadaanku untuk pada saat aku datang yang kedua kalinya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit
akan datang untuk yang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya ketika ia pertama kali terangkat ke langit. Berarti Yesus datang kedua kalinya terakhir kali nanti lengkap dengan jasadnya. Yang ditemui Ananias, yang menemui Paulus, yang menemui penulis kitab Wahyu hanya suara saja, tidak ada jasad. Itu siapa? Akulah Yesus yang kau Assalamualaikum Bang Juma. Yesus berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, Aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang ditemui Paulus di Pulau Patmos berupa cahaya. Yang ditemui kemudian pengarang Wahyu juga berupa cahaya. Yesus datang menurut malaikat, datang bukan berupa cahaya saja, tetapi lengkap dengan jasadnya. Kalau itu dikatakan, oke, silakan Bang. Itulah, makanya kan aku kan ini pikirnya kan gini. Ini kan Yesus muncul kedua kalinya itu dengan tanda-tanda cahaya ini dari timur ke barat. Loh, berarti sama seperti matahari. Iya toh? Iya, Bang. Ah, sekarang kalau matahari terbit, apakah cuma satu orang yang lihat atau semua orang di dunia? Nah, enggak. Artinya berarti ini berarti udah kiamat dulu ini. Pandai, Masya Allah, Subhanallah. Coba Anda baca Matius 24 itu. Apabila ada orang berkata, sebab aku akan datang, sebab anak manusia akan datang seperti cahaya bersinar di timur dan cahayanya terlontar sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya. Dan akan terdengar, apa itu? Gemuruh, hancur di mana-mana, bintang berjatuhan, bla 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 dan seterusnya. Artinya benarlah Al-Quran, salah satu tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Matius 24, coba Anda baca. Di situ lengkap ketika Yesus turun yang kedua kalinya, maka kiamat datang. Malah diceritakan di sana, bintang-bintang berjatuhan. Apalagi yang berjatuhan, semuanya akan terjadi dengan sendirinya ketika. Tapi betul orang kan? Kristen nggak ke situ pemikiran mereka, nggak. Kenapa gitu, bisa demikian? Karena itu tadi saudaraku, Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Kan angkatan jahat, jadi dia akan selalu kepada kejahatan. Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Hidup, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Diganti, Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi makhluk, Tuhan mati dibunuh manusia. Diganti. Begitulah iblis, cara kerjanya selalu membantah perintah yang maha tinggi. Angkatan jahat, namanya jahat. Silakan Bang. Artinya kan kalau mau memahami Bible, Woi Juma, tolong. Dari kecil Kenapa itu sibuk kali manusia sama orang lain? Jujur ya, aku nggak pernah baca Bible kan, jarang malah. Bahkan ke gereja itu aku jarang. Makanya nggak tahu. Setelah pantaslah waktu itu aku minta ke paman kan, Jujur ya Bang, aku pamannya pendeta juga, ada juga pendeta paman saya. Dulu saya minta Bible mau baca-baca belajar gitu kan tentang Tuhan Yesus, nggak dikasih, katanya ya kamu jangan imanilah, kuatkan iman katanya. Nah jadi aku suatu ketika dapatlah Bible kan, belajar baca. Ya jadi ngerti. Artinya aku lagi membelajar sama aku mengkosongkan pikiran aku. Aku nggak menganggap diri aku ini nggak punya agama, katakanlah, walaupun kenyataannya kan aku agama Kristen, tapi aku mengkosongkan pemikiran saya, menganggap diri saya ini lagi mencari Masya Allah. Tuhan ini. Itu aku caranya nyari, ibarat kosong kan mau isi apa gini. Betul.
Nah, Betul. setelah justru aku nemu kebenaran itu dari ini sendiri, dari Bible sendiri. Jujur, Mantap. Bang. Mantap. Iya. Mantap. Salut. Dengar itu Daniel, kau itu Daniel, dengar itu. Salut. Saudara Yunan, saya ingin bertanya sedikit saja, boleh? Iya, Bang. Silahkan, Bang. Iman Aku fans banget loh ini sama Bang Jom ini. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul ya? Iya. Benar ya? Oke, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul itu. Imani saja tapi tidak diperhatikan itu mati. Nah, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Nggak bisa, Bang. Nggak masuk. Kalau cuma sekedar imani saja, lo atas dasar apa iman? Oke, bagus. Kena ini, saudara ini kena. Kalau iman tanpa perbuatan adalah mati, ada yang lebih dahsyat lagi. Iman tanpa akal. Boleh nggak Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Oh enggak. Bahkan Enggak, Tuhan berarti itu nggak malu, nggak takut, nggak seperti Yesus. Berarti iman harus dengan akal, betul? Iya betul, Bang. Akal Betul, dulu baru subhanallah. Subhanallah. Karena hanya orang yang beriman tanpa akal yang bisa mengimani Tuhan mati dibunuh manusia. Kenapa kuda makan rumput? Karena kuda memandang rumput itu sama seperti coto Makassar. Kuda memandang rumput itu sama seperti ikan bandeng, ikan kakap, soto Banjar, sama seperti KFC. Melihatnya itu kenapa? Karena cuman percaya tok, hanya mengandalkan mata. Makan, ini adalah soto, ini adalah sate, makan kudanya lahap. Kenapa bisa demikian? Karena dia hanya modal percaya tanpa akal. Itu kuda. Tentu kita nggak mau disamakan dengan kuda dong. Nah pertanyaannya sekarang, ada orang kemudian beriman Tuhannya datang mati dibunuh oleh manusia. Apakah itu iman berdasarkan akal? Tidak. Saudara, kita akan berkata, oh kita punya iman tidak bisa dengan akal. Ya sudah, angkat tangan saya. Apa bedanya dengan orang yang dia makan ini mengatakan ya akalnya tidak berfungsi, ya sama aja kan? Nah, jadi ketika Yakobus mengatakan demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pertanyaannya, kalau iman tanpa akal apa namanya? Pengen kentut aku ngomong kau cuma. Saya tanya dulu kalau gitu, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Pengen kentut aku ngomong kau cuma. Aku tanya dulu, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Tai kucing kau cuma. Oh, tai kucing. Tai kucing kau bertahu kau. tai kucing. Sibuk kali kau ngurusi agama orang lain. Kau urusilah agamamu. Mau kami nyembah setan kek apa kek? Apa kitab yang kau gunakan tadi itu barusan kita buka loh di sini, Yesaya 64 nomor 4, seorang Allah. Bujang inam bertahu kau. Bujang inam. Ini kitabmu ini. Kitab yang kau ambil, sudah kau ambil dari agama Yahudi, masuk ke Indonesia, kau rubah pula itu original teks menjadi salah, nyerang pula Tuhan kami. Seorang Allah katanya. Gak usah kau mati-matikan mikrofonku toh. Harusnya di situ seorang teos atau seorang dewa. Jangan kau ambil Tuhan kami. Agamamu bujang. Loh, kalau kamu nggak mau disentuh agamamu, jangan main api dong. Kalau celeng kayak gini turunin ngapa? Biar enak kita diskusinya. Celeng dinaikin. Tapi kan Indonesia juga butuh lihat orang Kristen tabiatnya seperti apa, akhi. Jangan yang ditahu cuman Islam aja dong. Orang Indonesia juga harus lihat, oh ini loh Kristen, ini loh penghujat-penghujat itu. Jadi dalam hal ini aparat juga melihat, oh ternyata memang Kristen yang memancing. Padahal tadi orang sudah menjelaskan baik-baik, datang-datang dia kasar. Gitu loh maksudnya. Jadi biarkan dulu dia menghujat, biarkan dulu dia perlihatkan
kita perlihatkan ini loh sebabnya, karena kita menyatakan ini kan betul di dalam Bible-nya dia yang mereka ambil terjemahannya dari agama lain. Yesaya 6:4 kan dia keciduk tadi tuh, seorang Allah, padahal di situ Elohim. Elohim ini kalau diterjemahkan ya Tuhan atau Adonai dalam bahasa Ibrani. Atau Hashem kalau saudara-saudara kita, bukan Hashem, tapi dia mengatakan Eloah kalau dia tunggal, Elohim kalau dia jamak, tapi tidak ada hubungannya dengan Allah di sini. Nah, ini harus diperlihatkan kepada saudara-saudara bahwa kenapa umat Islam itu hadir di sini. Akhi Sugi ada di sini, Dinda Natalia ada di sini, Dinda Fandi ada di sini, saya ada di sini, karena orang Kristen melalui lembaga Indonesia melakukan penistaan secara sadar, secara terstruktur, secara terencana, masif dan bergelombang, bergerombol, bersama-sama, kompak, berjamaah melakukan penyesatan dan penistaan terhadap agama Islam. Apa bukti penyesatan dan penistaan agama Kristen kepada umat Islam? Salah satunya yang tadi, Yesaya 64 nomor 4. Allah dikatakan seorang Allah. Adapun dia menuliskan A kecil LLAHA itu cuman trik yang jelas terciduk. Dia mengatakan seorang Allah. Satu-satunya sumber kata Allah yang mereka baca Allah hanya Allah dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran ketika dilatinkan tulisannya adalah ALLAH. KBBI Allah ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Indonesia tidak menggunakan bahasa Arab. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang kita cintai, bahasa Indonesia. Bible ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia justru mengambil Tuhannya umat Islam masuk ke dalamnya, menandakan bahwa ini adalah penistaan yang nyata dilakukan oleh Kristen secara agama, bukan secara oknum, tapi secara agama, secara lembaga. Kristen telah menistakan agama Islam. Bukti akurat seperti itu. Silakan surah Daniel kalau mau cakar-cakaran, saya juga punya tangan, silakan. Enggak gitu belajarnya Bang Daniel. Enggak kayak gitu. Belajar tuh kalau cerdas tuh orang cerdas diam ngangguk. Itu aja. Masya Allah. Dengar itu saudara Daniel. Enggak kayak gitu Daniel. Jujur ya, awal-awalnya juga aku dengar-dengar yang kayak gini. Aku membantahnya tuh sambil ngehayal, ngebayangin si pendeta, si bapak pendeta tuh di depan kita, ngebayangin. Jadi ku coba tuh gimana ya caranya nih biar bisa paham gini ya. Jalan satu-satunya ya itu hilangin dogma, doktrin, dikosongkan Bang pikirannya Bang biar masuk. Coba dicoba Bang, ya, coba Bang, serius Bang, coba dicoba Bang Daniel, serius Bang. Gua kayak gitu Bang. Soalnya secara data kita mau debat, mau sepanjang mau kemana kita debat, bantahannya ke kita juga, diisi kitab kita sendiri Bang bantahannya. Nggak bisa kita mau kemana tuh nggak bisa Bang. Bang Yunan ini Kristen kan ya? Iya Bang. Katolik? Protestan Bang. Oh iya, oke, sip. Tadi malam aja masih keras itu Akhi. Oh ya? Debat sama saya, wow masih keras tadi malam tuh. Masya Allah. Alhamdulillah, beliau mencoba mengosongkan dirinya, akhirnya bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu. Ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Coba Bang Daniel dicoba Bang, dicoba aja. Kalau nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut mu'allaf. Itu bahasa Arab. Mu'allaf itu bahasa Arab, artinya orang yang hatinya dilembutkan. Nah, tuh. Kenapa orang-orang yang Kristen masuk Islam disebut mu'allaf? Karena ketika dia Kristen hatinya keras.
begitu hatinya dia lembutkan menerima Islam, masuk mereka di Islam, disebut nama Allah. Gitu bang. Aku pun itu yang aku dengar tapi nggak mau kayak gitu. Tuh kan diomoli kau Daniel. Domeli mamakmu kau itu. Itu nanti benar. Dilarang lembutkan hatinya, disuruh mengeraskan hati. Disuruh mengeraskan hati. Justru mamaku nanya di Islam perempuan disunat juga enggak? Mama aku dukung Daniel. Masya Allah. Didukung. Iya bang, serius, betul. Kan keluarga yang dukung, bukan keluarga aku. Enggak apa-apa, Iya. suka kasih Oh itu. diomeli mamamu bang, aku enggak. Mana ada diomeli aku? Bonga. Kau Kristen kau bilang, tapi imanmu lemah kali. Oh, dia lembutkan hatinya. Bang. Enggak. Makanya tadi kan aku bilang dicoba bang. Kau percaya dicoba. Yesus enggak? Kau percaya Yesus enggak? Aku pecinta Yesus bang, makanya dari tadi malam ku nanya tuh Yesus di Islam tuh kayak mana? Sama bang ceritanya bang. Ini si cuma ini kan nggak ngerti dia apa mau kayak mana Alkitab mau ngapain diurusinya agama orang lain. Alkitab mau kau urusi cuma ngapain kau urusi Alkitab orang lain. Kitab Kau buat saya, contoh sama kitab saya itu pengikut-ikutmu. membahas kitabmu bang. Hah? Kitab saya membahas kitabmu. Jadi yang salah siapa? Nggak ada yang kita salah mau di sini, membahas nggak ada yang kitab salah. kami? Kita dudukkan perkara pada poin yang sesungguhnya. Tidak. Intinya cuma kau dengar dulu cuma. Intinya cuma kau hidup sampai hari ini itu semua karena Yesus mengasihi kau, tahu kau. Yesus hidup aja dihidupkan sama Tuhan saya, gimana dong? Kalau tidak ada Tuhan Dari saya, Yesus itu mana nggak dalilnya? hidup. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kamu minta di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Quran atau di dalam Bible? Aku nggak ngerti Al-Quranmu, yang ku ngerti hanya Alkitab. Oke. Itu pun nggak sepenuhnya ku ngerti. Dan nggak usah kau olok-olok agama Kristen. Bertahu kau. Ya, sekarang pertanyaanmu itu Yesusmu mau dijelaskan berdasarkan Bible dihidupkan sama Tuhan saya atau dihidupkan sama Makalah atau dulu di kau pergi. Biar ada Oke. tagmu 2. Kisah para Rasul 2 nomor 22 coba. Berdua tagmu. Bang, Makalah dulu kalau menggonggong anjing juga tekmu. pandai, Bang. Kau jangan menggonggong kayak anjing di sini. Bicara baik-baik kau. Kalau menggonggong, Bang, itu sudah tugasnya anjing, bukan tugas kau. Dari dulu kalau agama Kristen. Yang olok-olok siapa? Kok dia Yang olok-olok siapa? Siapa yang olok-olok? Olok-oloknya di mana? Kan Anda minta kan udah tersebar coba di sini tunjukkan semua. di dalam Bible kalau Yesus itu dihidupkan sama Tuhannya umat Islam. Kalau mau kutunjukkan. Kau tuh mau kayak mana pun kau bilang cuma. Nah, itu kan susah itu bang, mau kami karena kamu sembah, itu mau kami sembah setan. Apa urusanmu sama kamu? Apa urusannya sama kamu? Mana sih? Mau kau bilang kami nyembah manusia, mau apa? Ini apa, gejala kayak apa, awalnya kayak- kan gimana nggak ada sih ini urusan orang gejala sama kamu. awalnya ini gimana? Bentar ya, ada telepon nih sebentar. Tuh, Abigail lagi ngeluarin apa ilmunya itu. Tengok Sibuknya tuh. kamu ngurusi agama orang lain. Tuh malaikatnya Apa, Abigail? datang tuh malaikatnya tuh. Tuh malaikatnya Malaikat datang tuh. organ. Tenangkan dulu itu Abigail tuh. Daniel tenangkan dulu biar enggak menggonggong dia. Tenangin ya. Oh, jangan yang kayak diri sendiri lah. Nanti kau mati di situ. Jangan kau cekek lehermu. Jangan kau cekek lehermu. Agak turun dikit ke dada. Agak turun dikit. Abigail turun sedikit. Jangan kau cekek lehermu. Bentar, itu Abigail udah mandi belum sih? Kok kumal banget sih? On cam belum mandi jangan-jangan. Coba lanjutkan lagi sama Yunan, silakan. Yang ganggu lah ngapain lah diurusin. Udah kita udah tahu kualitasnya seperti apa. Turunin aja Bang Bang Fandi. Dia nggak mau diskusi dengan baik itu. Udah tahu kualitasnya Oten tuh ya kayak gini. Silakan Bang Yunan, apalagi Bang Yunan.
ambil tuh dua kitab kan, perjanjian lama kalau perlu kitab Tanak bang, sama perjanjian baru, baca timang-timang bang. Makanya kata si Natalia siapa? Suaranya kecil Bang Yunan. Bang Yunan suaranya kecil banget. Halo? Bang? Ya, ya udah. Gimana Bang? Ya gini, kayak Bang Daniel tadi, kalau mau belajar coba diambil kitab, kalau perlu tuh kitab Tanak juga diambil sama perjanjian baru, ditimang-timang ajaran Yesus. Ini jadi katakan jadi seperti dua ajaran loh, ajaran Yesus sama ajaran Rasul Paulus, kayak gitu Daniel. Udah, pokoknya Oten tuh paham udah, cuma menolak karena dogma kan. Kehayal tuh, kebayang di pikiran itu, wajahnya pendetanya itu kebayang. Sama aku juga kayak gitu, ingin belajar, ingin mengetahui, kebayang tuh doktrin dogma dari Pak Pendeta yang ada di gereja, kehayal. Nah makanya kan aku bilang ini Bang Jun, Daniel, Natalia, coba Kristen ya? Jun. Iya sebentar. Jun? Lanjut bang, lanjut. Aku sih itu aja, nggak banyak. Sama ini lagi satu, Bang Juma, aku ngefans banget bang, karena video-video abang ini aku kayak gini bang. Ya lanjut Jun. Ya sebentar. Izin sebentar ya Bang Yunan ya, nanti bisa dilanjut lagi. Jun? Jun ini mic-nya dibuka dulu Jun. Nggak mau ngomong ya? Ya udah di bawah ya, lepaskan. Lanjut Bang Yunan. Nggak banyak sih yang mau disampaikan, cuma itu aja. Selebihnya minta nasihatnya aja gimana ke depannya nanti. Kalau nasihatnya sih Bang, kalau emang udah yakin sih ya jangan ditunda-tunda Bang. Itu aja sih, tapi terserah keputusannya di tangan Bang Yunan. Silakan Ustadz Sugi mau masuk kayaknya nih Ustadz Sugi. Iya, seperti yang tadi siang kita katakan, kalau abang sudah siap dipercepat saja. Kalau Anda tahu betapa mulianya orang menjadi Islam, Anda itu tidak akan rela menjadi kafir walaupun 1 detik. Ya, tidak akan rela menjadi kafir walaupun hanya 1 detik saja, Bang. Karena orang Islam itu sangat dimuliakan Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat yang terbaik yang diadakan untuk manusia, untuk menegakkan yang mungkar dan Abigail, ya, ta'muruna bil ma'ruf, ya, kita itu disuruh untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran, wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi orang Islam ini orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa Bang, jangan sampai Anda menunda ya untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu sangat mahal. Iman itu perkara yang sangat mahal. Kadang orang untuk mempertahankan iman itu sampai rela kehilangan nyawanya Bang. Tidak apa-apa aku mati walaupun aku dalam keadaan beriman, begitu. Arya, apa Bang? Sugi, bisa nggak jelaskan orang-orang kafir ini ketika masuk neraka, Cak Sugi? Dalam Al-Quran sangat jelas sekali dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu akan di dalam neraka selama-lamanya, kekal selama-lamanya, dan termasuk seburuk-buruk makhluk. Makanya tadi saya katakan kalau Anda mengetahui betapa mulianya orang di Islam itu, Anda tidak akan menunda kekafiran Anda, ya, Anda tidak akan mempertahankan kekafiran Anda walaupun hanya 1 detik. Anda tidak akan menunda untuk mendapatkan hidayah walaupun hanya 1 detik. Karena orang-orang kafir itu lebih rendah dari makhluk apapun. Makanya di situ dikatakan sarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Nah, seperti itu Bang. Nah, bagaimana Bang tadi? Kan saya minta KTP Anda tuh.
Anda udah kirim belum ke saya? Aduh, jauh Suaranya banget. bang, suaranya bang. Lagi anu bang, sekarang ini aja nggak di rumah ini bang. Kenapa? Lagi nggak kondusif bang. Ya lagi nggak kondusif. Mama lagi itu pergi sama tante sama saudaranya. Aku ini di kosnya teman ini. Oh gitu. Iya. Ya terserah, kita udah Tapi ngasih. tetap bang, niat hati tetap ke sana bang. Itu pasti bang. Puji Tuhan. Anda masih menjamin besok Anda masih hidup? Berani Anda menjamin 1 jam 2 jam ke depan Anda masih hidup? Aku turun dulu ya. 1 jam 2 jam ke depan. Ya silakan Bang Abigail. Anda masih berani menjamin sejam 2 jam ke depan atau sampai besok pagi Anda masih hidup? Soalnya gini bang, abang minta identitas saya tanya bang. Iya saya tanya bang, Anda berani tidak menjamin besok Anda masih hidup? Tidak berani kan? Tidak berani. Kenapa? Karena nyawa itu haknya Allah. Kalau sampai kita mati dalam keadaan kafir bang, sementara Anda sudah meyakini Islam itu benar tapi belum mau mengikrarkan, Anda mati dalam keadaan kafir kekal selama-lamanya di neraka bang. Itu yang paling kita takutkan. Sekarang yang menjadi kendala apa? Ya itu identitas saya bang, KTP mama saya juga lagi ke sana, ke rumah saudaranya, ke tante. Ini saya nggak maksa ya netizen, nggak ada saya maksa. Kita hanya menganjurkan karena betapa bahayanya ketika orang mati dalam keadaan kafir. Saya nggak mau maksa, nggak mau. La ikraha fiddin, saya tahu aturan Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Cuma saya memperingatkan betapa bahayanya orang mati dalam keadaan kafir. Karena efeknya itu neraka selama-lamanya. Itu efeknya. Nah begitu. Izin nambahin. Ya Ustadz Sugi nggak maksa sama sekali ya teman-teman ya. Justru aku kalau nginget masa-masa aku mualaf dulu, kalau nggak ada temenku yang menyadarkan aku, mungkin aku nggak akan mualaf sampai sekarang. Tapi karena disadarkan, kayak Ustadz Sugi ini hanya memberikan cara kita untuk berpikir seperti apa gitu loh Pak. Ustadz Sugi hanya berusaha menyadarkan cara kita berpikir dalam mengambil keputusan. Jadi nggak ada yang memaksa. Justru ini alhamdulillah ya teman-teman ya Pak. Ustadz Sugi ini sedang mengingatkan bagaimana supaya Bang Yunan ini nggak menyia-nyiakan waktu karena nggak ada yang tahu umur itu sampai kapan. Betul. Kita nggak tahu umur sampai kapan tuh nggak tahu kita bang. Bahkan ada seorang mu'alaf namanya Kaisagrani, ya, ketika dia itu sudah tahu kebenaran Islam tapi dia itu belum sempat untuk mengucapkan, mau keluar rumah aja takut pas keluar rumah ditabrak mobil lah, takut begini, takut mati, intinya langsung takut mati. Karena dia tahu kalau dia mati dalam keadaan kafir maka neraka kekal selama-lamanya, tidak ada kesempatan. Tetapi kalau orang Islam, selagi di dalam dada kita ada iman, ya insya Allah masih ada kesempatan masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah kafir, sama sekali tidak ada kesempatan. Itu yang harus kita pikirkan bang. Seandainya bang, ini saya kasih analogi. Seandainya di lapangan tempat Anda itu ada pengumuman, barang siapa yang datang saat ini juga ke lapangan ini akan saya kasih uang 5 juta. Anda kira-kira berani nunda waktu enggak bang? Wah bentar lah, saya mau mandi dulu lah, mau makan dulu lah, kira-kira begitu enggak bang? Iya juga sih. Hah? Kira-kira begitu enggak bang? Enggak. Ini di lapangan nih disiarkan pakai speaker atau pakai grup WhatsApp misalnya kan, ada pemberitahuan siapapun yang datang ke lapangan hari ini ya saat ini juga akan dikasih uang 5 juta.
Anda kira-kira langsung ke sana atau nunda, Bang? Ya langsung ke sana, Bang. Langsung ke sana, Bang. Bahkan orang lumpuh pun akan diseret ke sana, Bang. Ya, tertatih-tatih mendatangi lapangan itu. Kenapa? Karena dia tahu betapa pentingnya uang 5 juta. Dia tahu manfaatnya uang 5 juta. Kalau dia punya uang 5 juta, saya bisa begono, saya bisa begini. Betul enggak? Iya, Bang. Padahal iman itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Seandainya Allah tidak menurunkan Islam, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini. Tidak. Makanya Allah mengatakan ad-dunya mataul gurur. Dunia ini hanya senda gurur saja. Hanya permainan saja. Allah tidak pernah memandang dunia ini. Dunia ini masih dipandang oleh Allah karena adanya kalimat la ilaha illallah. Tanpa adanya kalimat la ilaha illallah, dunia sudah dikiamatkan. Betapa pentingnya iman itu. Ya, kita tahu kalau kita punya iman, kita bisa masuk surga. Surga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan. Apakah saya masih menunda untuk mendapatkan hidayah sebagaimana saya menunda ketika ada panggilan untuk dapat uang 5 juta? Kalau uang 5 juta ada pengumuman siapa yang datang ke lapangan akan dikasih uang 5 juta saja kita tidak menunda, uang 5 juta loh. Apalagi iman. Seharusnya seperti itu, Bang. Iya, maksudnya gini, Bang. Ini kan aku lagi kacau juga kan ini, Bang. Aku aja takut mau ke rumah ini. Terus juga Karena Tuhan karena Allah di ini dalam kan, hatimu belum ada Allah. Kalau di dalam hatimu sudah ada Allah, nggak ada yang perlu ditakuti, Bang. Nggak ada. Apa yang perlu ditakuti? Makhluk kecil, makhluk tidak kuasa, Allah kuasa. Coba hadirkan Allah di dalam hatimu. Insya Allah Anda tidak akan punya rasa takut. Takut hanya kepada Allah saja. Begitu, Bang. iya. Udah, Pak Ade kebanyakan kalau nggak mau denger keluar. Kita nggak butuh kau juga. Nggak usah nyuruh saya berhenti. Keluar dari sini. Nggak kau tonton, kita nggak rugi. Saya ini sedang menyampaikan Islam. Kenapa disuruh berhenti? Keluar kau dari sini kalau nggak suka. Lagian lo nggak ada kontribusinya juga sama saya kok. Ngapain harus saya ikuti? Saya kalau sedang menyampaikan ilmu, ada orang yang mencoba mencegah saya. Bagi saya mereka itu bukan apa-apa. Siapa lu berani ngelarang-larang saya? Ini kebenaran Islam. Betapa bahayanya orang mati dalam keadaan kafir. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau Anda melihat ada orang mau minum racun, betapa Anda berusaha untuk mencegah dia. Betul enggak? Ada orang mau minum racun nih, kita akan bersusah payah jatuh bangun untuk menghentikan dia. Ini sudah jelas-jelas kalau dia tidak masuk Islam, neraka akibatnya. Kok disuruh diam, lo pergi dari sini. Saya nggak butuh kau. Gitu loh. Saya paling jijik kalau ada orang mencegah saya ketika saya menyampaikan Islam. Saya paling jijik dengan dia. Ini agama yang saya sampaikan. Kalau nggak suka ilmu-ilmu agama yang disampaikan, pergi kau lihat Pargoy, lihat film porno sana kau. Silakan Bang Yunan. Iya, Bang. Artinya yang penting kan niat saya memang tetap mau ke sana, Bang, untuk kayak Abang bilang menjamin. Aku nggak bisa jamin untuk masih bisa ada besok pagi masih hidup. Artinya kan Tuhan Allah ini kan dia kan tahu kan niat saya kan kemana gitu, Bang.
Saya kan juga Iya. maunya ini sama-sama mama, barengan dengan mama itu syahadatnya, maksudnya gitu. Di Iya, video, jadi di foto. coba saya tanya sama abang, Iya. Anda percaya hanya ada satu Tuhan? Kecil bang, kecil, suaranya kecil bang, kecil bang, suaranya bang. Halo, halo. Ya, Anda percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Ini saya Allah? bang nggak bisa keras-keras ngomong bang, takut. Iya, nggak apa-apa, juga, Bang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah? Tuhan Allah iya, Tuhan yang mengutus Percaya. Tuhan yang mengutus Yesus. Percaya. Bang. Oke, Anda percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Ya kan belum belajar tentang Islam bang, makanya kalaupun kalau sudah belajar pasti tahu dan percaya bang. Oh, oke. Jadi di Seperti sini Pak Zuma Anda, bilang, mengimani ya, harus tahu dulu kan. oke, berarti di sini Anda sudah separuh. Ya, Anda sudah percaya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah, tapi Anda belum bisa percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kan begitu, Bang? Iya karena belum ada di. Oke, ya, nggak apa-apa. Kita nggak marah. Anda nggak percaya Nabi Muhammad bukan utusan Allah, nggak apa-apa. Nah, justru itu yang menjadi PR saya untuk menerangkan kepada Anda bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kan begitu, Bang? Oke? Makanya justru saya bersyukur ketika Anda belum mau bersahadat dengan alasan belum percaya Nabi Muhammad. Saya bersyukur. Artinya Anda masuk Islam tidak asal-asalan. Yang penting saya masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat walaupun saya tidak percaya Nabi Muhammad. Tidak boleh seperti itu. Justru di sini saya mengetahui ya alasan Anda yang sebenarnya karena Anda belum meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Kan begitu? Iya. Nah, gitu dong. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke? Oke, Bang ya? Oke. Iya, Bang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang umi, orang yang tidak pernah belajar tentang ilmu pengetahuan. Ini Muhammad orang ya, yang ya Nabi Muhammad itu nggak pernah sekolah. Ya, kenapa saya yakin Nabi Muhammad itu nggak pernah sekolah? Karena sejak masa kecilnya beliau di dalam kandungan sudah ditinggal orang tuanya, ayahnya. Ya, umur 5 tahun ditinggal ibunya, lalu ditinggal sama kakeknya. Jadi Rasulullah itu nggak pernah belajar, intinya. Nah, hebatnya Rasulullah walaupun tidak pernah belajar tentang astronomi, biologi, zoologi, terus apalagi biologi, embriologi. Tapi Rasulullah itu apa yang dikatakan Rasulullah itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan di zaman modern ini. Justru apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu menjadi rujukan para ilmuwan. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Contoh, Bang, Rasulullah melalui Al-Quran tentunya ya mengatakan bahwa di dalam laut ada api. Rasulullah ini orang yang tinggal di gurun, di padang pasir, boro-boro dekat dengan tengahnya laut. Bibir pantai aja jauh, Bang. Nah, api di dalam laut itu kedalamannya pada waktu tahun 1986 ya kalau nggak salah itu ditemukan kedalamannya 1800 meter. Kedalaman api di dalam laut nih. Pertanyaan saya, Rasulullah di dalam Al-Quran, melalui Al-Quran mengatakan ada api di dalam laut. Kira-kira di zaman itu adakah orang mampu menyelam
sedalam 1.800 meter, Bang. Iya juga bang, iya betul. Iya bang. Kira-kira mampu nggak Bang orang menyelam 1.800 meter? Nggak bisa. Nggak mungkin ya? Nggak bisa. Alat-alat selam itu aja nggak ada. Betul. Pertanyaan saya, Rasulullah ngarang atau Rasulullah ada yang memberitahu? Ya, pasti ada yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu manusia atau Tuhan? Yang ngutus dia. Karena kalau manusia tidak mungkin. Kenapa? Karena pada waktu itu orang belum mampu menyelam 1.800 meter, betul? Iya. Nah, nggak mungkin. Satu, udah terbukti ya. Rasulullah adalah utusan Allah. Karena apa yang dinyatakan Rasulullah yang mungkin di zaman dulu 1.400 tahun yang lalu itu dianggap sebuah hoax karena orang belum bisa membuktikan, tetapi di zaman sekarang manusia bisa membuktikan memang di dalam laut ada api. Itu di dalam surah Al-Hadid seingat saya. Bisa nunjukkan enggak Bang Fandi ada laut di dalam api dalam Al-Quran? Kita tuntun pelan-pelan supaya abang ini paham. Natali data kerja. Ntar saya carikan deh kalau enggak api dalam laut dalam Quran ya. Api dalam laut Al-Quran ya. Di dalam Quran surah At-Tur ayat 6 yang artinya dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Berarti yang dibicarakan di sini dasar laut, betul? Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Yang dibicarakan apa di sini? Di dasar laut ada api, betul? Surah Al-Infitor. Al-Quran. Muhammad ya yang bilang ya, Bang. Yang bilang itu Allah memberitahu kepada Rasulullah. Gitu, Bang. Karena Al-Quran itu nggak ada campur tangan Rasulullah di situ. Itu murni firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Di dalam surah Al-Infitor ayat 3 yang artinya dan apabila lautan menjadi meluap. Surah At-Takwir ayat 6 yang artinya dan apabila lautan dijadikan meluap. Nih. Jadi di ayat 6 tadi At-Takwir di situ sangat jelas dikatakan dan di dalam laut dan lautan yang di dalam tanahnya ada api. Api di dalam laut 1.800 meter. Dari mana Rasulullah tahu? Anda sudah menjawab, dari yang mengutusnya. Betul Bang ya? Oh berarti gini Bang konsepnya. Itu mengenai api di dalam laut itu Muhammad dapatnya dari Tuhan Allah kan melalui malaikat. Betul. Berarti Tuhan Allah ngasih tahu ke Muhammad lewat malaikat, kemudian Muhammad memberitahu lagi, mengabarkan kepada murid-muridnya, begitu ya Bang ya? Kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya Bang. Kepada umatnya. Iya betul. Gitu ya konsepnya ya Bang. Iya. Iya sederhana saja, berarti nggak sulit Bang. memahaminya. Sederhana Bang. Coba saya tanya kepada Anda, sejak kapan manusia itu tahu bahwa matahari itu berevolusi, bumi juga berevolusi? Ya itu nanti ditahu di zaman modern ini Bang. Iya, di zaman modern ini Bang, betul. Tapi Rasulullah mengatakan 1.400 tahun yang lalu melalui Al-Quran
Huwallazi khalaqas samawati wal ardo wa samsi wal qamar fi falaki yasbahun. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Huwallazi khalaqas samawati wal ardo wa samsi wal qamar. Ya. Matahari dan bulan. Fi falaki yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam surah Yasin, seingat saya itu. Walladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Dialah Allah, ya, walladzi khalaqas samawat. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Matahari beredar enggak, Bang? Iya, Bang. Beredar mengelilingi bumi. Bukan. Salah Anda, Bang. Matahari beredar mengelilingi galaksi Bima Sakti, Bang. Bumi mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi. Tapi di Al-Quran dikatakan masing-masing memiliki garis edar. Dari mana Rasulullah tahu? Rasulullah nggak pernah belajar astronomi. Bukankah orang-orang non-muslim mengatakan Rasulullah itu buta huruf, nggak pernah bisa baca tulis? Dari mana Rasulullah tahu? Iya ya. Oke. Keren loh, keren, Bukti ya? keren, mantap. Mantap juga ceritanya. Saya tunjukkan lagi. Ya, saya tunjukkan lagi. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun di ayat 14. Anda tahu enggak bahwa dari jutaan sperma yang menjadi manusia itu hanya 1 titik dari sekian juta sperma? Betul enggak, Bang? Betul, Bang. Betul ya? Nih, itu manusia tahu kapan, Bang, ya? Setelah adanya mikroskop atau dulu-dulu udah tahu, Bang? Jangankan dulu, Bang, jangankan itu, Bang. Masalah itu embrio kan, Bang, tuh kan? Iya. Jangankan TV aja dulu nggak ada, Bang. Radio tuh nggak ada. Nih, hebatnya Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Hemar di mute dulu, tolong di mute dulu. Summa kholaknal nutfata alaqah. Itu ada kata nutfah. Nutfah itu adalah dari setitik air mani. Artinya kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Alaqah, Bang. Alaqah Anda tulis lintah di Google Translate lalu kamu terjemahkan dalam bahasa Arab. Itu pasti tulisannya alaqah. Nah, alaqah ini ya itu belum nampak oleh mata telanjang, Bang. Kalau Anda tidak percaya, Anda cek Google perkembangan manusia. Ya, kamu cek di Google, pasti ketika manusia ketika ibu hamil, ketika umur 15 sampai 25 hari, itu persis seperti lintah. Ya, persis seperti lintah. Perilakunya, cara mendapatkan makanannya seperti lintah. Dia mengambil darah dari ibu kita. Nah, ini hebatnya ini Al-Quran ini. Kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat di sini. Dari kata alaqah yang artinya lintah. Kalau seandainya wanita yang sedang ngidam, umur 15 sampai 25 hari itu perutnya dibedel untuk melihat yang namanya alaqah atau lintah itu tadi, Bang, belum kelihatan, Bang. Sementara kalau kita lihat di Bible, seandainya Rasulullah itu nyontek Bible, Anda baca di dalam kitab Anda, di dalam Ayub 10 ayat 10,
Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku dan mengentalkan aku seperti keju? Kira-kira mana yang masuk akal, Bang? Manusia di dalam rahim seperti keju atau seperti lintah? Seperti lintah, Bang. Seperti Kan mirip, lintah. kan? Dari mana Rasulullah tahu, Bang? Emangnya Rasulullah seandainya perut wanita dibedel umur-umur segitu, lintah itu belum kelihatan di situ. Dari mana Rasulullah tahu? Pasti dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta manusia, langit dan bumi. Tuh, Al-Qur'an tidak pernah berselisih dengan ilmu pengetahuan, Bang. Tidak pernah berselisih. Tapi Bible berselisih. Nih, sekarang kita ke Bible ya. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Maka dipisahkanlah yang gelap itu dari terang. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Betul enggak, Bang? Hari pertama ada terang kan? Kitab Kejadian 1 ayat 3 kan? Iya. Betul. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa dan tahun-tahun. Ayat 16, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Masuk akal enggak, Bang? Di hari pertama ada terang tapi mataharinya nongol di hari keempat, Bang. Bang, kurang mencerna, Bang, kalau bahas yang ininya, yang bagian ini, Bang, aku kurang mencernanya, Bang, jujur. Coba, ya ini memang kenapa Anda tidak mencerna? Karena ada terguncangan di dalam diri Anda. Ternyata kitab yang Anda imani selama ini, yang Anda percayai firman Tuhan, ternyata isinya tidak sesuai dengan fakta. Itu yang membuat Anda itu agak susah menerima, betul? Iya juga mungkin. Saya ini ahli kejiwaan, jangan ditipu-tipu, tidak bisa. Saya ahli kejiwaan. Nah, itu tadi, Bang. Ini saya sederhanakan. Di hari pertama ada terang. Mataharinya diciptakan hari keempat. Mungkinkah ada terang tanpa adanya matahari? Mungkin enggak, Bang? Berat ya? Terguncang Anda, Bang? Terguncang kan? Coba dibuka Bible Anda. Betul enggak yang saya katakan itu? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkanlah yang terang itu dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama menurut kitab Anda yang Anda yakini saat ini sudah terang benderang. Tapi anehnya matahari diciptakan hari keempat. Masuk akal, Bang? Biar sekalian babak belur iman Anda, Bang. Ayo, Bang. Karena kalau Anda orang berpikir, Anda akan menjawab jujur. Tidak mungkin. Anda masih berani jujur? Berani jujur, Bang? Susah, Bang. Memang jujur itu susah, Bang. Apalagi terkait dengan iman. Ini di sini Anda masih katanya mau melepas dogma, tapi Anda di sini belum bisa lepas dari dogma.
Ayo lepas, buang dogma, buang supaya akal Anda tercerahkan. Bang Yunan, jangan pingsan, Bang. Halo, halo. Halo. Ya. Masuk Ya, akal gini, Bang, kah? maksudnya. Enggak, Bentar, enggak, Bang. Enggak. Ya silakan. Enggak serala sih. Gimana caranya mau terang sementara mataharinya muncul, si pemberi terangnya ini muncul nanti 4 hari enggak mungkin, Bang. Mantap. Masih percaya itu firman Tuhan? Lah, masa Tuhan sih ngasih yang enggak masuk akal ke ininya, ke makhluknya. Nah, mantap, mantap. Satu lagi, Bang, ini perlu dikritisi, Bang. Anda tahu enggak, Bang? Siang dan malam Ini itu jujur terjadi ya, karena ini apa, Bang? Ini jujur ya, Bang, ya. Emang kayak gitu. Bunyinya kayak gitu. Aku pun ini secara pribadi mencernanya tuh loh, ngambang, enggak masuk akal. Masa Oke. ini Oke, Bang. loh, Oke, kok kita bisa lanjut sih lagi ada ya. perang tapi penerangnya enggak belum ada. Oke, satu lagi, Bang. Saya tanya sama Anda. Terjadinya siang dan malam itu karena apa, Bang? Waktu kita sekolah diajari apa, Bang? Bumi berotasi. Betul enggak, Bang? Bumi berputar pada porosnya sehingga menyebabkan terjadinya siang dan malam. Betul enggak? Siang dan malam, ya betul. Karena bumi berotasi kan? Iya. Bumi berotasi itu disebabkan apa? Gaya gravitasi, betul? Betul ya? Yang Iya. gravitasi. Betul, gaya gravitasi, gaya tolak menolak atau tarik menarik antara bumi dan matahari menyebabkan bumi berputar pada porosnya. Adanya gaya menyebabkan bumi itu bereaksi sehingga dia berputar pada porosnya. Selain menyebabkan dia berputar pada porosnya, juga menyebabkan dia berevolusi mengelilingi matahari. Betul? Ayo kita kembali lagi ke SD, Bang. Ke SD kita, balik ke kelas 6 SD, kelas 4 SD nih. Ya? Bagaimana mungkin ada bumi berotasi di hari pertama, mataharinya nongol di hari keempat? Iya sih, artinya kalau di hayalan aku gini, bumi berputar pada porosnya kan, berputar pada porosnya sambil berputar ya sambil mengelilingi matahari. Betul. Itu kalau Memang hayalan saya sekarang, Bang. Bukan hayalan, memang itu fakta, Bang. Itu namanya berotasi dan berevolusi. Berotasi bumi berputar pada porosnya, berevolusi bumi mengelilingi matahari. Berputar sambil berputar mengelilingi matahari. Betul Anda. Nah, itulah nanti bumi berotasi itu, berevolusi itu. Berotasi itu yang menyebabkan bumi terjadinya pergantian siang dan malam. Bumi bergerak terus, mataharinya dari sini nih. Nah, bergerak. Ini yang diputar gini jadi malam dia. Yang terkena sinar. Inilah yang siang. Bagaimana ada siang dan malam di hari pertama kalau bumi belum berotasi dan belum berevolusi? Karena untuk bisa berotasi dan berevolusi harus ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi terjadi kalau ada matahari. Oke. Ya, lagi, mau lagi. Hebat ya Muhammad ini. Bukan Nabi Muhammad yang hebat. Allah yang hebat, Allah yang memberitahu. Artinya dari segi pembandingan gitu loh. Dari segi pembandingan antara Rasul Paulus sama ini Muhammad ini, utusannya Allah Tuhan. Berarti Bapak di Tuhannya Pade ini sama ya sama Tuhan Bapak di surga itu. Sama ya, Bang? Tuhannya Islam bukan di surga, Bang. Kalau Tuhan itu di surga, berarti bentar, Bang. Kalau Tuhan di surga,
Berarti lebih besar surga daripada Tuhan dong nanti dong. Katanya Tuhan itu maha besar. Masa Tuhan di surga? Surga itu diciptakan untuk manusia, untuk umat manusia, bukan ditempati Tuhan. Tuhan tidak butuh tempat, Bang. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak butuh tempat. Kalau dia butuh, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak membutuhkan ciptaannya. Nah, inilah perbedaannya Tuhan dengan kita. Kalau kita menciptakan sesuatu karena kita membutuhkan, kita mengambil keuntungan dari kita yang kita ciptakan. Sementara Allah menciptakan segala sesuatu tidak mengambil untung dari apa yang dia ciptakan. Allah tidak membutuhkan dari apa yang dia ciptakan. Karena Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Begitu, Bang. Ya. Kita lanjut lagi, Bang, ya. Pelajaran kitab suci dan ilmu pengetahuan. Mana yang sinkron Al-Quran atau Bible. Kita tidak bisa membandingkan kitab suci dengan kitab suci, Bang. Tidak boleh. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang bentar Bang User. Bentar ya, bentar. Saya mau ngasih tahu, kitab suci dengan kitab suci tidak bisa dibandingkan. Karena kalau kita berbicara kitab suci itu nanti kembalinya ke iman. Makanya itu untuk bisa membandingkan kitab suci dengan kitab suci harus kita hadirkan pihak ketiga. Makanya saya membawa ilmu pengetahuan untuk menjadi penengahnya. Setuju, Bang, ya? Setuju, Bang. Ya, Oke. betul, Bang. Menurut Bible dalam kitab Kejadian 1 ayat 16 ya, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar. Allah menciptakan dua benda penerang yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Jadi Kejadian 1 ayat 26 menerangkan kepada kita bahwa bulan dan matahari sama-sama benda penerang. Artinya benda itu memiliki sinar sendiri. Bulan tidak memantulkan cahaya matahari menurut Bible karena sama-sama benda penerang. Betul? Iya, iya. Padahal ilmu pengetahuan menjelaskan kepada kita bahwa bulan memantulkan cahaya matahari. Betul enggak? Iya, betul. Fenomena ini bisa kita lihat ketika terjadi gerhana bulan. Kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Karena posisi bumi ada di tengah. Ini bumi, ini matahari, ini bulan. Jadi sinar matahari terhalang oleh bumi, menyebabkan bulan gelap. Kalau bulan ini memiliki sinar sendiri, walaupun bumi di tengah, bulan tetap bersinar. Betul enggak? Iya, iya. Betul. Berarti bulan tidak memiliki sinar sendiri, tidak bisa dikatakan benda penerang karena dia memantulkan cahaya matahari. Nah, mana orangnya? Di dalam Quran surah Yunus ayat 5 dikatakan begini. Ayat 5 ya. Huwallazi ja'ala samsa dia awal qamara nuron. Ya, artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahayanya. Dari kata nuron. Nuron itu cahaya yang dipinjamkan. Ya, nih jelas Al-Quran tanpa tafsir-tafsir. Dialah Allah yang menciptakan matahari dan bulan adalah cahaya yang dipantulkan. Sejak kapan manusia tahu bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari? Baru kemarin sore. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu tanpa ragu menyatakan bulan memantulkan cahaya matahari. Allahu Akbar. Masih ragu ya, dengan kenabian Nabi Muhammad? Pingin belajar, pingin gimana ya? Pingin banyak waktu gitu ah. Pingin banyak waktu mau belajar tentang Islam, mengenal Pertanyaan Muhammad saya,
Pertanyaan saya, masih ragu dengan kenabian Nabi Muhammad? Setelah saya buktikan berbagai macam, itu baru secuil itu, belum. Masih ragu kenabian Nabi Muhammad? Artinya gini bang, untuk Nabi Muhammad, aku bukan ragu pun, bukan percaya pun, bukan ragu bang, enggak ke situ. Makanya kan pingin banyak waktu gitu, mau belajar banyak tentang Nabi Muhammad itu kayak mana gitu, tentang Tuhannya Nabi Muhammad itu kayak mana gitu bang. Nah kalau sekarang bagaimana posisi Anda bang? Posisi Anda sudah percaya Nabi Muhammad atau belum sekarang ini? Dia adalah seorang nabi. Ya kalau dari penjabaran si abang tadi kan wow, artinya wow orang dengan kitab yang dia bawa itu tahu. Jadi Anda sudah mulai percaya dengan kenabian Nabi Muhammad ya? Iya dan itu kan terbukti, bisa dibuktikan kan. Gini bang, kalau Anda sudah percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, ya, Anda nanti belajar. Nanti Anda belajarnya setelah masuk Islam. Untuk masuk Islam Anda tidak harus belajar penuh dulu, tidak harus nunggu jadi ustadz dulu. Yang penting Anda sudah punya bekal untuk mempercayai Nabi Muhammad sebagai Tuhan, utusan Tuhan, gitu loh. Pertanyaan saya, Anda percaya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah? Percaya bang. Anda percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Kalau masalah Nabi Muhammad, gini loh bang, dengan penjabaran abang tadi kan, dengan penjabaran abang tadi tentang Muhammad, aku udah mulai sedikit memahami ternyata hebat loh kitab yang dibawa sama dia, bisa mengetahui. Dulu kan dikatakan sudah dijelaskan dulu kan lewat Al-Quran, dan terbukti dengan sekarang dengan adanya ya ini kayak penelitian dari apa yang saya terangkan, dari apa yang saya terangkan tadi membuktikan Nabi Muhammad nabi atau bukan? Iya betul bang, makanya aku bilang berarti betul ini Muhammad ini utusan Tuhan Allah. Nah makanya tadi ketika saya tanya Anda jangan ragu untuk menjawab. Saya ulang lagi bertanya kepada Anda, ya, Anda percaya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah? Ya percaya bang, Tuhan Allah itu percaya bang, cuma satu bang. Anda percaya Nabi Muhammad utusan Allah dari keterangan saya tadi? Dari keterangan abang sih iya, mulai sedikit paham. Percaya ya? Karena terbukti bang, terbukti itu nyata bang. Iya. Sebenarnya bang, Anda sudah Islam, tinggal mengucapkan dalam kalimat bahasa Arab saja. Itu tadi yang saya sampaikan kepada Anda, itu arti dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda sudah Islam, tinggal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Clear Anda jadi Islam. Itu bang. Silakan, apa yang mau ditanyakan lagi supaya lebih kuat lagi? Ini tadi apa tadi itu lupa. Ini betul nggak itu? Ada kan saya kan pernah ini dengar juga dari teman Islam, katanya Muhammad itu hebat katanya, bisa belah bulan. Ini cuma dengar juga perkataan sih. Ya mungkin dia Islam ya, mungkin sama kayak saya cuma Kristen anu aja yang minim ilmu. Jadi gini bang, keajaiban Rasulullah itu banyak sekali. Membelah bulan itu hanya secuil dari keajaiban yang dilakukan Rasulullah atas izin Allah. Jadi gini, saya kasih tahu, keajaiban itu jangan hanya dimaknai yang sifatnya itu seperti sihir, orang mampu berjalan di atas air, menghidupkan orang mati. Bukan begitu bang. Keajaiban itu adalah kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui proses belajar mengajar. Ya, kalau dia misalnya bisa mengobati orang tapi dia itu dapatnya dari belajar,
Itu namanya bukan keajaiban, betul? Betul enggak, Bang? Ya betul bang. Mukjizat Sama gitu. seperti Yesus. Ketika Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, kalau dia bisa menyembuhkan itu dia belajar, maka itu bukan keajaiban. Tetapi Yesus melakukan itu bukan dari belajar, makanya dibilang keajaiban. Namanya keajaiban yang dilakukan oleh seorang nabi itu sesuai dengan kaum yang dihadapinya. Ketika Musa menghadapi Fir'aun, yang dihadapi adalah tukang-tukang sihir, maka keajaibannya Musa mirip sihir. Tolong di-mute Lukman. Ya, betul enggak keajaibannya Musa mirip sihir, tapi bukan sihir ya. Keajaibannya Musa mirip sihir. Tongkat dilempar jadi ular. Mirip sihir enggak? Mirip bang, mirip bang. Tongkat dipukulkan ke laut, laut terbelah, mirip sihir enggak? Iya mirip. Mirip sihir. Kenapa? Karena yang dihadapi Musa adalah tukang sihir. Keajaiban Yesus, karena yang dihadapi Yesus waktu itu orang-orang sakit dan orang-orang yang lagi giat-giatnya belajar tentang ilmu pertabiban. Yesus tampil tanpa melalui belajar, tanpa melalui bertapa, dia bisa menyembuhkan orang, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Itulah namanya mujizat. Betul ya? Nah, keajaibannya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepanjang zaman. Ketika Rasulullah masih bersama-sama kaumnya, pada saat itu kaum bangsa Arab itu sangat menjunjung, sangat mengidolakan syair. Ya, orang-orang yang bisa membuat syair terindah dilombakan, nanti syairnya itu ditempelkan ke Ka'bah. Tek. Ya, sampai tahun depan ada lomba lagi kayak gitu. Jadi kalau syair dia itu ditempelkan di Ka'bah dan dibaca banyak orang, itu merupakan suatu kebanggaan. Rasulullah tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar syair, tidak pernah belajar sastra. Rasulullah membawa ayat suci Al-Quran yang lebih hebat daripada syair apapun. Makanya ada Al-Quran menantang kepada para penyair itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narolati wal kuduhanas wal hijarah uidat lil kafirin. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, coba kamu buat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Ajaklah semua penolong-penolongmu selain Allah kalau memang kamu benar. Bang, buatlah. Tunggu dulu, saya Ya. open cam aja bang, open cam aja bang, biar terfokus gitu maksudnya. Waduh, disuruh open cam saya. Ya, kalau jadi Al-Quran menantang seluruh manusia, bahkan boleh dibantu oleh Tuhan-Tuhan yang kau anggap hebat. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah untuk membuat satu surah saja semisal Al-Quran, jika kamu benar, jika kamu mampu. Dan pasti, kata Allah, dipastikan oleh Allah, dan pasti kamu tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, maka persiapkan dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Tantangan ini sudah 1400 tahun, Bang. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang paling pendek, ada surah yang paling pendek isinya 3 ayat. Inna a'toinakal kausar fasoli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat
di dalam Al-Quran. Tantangan itu masih berlaku sampai sekarang. Silahkan Anda undang profesor-profesor bahasa untuk membuat 3 ayat semacam Al-Quran. 1400 tahun 1400 tahun belum ada yang mampu membuat, belum ada yang mampu mengalahkan tantangan ini. Kalau itu bukan dari Allah, hanya tulisan tangan Nabi Muhammad, hanya karangan Nabi Muhammad, pasti sudah banyak yang bisa bikin ayat semacam itu. Betul enggak? Artinya apa tadi itu Bang? Apa tadi itu minatoina itu? Hah? Itu ayat tadi yang dibilang Abang 3 itu, 3 ayat itu minatoina itu artinya apa Bang? Aduh, nggak usah artinya lah Bang. Itu inti saya ingin mengatakan kepada Anda ya, bahwa tantangan Al-Quran itu hanya 3 ayat saja, tidak ada yang mampu untuk menyaingi. Intinya itu Bang. Kalau Anda ingin tahu artinya, nggak apa-apa juga deh ya. Di situ di Al-Quran dikatakan inna a'toinakal kausar, ya. Di situ dikatakan maka mana sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar. Inna a'toinakal kausar, ya. Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat, ya, karena Tuhanmu, dan berkorbanlah, ya. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Begitu Bang. Ya Bang. Dari itu artinya. Bang, ini ini yang dibawa pada ngeluh. Mungkin. Kenapa? Izin bentar Ustaz Suki, ini di YouTubeku yang Hijrah Khadijah ini udah kelamaan. Jadi teman-teman yang di Hijrah Khadijah ini aku mau tutup dulu. Jadi langsung pindah ke channel YouTube yang Natalia Iriani ya. Soalnya Natalia Irianinya masih lanjut live. Masih lanjut live ya. Jadi teman-teman dari Hijrah Khadijah bisa pindah nonton langsung ke Natalia Iriani. Tontonannya sama. Aku tutup dulu yang di Hijrah Khadijah. Tetap semangat ya teman-teman ya nontonnya ya. Lanjut diskusi ini ya. Kita nonton di Natalia Iriani. Iya, aku tutup dulu Hijrah Khadijah. Kita ketemu lagi di Natalia Iriani. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tantangan kepada orang-orang yang ahli bahasa. Nah, yang dihadapi Nabi Muhammad bukan cuma segerombolan orang, tapi sepanjang zaman. Yang dihadapi Nabi Muhammad juga para ilmuwan. Makanya ayat-ayat Al-Quran juga berbicara tentang ilmuwan. Banyak ilmuwan, walaupun Rasulullah sudah tidak ada, tapi mukjizatnya masih berlangsung sampai sekarang. Banyak ilmuwan di zaman sekarang takluk oleh Al-Quran dan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau nabi-nabi terdahulu ketika nabinya meninggal, maka keajaibannya hilang. Ganti lagi nabi bawa mukjizat, nabinya meninggal, hilang. Lihat, keajaiban Nabi Muhammad adalah keajaiban masih berlangsung sampai sekarang. Itu Bang. Tapi keajaibannya kekal. itu berbentuk ilmu pengetahuan Bang gitu ya. Karena kan sampai Ada sekarang kan tadi sudah saya bilang, yang dihadapi Nabi Muhammad itu bukan hanya segelintir kaum. Pada zamannya Nabi Muhammad, orang yang masih juga misalnya mengandalkan keajaiban-keajaiban yang sebagaimana nabi-nabi terdahulu, misalnya Musa membelah laut, mereka minta, kalau kamu utusan Allah belah bulan, Nabi Muhammad lakukan. Ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Muhammad melakukan, yaitu anaknya Faryah. Seperti itu Bang. Jadi keajaiban Rasulullah itu sepanjang zaman. Nah, keajaiban yang masih berlangsung sampai sekarang, keajaiban yang berupa ilmu pengetahuan.
Iya bang, Bang Juma, sudah paham. Bang Juma gantian dong. Silakan Bang Juma. Jadi kan gini bang, berarti ini kan aku ngerti semua yang disampaikan pada tadi itu dari panjang lebar. Artinya aku nyimak bang, karena takutnya, makanya ku bilang ke abang itu coba open cam bang, biar fokus, nggak ke ini, fokusku nggak teralihkan gitu. Ku suruh abang open cam, karena ibarat kita belajar kan, ya namanya belajar kan ibarat belajar matematika lah gitu, contoh kan. Itu kita belajar matematika kalau dari awal udah nggak fokus, pasti endingnya nggak dapat. Makanya aku udah paham tadi bang, masalah kayak Musa dengan tongkat ularnya, Isa dengan menyembuhkannya, tabib-tabib itu, dan Muhammad dengan ilmu pengetahuannya. Berarti Tuhan ini mengutus utusannya sesuai zaman sesuai apa yang dikerjakan pada kehidupan zaman itu, bertahap. Betul. Kita. Ya, aku sih pemahamannya kayak gitu bang. Betul, ya itu udah benar itu bang. Sudah selesai. Tergantung dari yang dihadapinya gitu bang. Ya, iya betul. Nanti selesai sudah zamannya Nabi Musa dengan ilmu sihir-sihirnya, digantikan lagi zamannya si Yesus. Kan Tuhan Yesus Nabi Yesus ya, atau Nabi Isa ya? Kalau di Islam. Nabi Isa. Diganti lagi di zamannya, ini ceritanya di Islam ya. Cerita lagi zamannya si Nabi Isa. Gini dengan ilmu pengobatan, menyembuhkan kan. Selesai step ke terakhir Nabi Muhammad dengan ilmu pengetahuannya yang bahkan termasuk hebat loh. Dan terbukti sekarang emang hebat. Satu lagi, Anda tahu Big Bang pertama kali ditemukan tahun berapa? Nggak tahu bang. Tahun 1924 oleh seorang uskup namanya Lamitri. Ya, itu karena kenapa ini bisa menemukan, karena alat sudah mulai canggih, udah ada teropong, ya kan, bisa mengamati benda-benda langit dan sebagainya. Dan teori Big Bang adalah teori yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Itu teori Big Bang, karena memang kebenarannya seperti itu. Al-Quran sudah menjelaskan itu 1400 tahun yang lalu. Di mana itu? Surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat tarot kong fapatanahuma. Apakah orang-orang kafir? Nah ini saya pernah berpikir, kenapa ya Allah kok menyebutnya di situ orang kafir, bukan orang beriman. Awalam yarol ladina amanu, kok tidak begitu ya? Yang disebut kok kafir ya? Ternyata Allah itu maha tahu bahwa yang akan melakukan penyelidikan, penelitian itu adalah orang-orang kafir. Penemu-penemu itu orang-orang kafir. Nah di situ Allah bertanya kepada orang-orang kafir itu. Yang menemukan Big Bang itu Allah bertanya di situ, padahal 1400 tahun yang lalu jaraknya ya kan dengan ditemukannya Big Bang itu. Allah berkata kepada orang-orang kafir, awalam yarol ladina kafaru, apakah orang-orang kafir ya, awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ard, ya, anas samawati wal ardo kanat tarot kong fapatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi itu satu yang padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya? Anda tahu Big Bang itu terjadi ledakan besar, bukan? Betul bang ya? Ya betul bang. Big Bang itu ya dari satu benda zat pijar yang sangat panas itu meledak
Sehingga serpihan-serpihan itulah nanti membentuk nebula, dari nebula lama-lama mengeras terjadilah benda-benda langit. Kan begitu tuh teorinya waktu kita belajar. Al-Quran menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Dari mana Rasulullah itu tahu? Apakah Rasulullah ngarang? Kalau ngarang, kenapa terbukti kebenarannya? Ada lagi, misalnya Allah berfirman, ya, Allah yang menciptakan dua macam air, ya, yakni yang satu segar, yang satu lagi asin, lagi pahit, kalau nggak salah begitu ya. Dan apabila air itu bertemu, mereka tidak dapat bersatu karena di antara keduanya ada barzak. Fenomena ini bisa kita lihat di lautan Gibraltar. Ada ribuan mil antara air tawar dan air asin ketemu, tidak menyatu, Bang. Rasulullah nggak pernah tuh berlayar nyebrangin laut, kok tahu Rasulullah? Iya Tadi kan sudah saya bilang, Rasulullah tinggal di padang gurun, bukan di laut. Dari mana Rasulullah tahu di dalam laut ada api, di dalam laut ada air tawar? Ya, dari mana Rasulullah tahu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, keajaiban Al-Quran, kebenaran Al-Quran sudah saya sampaikan kepada Anda. Silahkan Anda mau terima monggo, tidak mau terima juga tidak apa-apa. La ikraha fidin. Tugas saya bukan untuk memasukkan Anda ke Islam. Tugas saya hanya menyampaikan hidayah itu Allah yang punya. Jangankan saya, Rasulullah aja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Ya Bang? Gitu. Selamat malam. Selamat malam Bang Rafael. Selamat malam. Ya, saya boleh menanggapi dari narasi dari Om Bibel ini. Ya, silakan. Apa yang mau ditanggapi, Bang? Ya, saya mendengar tadi bahwa mengatakan bahwa Quran itu dianggap benar karena banyak penemuan-penemuan orang kafir itu terjadi dan itu sedikit Bang oleh Quran. Bentar Bang, sebelum kita lanjut, apa definisi benar Bang? Benar itu artinya bukan salah. Benar itu artinya antara pernyataan dan kenyataan itu sesuai. Contoh nih, ya. Saya bilang ini pensil, saya benar apa salah? Salah. Ini pensil, salah. Kalau saya bilang ini korek, benar. Benar kan? Iya kan? Ini korek, benar kan? Ya, benar. Sesimpel itu cara membuktikan itu benar atau salah. Nah, yang disampaikan Al-Quran, antara yang disampaikan di Al-Quran dengan kenyataan benar atau salah? Ya, menurut yang saya dengar tadi itu benar. Jadi Bapak yang terangkan itu, Bapak membenarkan itu karena katanya kan semua yang dapat diteliti yang ilmiah itu sudah diterangkan di dalam Quran, kan gitu. Kemudian orang kafir menemukannya jauh hari sesudahnya. Nah, ya, saya boleh bertanya. Contohnya Big Bang itu tadi, ya, Bang. Ya, betul. Kalau boleh saya memberikan tanggapan mengenai penjelasan Bapak tadi, berarti Quran mencari pembenaran itu dari pikiran-pikiran orang kafir. Bisa dikatakan begitu ya, bahwa Quran mencari pembenarannya dari
Kok mencari pembenarannya sih? Izin Casugi izin Bang Rafael, kalau mau stand up comedy itu di Metro TV daftar. izin dulu Casugi ya. Kalau mau izin teman-teman, kalau mau stand up comedy ini Komal diskusi lintas agama akademis berdasarkan data bukan logikal falasi. Kalau mau stand up comedy lawak itu nanti kau bisa jalan-jalan ke Trans Studio, Metro TV dan lain-lain, kau bisa daftar di sana, kau jadi pelawak. Sekarang yang perlu Anda pikirkan, apakah Bible bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan? Itu yang harus Anda pikirkan, bukan Anda mengkritik yang sudah terbukti kebenarannya. Bukan mengkritik, Coba. saya menanggapi. Saya menanggapi. Bisa tolong di mute. Mencari Sekarang gini loh, pikiran orang kafir. Bukan. Itu kan? Kalau Al-Quran mencari kebenaran dari pikiran orang kafir menyatakan dahulu, baru Al-Quran ditulis. Itu baru mencari kebenaran dari orang kafir. Justru sebaliknya, orang kafir itu mengetahui kebenaran itu dari Quran. Jangan dibolak-balik. Orang kafir kan tidak baca Quran. Ketika dia menemukan itu, mereka tidak baca Quran. Justru mereka ketika dia tidak beriman kepada Quran. Saya kasih tahu, Bang. Justru ketika dia bentar, Bang. Kok mencocokkan itu kalau mencocokkan itu kadang benar kadang salah, itu baru mencocokkan. Apakah ada tadi yang salah ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan? Ada yang salah? Ya, anggaplah tidak yang salah. Tetapi kan tidak ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah itu dari Tuhan atau bukan? Dari Waduh, kembali ini logikal falasi. Gitu. Seharusnya Anda itu mikir kenapa kitab Anda itu ketika bicara ilmu pengetahuan salah semua. Seharusnya Anda mikir kenapa kitab Anda ketika bicara ilmu pengetahuan salah semua, nggak ada yang benar. Tunjuk satu ayat di dalam kitabmu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saya tantang Anda. Ayo. Oke, tapi begini. Tunjuk. Kalau memang Quran itu sesuai dengan Al-Quran sudah terbukti kebenarannya nih, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sekarang mari kita melakukan perbandingan. Tunjuk satu ayat di dalam Bible yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Matahari hadir hari keempat, tumbuhan tumbuh di hari ketiga. Benar apa salah itu? Ayo. Begini. Tapi ada loh. Matahari. Pernyataan Quran yang tidak sesuai dengan ilmu, dengan ilmiah. Ada pernyataan Quran yang tidak sesuai dengan ilmiah itu. Apa? Yaitu bumi datar. Hamparan. Di mana ada bumi datar dalam Quran? Mana ayat? Kan itu mana ayatnya? Ya, bumi mana ayatnya? Hamparan kan? Oke, jadi kalau dikatakan hamparan, berarti datar, berarti Tuhanmu mengatakan juga bumi datar, karena Tuhanmu mengatakan akulah yang menghamparkan bumi seorang diri. Yesaya 44 ayat 24. Berarti bumi datar menurut Bible. Yesaya 44 ayat 24, Tuhan berkata, akulah yang menciptakan langit dan yang menghamparkan bumi seorang diri. Berarti bumi datar menurut Bible. Ini ya. Jawab. Anda jangan standar ganda Anda tadi mengatakan ketika bumi itu dihamparkan, lalu Anda mengklaim Al-Quran mengatakan bumi datar. Di dalam kitabmu Tuhanmu juga mengatakan bumi datar. Gimana itu? Ayat berapa? Yesaya 44 ayat 24. Saya baca ya, Yesaya 44. Yesaya 44 24. Banyak loh ayatnya di Bible. Banyak. Loh, beserak loh. Itu salah satu itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 40, itu Tuhan itu bumi itu seperti kancing baju. Tuhan bertahta di atas lingkaran bumi. Ya, saya jelaskan dulu. Ya, kami kan tidak membenarkan kitab kami dari yang ilmiah. Bukan itu. Masalah itu. Nah, ini kan Quran. Bukan masalah Quran itu, kan Bang. Anda tadi berarti Anda mau mengakui tidak bahwa kitabmu itu mengatakan bumi datar? Yang berarti ada ketidakcocokan antara Quran, Alkitab kami, dan ilmu pengetahuan.
Oh, Anda salah. Saya belum menerangkan soal Quran. Oke, saya terangkan soal Quran. Oke, saya terangkan soal Quran. Diam dulu. Saya terangkan soal Quran. Wal ardo ba'da dalika dahaha. Dan setelah itu bumi kami hamparkan. Ingat, Quran bukan bahasa Indonesia. Justru ketika Tuhan berkata wal ardo ba'da dalika dahaha, Al-Quran menyebutkan dengan persis bahwa bumi itu seperti telur burung unta. Karena kata dahaha dari kata duya yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Hebat Al-Quran, nggak bisa diprotes. Makanya dilihat dalam bahasa Arabnya apa? Wal ardo ba'da dalika dahaha. Orang Arab, anak-anak Arab, Bang, dengar, ini ilmu. Orang anak-anak Arab ketika dia main kelereng itu juga disebut dahaha, menggelindingkan bunda yang bulat. Itu dari kata duya, Bang. Ini bahasa Arab, Bang. Itu hamparan loh, hamparan bukan. Hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? Hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? 79 30 juga. Saya tanya hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? Jawab. Hamparan dari bahasa Arabnya apa, Bang? Jawab. Bagaimana kalau kita lihat tafsirnya saja? Bang, hamparan dari bahasa Arab apa, Bang? Tafsir apa yang mau kamu tunjukkan? Tafsir apa? Apa tafsir apa? Tentang burung unta, telur burung unta. Betul enggak tafsirnya seperti itu? Lah, dari kata duya. Atau tafsir Anda saja. Oh, tafsir Anda saja. Gimana? Anda ngerti bahasa Arab tidak? Anda ngerti bahasa Arab enggak? Saya kan berdasarkan tafsir. Nah, tafsir apa yang kamu baca? Mana tafsir apa yang kamu baca? Tafsir apa yang kamu baca? Kalau kita baca coba tafsir apa yang kamu baca? Tafsir apa? Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dalam hamparan dari bahasa Arab apa? Oh, ini saya tanya tafsir apa yang kau baca? Biar saya Cak Sugi. Aduh, Bang ini Rafael. orang kok kopla sih. Bang Rafael, Al-Quran itu tidak sama dengan Bible Anda yang seenak udel kita terjemahkan ya. Dengarkan Bang Rafael ya. Al-Quran Nur Karim itu murni firman Tuhan, sedangkan kitab suci Anda yang kalian anggap kitab suci itu mohon maaf ya. Karena terlalu mudah diterjemahkan kemana-mana. Makanya ada yang namanya Jesus Only, Trinitas, ada yang Advent, ada yang ini, ada yang itu, banyak denom. Karena kenapa? Karena terjemahannya itu pemaknaannya ratusan pemaknaan. Satu dalil itu sampai puluhan pemaknaan. Makanya denominasi itu banyak. Jadi Al-Quran dengan Bible Anda itu tidak bisa Anda samakan dengan berdasarkan terjemahan. Anda mesti mengetahui standar bagaimana cara memaknai Al-Quran itu. Karena kalau hanya modal terjemahan itu, ya memang kalian kan umat terjemahan. Al-Quran itu punya 15 basic dasar keilmuan. Tidak mencari pembenaran. Enggak sembarangan. Dengar dulu ya, biar pintar. Ini kan mau belajar. Bang Zuma kalau sudah monitor silakan masuk ya Bang Zuma ya. Ini Bang Rafael ini kayaknya agak sedikit ada gangguan. Bang. Ya, gimana Bang? Ya, tapi kan kami tidak mencari pembenaran dari bentar Bang ya, bentar ya. Bang Rafael, karena kitab Anda itu cacat. Banyak Saya yang bilang yang mengatakan bumi itu nggak ada. Jadi gini Bang, di Al-Quran itu tidak ada dikatakan dalam Quran. Saya bisa mana ayatnya? Nggak ada di situ dikatakan datar Bang. Jangan nambah-nambah kau. Jadi ayat itu menerangkan hamparan itu apa? Aduh, diem dulu. Makanya saya jelaskan, diem. Jadi kenapa di situ Allah itu? Aduh, ini noise tolong di mute dong. Jadi gini, Allah itu ya menyatakan apa yang sesuai penglihatan manusia. Tidak mungkin Allah akan mengatakan bumi itu bulat sementara yang dilihat manusia adalah hamparan. Ya, apakah hamparan itu berarti datar? Tidak. Anda meletakkan sesuatu di tempat yang bulat, menghamparkan karpet, itu juga disebut hamparan. Gitu loh. Tapi perlu kita ingat dalam bahasa Arabnya dari kata dahaha, dari kata duya, yang artinya bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta.
Gitu loh. Kalau Anda ngeyel, Anda harus ngerti bahasa Arab baru bisa ngeyel sama saya. Kalau enggak diem. Kalau menurut Anda saya salah bahwa duya itu bukan telur burung unta, apa artinya kata duya? Nah, itu baru debat kita. Hah? Dahaha dari kata apa, Bang? Kalau Anda mau ngeyel Ini karena tafsir dari IS 79 ayat 30. Tafsir Jalalain. Dari An-Nasiyat 79 ayat 30. Bang, bumi sesudah itu dihampar. Bang, dahaha dari kata apa, Bang? Jalalain. Udah turunin. Ini nggak bisa diskusi dia. Dia cuma udah. Kasir ya, saya kasih. Udah. Dari Ibnu Kasir. Bang Ibnu Kasir, mana open cam. Biar aja bang. Open cam coba open cam. Ibnu Kasirnya open cam. Tunjuk Ibnu Kasirnya. IS 79 ayat 30. Bang Rafael, tahu nggak pendeta? Izin dulu Ustaz Sugi. Tahu nggak pendeta yang melayani di gereja Anda? Anda cari pendeta Anda, tusuk, colok pantatnya pakai jari telunjuk Anda, terus jilat, makan, telan. Boh. Ampet. Sudah nggak ada ilmu loh. Nggak ada ilmu. Saya nggak ada ilmu ngeyel. Terus gimana coba? Oke, kalau menurut Anda salah, ya kan? Dahaha itu dari kata duya salah. Oke, tunjukkan kepada saya itu dari kata apa? Kan enak kan? Cuma model ngeyel menghadapin saya. Aku bahagia loh, Cak Sugi. Aku bahagia kalau ada orang-orang kayak gitu. Bahagia aku. Enggak bang, sebenarnya justru dia ngeyel membantah apalagi nggak sesuai Bibel itu justru menunjukkan kebodohannya sebenarnya. Iya, betul itu bang. Kita menerangkan dengan ilmu, iya kan? Bahasa Arabnya seperti ini dibantah. Parah. Mending kalau nggak ada yang ditahu, apalagi minim ilmu, mending diam aja. Dengerin dia kan. Itu sama halnya kita nunjukin ketololan kita. Habis ya mainannya ya, habis. Mainannya gak ada yang bener dari tadi naik. Mungkin masih ada lah teman-teman seiman ini di bawah ini. Kita artinya dari segi ibadah aja bang, kita tuh kayak gimana ya, segala anjing lah bisa masuk ke dalam sendal langsung, kita nggak tahu dari luar kita jalan tuh nginjak apa masuk ke tempat ibadah. Ini tempat ibadah loh. Satu doubling kayaknya ya. Casugi doubling. Ini yang kenapa dia itu tadi tajam keluar tapi tumpul ke dalam. Yang jelas-jelas kitabnya sendiri cacat ilmu pengetahuan. Kenapa dia nggak mikir gitu loh? Kalau katanya itu firman Tuhan tapi cacat dengan ilmu pengetahuan, ini Tuhannya yang salah atau kitabnya asal tulis? Karena yang namanya kebenaran antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Makanya tadi saya bilang ini pensil salah, ini korek, baru benar antara pernyataan dengan kenyataan, ini korek. Itulah namanya kebenaran, sesimpel itu. Kalau ada Tuhan mengatakan ada terang di hari pertama, mataharinya dibikin hari keempat, otak waras mana yang bisa percaya? Kalau ada tumbuhan hidup di hari ketiga, mataharinya diciptakan hari keempat, otak waras mana yang bisa percaya? Karena tumbuhan untuk bisa hidup itu perlu namanya fotosintesa. Fotosintesa memerlukan sinar matahari. Tanpa ada sinar matahari bagaimana bisa hidup? Percaya kayak gitu? Waras enggak Anda? Jadi ya dari tata cara ibadah aja kita bang, itu kalau di Kristen kan gimana ya, nggak kompak gitu. Nah, ini kalau soal ibadah saya nggak mau ikut campur bang.
Karena itu Ya, ranah ini ibadah saya, mereka. Saya hanya lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu menjalankan agamamu sesuai kepercayaanmu, silakan. Ibadah sesuai dengan keyakinanmu. Kamu mau jungkir, mau jingkrak-jingkrak di dalam gereja, los. Tapi di sini saya hanya bicara secara akademis berdasarkan data. Data ilmu pengetahuan seperti ini, Bible seperti ini, Al-Quran seperti ini. Mari kita uji mana yang benar-benar firman Tuhan. Kenapa harus kita uji? Tidak mungkin kita hanya iman buta, Bang. Pokoknya apa yang dikatakan kitab suci saya percaya gitu aja. Oh, enggak bisa. Makanya Al-Quran itu Allah selalu menegur kita, afala yatawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakarun, apa kamu nggak mikir, nggak menggunakan pikiranmu? Kita disuruh mikir, tidak boleh kita hanya mengimani saja. Pokoknya ya udahlah kita imani saja. Oh tidak, Islam tidak seperti itu. Kita gali. Dari menggali itulah akan tumbuh namanya iman. Jadi antara akal dan iman harus seiring sejalan. Iman tanpa akal buta. Akal tanpa iman pincang jadi ateis. Iman tanpa akal bodoh. Apa-apa pokoknya dipercaya begitu aja. Gitu, Bang. Gantian dulu Pak Sugi, yang suruh ganti siapa? Bang Juma nggak ada. Kamu naik. Kamu naik ngomong. Silakan kamu naik ngomong. Aku bisa ngomong dulu bentar nggak, Pak Sugi? Silakan, Bang. Ya, jadi kan gini, di Kristen kan di sini kan kalau dari segi tata cara ibadah itu kan kecil, Bang, suaranya, Bang. Jangan timbul tenggelam, Bang. tujuan anunya, Bang, kayak kalau di Islam kan kiblatnya kan satu kan, semua menghadap ke sana kan, Bang. Ya, kalau di Kristen itu biar menghadap selang-seling anunya tempat ibadahnya itu nggak masalah, Bang. Jadi nggak ada tujuannya gitu. Lain beda kalau kayak di Islam tuh kan satu tujuan dia. Jadi walaupun dari segi mana seandainya kita ini pakai drone tuh langsung ke langit. Yunan coba Natali coba masuk Natali sama Yunan. Kamu mualaf kan? Jelaskan kenapa sampai bisa mualaf sama Yunan. Silakan coba. Aduh, kenapa bisa sampai mualaf? Ya sama aja lah, belajar Bible sendiri. Terus ya udah. Iya betul belajar sendiri. Terus tapi bedanya gini, Bang Yunan. Nemu kebenaran. Iya, tapi bedanya gini, Bang Yunan nih aku lihat kayak bisa nyantai gitu ya, padahal udah tahu kebenaran di Islam. Itu bedanya di situ gitu. Aku udah tahu kebenaran di Islam, aku nggak bisa santai, gelisah, aku pengen cepet-cepet syahadat. Aku sih gitu sih, Bang Yunan. Begitu ya, singkat cerita, jangan kelamaan juga. Lanjut. Aku ini sih Mbak Natalia ya. Aku ini sebenarnya nih lagi gaduh, Mbak. Lagi kacau balau ini sebenarnya. Mulai dari tadi kacau siang sama dari siapa? sore itu. Iya, kacaunya sama siapa? Ya masalah tadi sore itu. Ini juga kan Mama belum pulang kan. Justru aku ini bukan di rumah loh, nggak di rumah ini. Karena kan mau karena Komal ini aku jadi tenang, jadi enak perasaan karena ini. Iya, Bang Yunan. Makanya besok pagi mau balik ke rumah, gimana mau atur mengkondisikan gimana ya langkah-langkah selanjutnya gitu loh. Iya Bang Yunan, dari tadi sih aku dengernya memang gitu, katanya kan keluarga mama lah gitu ya. Tapi apa ya, Bang Yunan ini sebenarnya milihnya apa sih Bang Yunan ini? Maksudnya lebih milih berat ke mama apa berat ke menyelamatkan Bang Yunannya dulu? Aku tahu mamanya juga mau syahadat. Aku nyimak ya, ada yang bilang, oh Natali nggak nyimak dari tadi guys. Aku tuh nge-live kan dari tadi guys, aku nyimak. Iya, tapi gini Bang Yunan, herannya kenapa sih emang kuncinya itu ada di mama gitu, selalu di mama gitu. Kalau mama nggak jadi mualaf gimana? Resiko terburuk ya. Aku sih nggak doain yang jelek-jelek. Aku pengen semuanya berjalan lancar, niat baik bisa disegerakan gitu.
Gini loh Kak, ini kan masalah syahadat ini yang kayak gini kan ini sekali seumur hidup kan ya Kak ya. Aku mau Enggak, nanti maksudnya udah mualaf nggak sekali seumur hidup, minimal 5 kali sholat 5 waktu tetap ada syahadatnya di situ. Lanjut. maksud momennya itu loh. Enggak, aku mau barengan mama gitu. Oh, momen mualafnya langsung bareng sama mama gitu. Kalau toh memang kalau toh memang sekarang mau walaupun saya sendiri, aku identitas saya di rumah sama mama. Nah nggak lagi inilah mama sama saudara sama tante, terus aku juga nggak di rumah. Itu. Umur berapa Kak Yunan sekarang? Aku enak lu perasaan ini. Ya, mohon maaf Kak Yunan sekarang umur berapa sih? Sibukannya 30, udah kuliah apa kerja? Oh, 30. Iya, ya itu ya udah dewasa banget Bang Yunan. Kalau memang Bang Yunan, tapi ini semua terserah Bang Yunan ya. Memang sih Masih Bang Yunan mungkin seger-segernya itu. membayang. Iya, kan tapi pemikirannya kan kalau 30 tuh laki-laki udah dewasa lah ya gitu kan. Betul. Nah, kalau Bang Yunan memang kepengen momennya itu, momen sakralnya itu barengan mama, ya itu sih memang romantis gitu ya sama mama ya kan. Tapi jangan ini Bang, jangan jadikan itu suatu jaminan gitu loh. Karena gini Bang, tadi udah banyak banget Ustadz Sugi kasih wejangan ya ke Bang Yunan. Kita nggak ada yang tahu umur kita Bang. Nah kalau abang bersikeras ya semoga aja Allah mudahkan begitu sih Bang. Aku sih nggak maksa sih, sama juga nggak aneh-aneh gitu, karena dari tadi aku juga bilang apa, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk masuk ke Islam karena memang nggak boleh. Tapi untuk menerima kebenaran, untuk mendapatkan keselamatan tuh hanya diri kita sendiri yang bisa memaksa diri kita sendiri gitu loh Bang. Aku sih, makanya aku dari tadi bilang, aku lebih baik memilih aku memaksa diriku masuk surga daripada aku dengan sukarela masuk neraka gitu Bang. Kalau aku. Masya Allah, mantap. Sedikit Mbak Natali sebelum dilanjut, saya mau memberi pengumuman untuk di channel Sugi Kristologi ya. Di channel Sugi Kristologi insya Allah akan saya tutup. Maka dari itu saya berharap supaya bisa pindah ke Sugi Kristologi TV. Ya, sekali lagi saudaraku sekalian yang ada di channel Sugi Kristologi, mohon untuk bisa pindah ke Sugi Kristologi TV. Penontonnya minim banget, cuma 70 orang. Yang di Sugi Kristologi 150. Ini malah kebalik-balik nih. Ayo pindah. Ya, oke, terima kasih saudaraku sekalian, tetap setia di channel Sugi Kristologi dan Sugi Kristologi TV. Terima kasih, saya tutup yang di Sugi Kristologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, channel Ustadz Sugi yang sekarang yang live yang ada TV-nya ya, jangan yang nggak ada TV-nya, yang ada TV-nya ya. Sugi Kristologi TV yang ada TV-nya ya. Teman-teman yang di YouTube Natali Riani juga ayo mampir ke channelnya Ustadz Sugi. Ramaikan di sana ya. Ramaikan. Nonton di sana, nonton di Sugi Kristologi TV. Ini channel yang lagi Dismon malah banyak yang nonton. Yang nggak Dismon nggak ada yang nonton, kebalik-balik. Aduh, ya Allah, ya Allah, kejam kali netizen ini ya Allah. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Lanjut. Ya, terima kasih. Boleh saya bertanya? Boleh Bang. Boleh Bang Zuma. Apakah ada dalam bagian bumi ini yang tidak pernah mengalami pagi? Yang tidak pernah Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada deh. Ada. Sih ada, cuma aku lupa gitu bentar ya. Ada satu negara, ada. Ada. Jadi gelap terus gitu maksudnya? Nggak pernah terang? Ada nggak di bumi ini bagian yang tidak pernah mengalami pagi? Mengalami kutub selama 65 hari itu ya. 10 tempat dunia jarang kena sinar Kalau matahari itu. dia siang terus. Itu tidak Kalau mungkin dia terjadi karena bumi itu bukan datar. Kalau bumi datar mungkin terang terus, sebaliknya malam terus, mungkin. Tapi selagi bumi itu bulat akan mengalami yang sama, cuma waktu jedanya yang berbeda-beda, durasinya.
ada yang cuma siang 1 jam, nah kayak gitu Ahi. Nah, kenapa di Indonesia kemudian pagi selisih 1 jam? Dengan? Karena apa? Karena apa alasannya? Kenapa alasannya? Iya, maksudnya dengan mana? Ya di Indonesia ini aja dulu. Kenapa ada perselisihan jam pagi? Ya Saya- karena ini Apa? Ahi, karena bumi itu berputar pada porosnya, sehingga menyebabkan pergeseran itulah yang nanti menjadikan matahari itu sebenarnya bukan matahari yang bergerak ya, matahari tetap, tapi dia itu bumi bergerak sehingga menyebabkan bagiannya itu mengalami perubahan, seperti itu. Nah sekarang bumi ini, kalau di bumi inilah ya yang kita tahu, sama seperti ketika saya di Dubai kan, saya nelpon ke Indonesia. Ke Indonesia itu siang. Sementara saya ketika di Dubai malam. Artinya bumi ini enggak datar dong, enggak kan ya? Ya enggak lah. Waduh. Bagaimana dong? Bumi ternyata bulat. Bulat kalau begitu. Karena sama seperti yang dikatakan Quran. Nah, itu dia masalahnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kata menghamparkan. Sekarang begini. Ketika kemudian ada wadah berbentuk bola. Wadahnya itu besar seperti rumah. Ketika rumah ini saya hamparkan kemudian karpet. Ya, karpet. Saya hamparkan kampret untuk menutupi rumah yang berbentuk bola. Saya hamparkan kemudian karpet itu berbentuk bulat, boleh nggak? Boleh lah. Kalau dia segi 4 kemudian terus saya hamparkan karpet, boleh? Boleh. Boleh. Kalau dia segitiga habis itu saya hamparkan karpet, boleh? Boleh, Bang Zuma. Boleh. Nah, untuk mengetahui bahwa hamparan yang Tuhan katakan di dalam Al-Quran itu bukan bentuknya. Itu bukan bentuk. Ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal ard, menciptakan kemudian bukan berarti bentuk yang ada pada masa itu adalah dihamparkan dalam bentuk, tetapi hamparan ini adalah Allah melepaskan kemudian keadaan bumi itu seperti ya Tuhan hamparkan. Cara menciptakannya menghamparkan. Aku hamparkan bumi itu setelah aku ciptakan dengan cara menghamparkan. Nah, sekarang permasalahannya untuk mengetahui hamparan ini berbentuk apa. Maka Al-Quran kemudian menjelaskan itu. Bukan kita yang menjelaskan, Al-Quran. La syamsu yambagi laha an tudrikal qamara walal lail sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Al-Quran yang menjelaskan, berarti hamparan itu berbentuk bulat. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Berarti alam semesta berupa bumi ini bulat. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, khalaqas samawati wal arbil haqqa. Apa kata ayat selanjutnya? Bagaimana kemudian wayaku, kemudian Allah mengatakan siang atau malam ditutup atau menutup. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Apa artinya itu? Berarti hamparan yang pergantian siang malam terjadi perlahan. Cerdas sekali. Murid siapa dulu? Murid Aki Juma gitu loh. Keren guru saya ini. Artinya apa? Kalau bumi datar, nggak ada siang dan malam. Kenapa? Kalau di Indonesia siang karena dia datar, maka di Amerika siang. Tak ada yang mengalami malam. Benar nggak? Kan datar tuh. Sekali malam malam, sekali siang siang.
Benar ya? Dan perubahan siang malam terjadi secara mendadak kalau bumi datar. Glimpang, nah kayak gitu kan. Glimpang kayak gitu, kayak tangan dibalik gitu. Sedangkan yang gitu. diterangkan Al-Quran itu adalah dalam Quran surah Az-Zumar, ya Allah kemudian menutupi siang ke malam, malam ke siang. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Khalaqas samawati wal arbil haqqa yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Berarti hamparan bumi itu dihamparkan dalam bentuk bulat. Jadi tidak bisa dimaknai hamparan itu bentuk. Hamparan itu adalah tata cara Allah menciptakan bumi dengan cara dihamparkan. Bukan berarti bumi dicipta dengan didatarkan, enggak. Contoh yang tadi, kalau ada kemudian wadah, kemudian dihamparkan kampret di atasnya, maka karpet ini akan membentuk sesuai dengan wadah yang ada. Nah, bagaimana kita bisa tahu bentuk wadah bumi? Lihat ayat yang lain. Khalaqas samawati wal arbil haqqa yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail wa sakharas samsa wal qamar. Jelas itu Al-Quran, indah sekali Al-Quran itu. Tapi coba kalau kita lihat satu data di dalam Bible. Misalnya di dalam Yesaya 40:22. Terlalu tinggi itu kitabnya Yahudi itu, akhi. Nanti dua musuh kita, cukup satu aja. Matius Lukas 4 nomor 8 misalnya. Boleh. Dan iblis membawa Yesus pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Datar ini datar. Jadi injo di kana Yesus, dibawa ki bedeng sama setan, dipanaiki di atas gunung ya. Jadi cerita nanjo nanjo se arena anaknya Maria dibawa ki bedeng sama setan, pergi di gunung to mana nakanan jo setan cini mekonjo cini ngase minjo kerajaan bumi. Dari gunung ini kau akan melihat semua kerajaan bumi. Datar dong. Patu kemai cara nasamuding. Tenak kulle. Tidak bisa, Bung. Bagaimana ceritanya, Panjul? Kamu mengatakan bahwa Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Setelah dia naik ke gunung, semua dunia dia lihat. Bapak baca dulu bawaan. Itu dunianya sekecil apa Bang Zuma? Kok semua bisa kelihatan? Itu dia masalahnya. Ini parah ini. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, hati-hati. Orang-orang Kristen kalau Anda bertanya tentang Quran, hati-hati, Bung. Karena Anda sedang mempertanyakan ketentuan pernyataan pencipta Anda. Yang menciptakan Anda ragukan itu. Pasti ada solusinya. Sekarang coba, saudara Kristen yang hebat naik, kasih saya solusi bagaimana caranya Anda tidak menyatakan bumi datar. Ketika Yesus dibawa sama setan ke atas gunung, lalu setan memperlihatkan semua kerajaan bumi. Bahaya tumai kula. Gunung mana yang paling tinggi di dunia ini? Ada yang tahu? Epres. Bawa karai. Epres. Apa? Kampret? Epres. Oh ya, cepret. Ya. Banana press, pisang ngepek. Naik Anda ke sana, paling tinggi, paling puncaknya kira-kira kicini ngaseng jinjo kerajaan yang ada di bumi, Dilihat semua jitu kira-kira, Gang. Nucini ji. Kita lihat jitu. Bapak Ibu sekalian, Bapak kira-kira kalau naik ke gunung yang paling tinggi, itu kira-kira lihat nggak semua negara di dunia ini? Enggak bakal. Enggak dong, enggak kelihatan. Enggak bakal. Berarti ini sesuai dengan sainsnya ini. Enggak. Makanya Al-Quran datang sebagai ilmu pengetahuan untuk manusia. Mantap. Supaya manusia tahu bahwa kehidupan di atas muka bumi ini
Di akhir zaman yang dibutuhkan dari Allah, dari pencipta kita adalah tuntunan supaya kita itu bisa berakal sehat dan menjadi penakluk bumi. Ya. Jadi mustahil terjadi. Coba Beng, yang ada di Makassar, naik ke Beng di gunung paling tertinggi di Makassar ini, Gunung Bawah Karaeng, naik ke Beng di atas itu, no cini injo kana kota Palopo, tena kulle. Jadi ponto no cini ji tena tong kulle. Bulukumba tena tong kulle. Mamuju tena tong kulle. Tega harap. Boleh bicara, Daeng? Boleh. Ah iya. Silakan. Jadi salam kenal. Yeah. Malam jumpa kita ya, Daeng ya. Ya. Jadi kalau ngana mau baca kitab, ngana kudu baca itu dari atas sampai bawah. Iya, coba ngana baca Matius 4 dari 1 sampai ke samping, Enggak, ke samping kiri kanan bawah tengah atas bawah. Aku nggak perlu. Ngana tadi cerita soal gunung ya. Iblis mencoba Yesus. apalagi Pekerjaan Tuhan iblis dicobai. aja mencobai. Iya. Benar Jo ngana, tapi ngana diam dulu karena punya mulut ya. Iya, Biar kenapa kita kasih emang? keterangan sama ngana ya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Ngana pego di pocok-pocok ini Matius 4 Iya. nomor 8. Bagaimana Iya. cara Anda menjelaskan ini datar atau tidak bumi ini? Ya. Bumi sekarang ngana lebih dulu dari Yesus kah apa dari tak ada dari urusan, mana? tak ada urusan. Kok ngana lebih tahu dari Yesus bumi datar tuh Saya tidak ada urusan dengan Yesus, saya berurusan kalau dengan begitu, ini. karena Buku yang tidak dibuat oleh ngana tidak lembaga berhak menjawab Bible bumi datar atau Indonesia. bulat. Jangan Masalahnya kau data bawa tidak ada Yesus. dalam diri Ini Anda. bukan cerita Yesus. Samuding, ini bukan cerita Yesus ini cerita pengarang Matius. Matius yang ngarang kayak begana. Jadi ngana coba jelaskan ini. Ya, kenapa ada Yesus dibawa sama setan naik ke gunung untuk melihat semua isi bumi? Batu kemai caranan jenis senji Pak Guru. Coba kau pertanggungjawabkan ini tulisan ini. Ini firman Tuhan atau apa ini? Salah tulis kayaknya ini. Bedu. Martinus, Subeda, coba kau buka mic-mu, baca ini. Jangan kau berlandaskan emosi anu. Pak bisa tonjak emosi ku cakar kuntu pirui kuntu bawanu. Baca ini coba ini Matius 4 nomor 8. Baca. Biar otakmu itu bisa meleleh sedikit. Kencang kali otak kau itu. Coba kau baca ini. Martinus, kau baca dulu ini. Macet. Aku dari pekanai aku baji erot tonjok ko tolo-tolo kamu aku beleng-beleng. Lu baca nih Matius 4 nomor 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tena jenapet tolo-toloyan deh gang. Tena mampet tolo-tololan deh punangaman deh. Antama jadi otak nu punagaman di Samuding. Ngapa nak kulle? Naik di atas gunung. Nalia ki semua enjo dunia. Cara dek nakamase. Ini penulis Matius sekolah di mana Samuding ini? Cocok enggak dengan sains ini? Tidak cocok. Tidak cocok Samuding. Segala sesuatu yang tidak cocok dengan akal bukan dari Tuhan. Masakan ilmunya Tuhan kaman nih? Anak TK poin ditanya, bisa ndak kita lihat seluruh negara kalau kita naik di atas gunung yang paling tinggi? Anak TK mengatakan mustahil tanta. Ya, patololohan nih. Kau itu tolol. Makanya baca coba dengan kepintaranmu bohong, coba kau uraikan ini. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, gunung ini bisa beranjak daripadamu. Terus kenapa kau tidak kasih pindah saja gunung supaya Yesus, bisa karena kau itu lihat berbicara seluruh bumi? masalah. Yesus sedang berpuasa selama 40 hari. Ngana baca kudu lengkap supaya ngana tidak bodoh Terus? Jadi Islam yang lain supaya bisa pintar. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Tidak tahu di musim buah ara. Ya. Lah, kau kata dari mana kau lebih dari dulu Yesus lahir kau? Ini surat kabar yang mengatakan itu. Tunjukkan datanya. Oke. Ketika Yesus kemudian puasa 3 hari. Datamu jangan data Al-Quran ya. Aku nggak terima.
Wah, surat kabar Harus dong. ada Kan Alkitab. saya sudah bilang surat kabar. Oh, kau bodoh kawan. Kau bodoh kawan. Kau dari sini kelihatan. Markus 11 ayat 12 dibaca tuh. Ada musim kurma di situ. Ada musim kurma dicatat. Musim ara, ibu Musim budak ara. gimana? Musim kurma, musim ara. Buah ara. Dia berpuasa. Kalau orang berpuasa tidak makan bodoh. Iya, makanya dia halu, nggak ngerti musim buah ara dia. Pohon ara kan dikutuk sama Yesus karena tidak berbuah. Pohon ara kan Di dikutuk situ tidak Yesus berbuah. tidak tahu musim buah. Di situ Yesus tidak tahu Di musim situ pohon buah. itu. aranya dikutuk bodoh karena dia sedang lapar, dikutuklah tuh pohon ara Iya, tidak berbuah. lagi lapar dia halu, semuanya dikutukin gara-gara lapar. Aduh. Kalau berbicara satu kawan supaya kita pintar. Mas Sugi, Iya Joki. Dumpling, Makanya ada dumpling, King Ana Joki. pergi makan itu ada tai ayam. Apa ini? Apa Dia ini? mau makan tai ayam. Ih, jorok banget Iya. sih. Kau pergi sana ada tai ayam itu. Ih, jorok banget sih. Jorok banget. Makanya nggak ada kalau debat itu benar. Saya sudah benar ini. Kau Oh. jelaskan dulu Matius yang tadi. Aku Coba kau tidak perlu jelaskan Matius baca. 4 ayat 8. Kalau kau punya Betulkah iman sebesar ketika- biji benarkah sesawi, ketika gunung orang itu naik ke beranjak atas gunung yang daripadamu. paling tinggi, Yesus bisa dicobai melihat supaya Yesus seluruh tahu. bumi beserta isinya. Bisa. Martinus, bisa naik di atas gunung yang tinggi, kemudian lihat semua itu bisa. Tidak bisa. Ladom pala. Allah. Bisa. Bisa. Ada di situ gunung. Berbicara gunung. Ya, Itu di dalam hubungan kitab dengan Allah. Itu hubungan dengan Allah. Dan iblis Agi Juma, sedikit. Dengar. Sabar lagi. Sabar. Nggak ada Dan dibawa ke gunung. iblis membawa Tuhannya Lapolma ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Gunung. Ini gunung. Oros dalam bahasa Yunani. Oros, gunung. Ngapa nak kulle? Iman tanpa akal adalah gila. Betul. Gak bisa saudara Polma. Kita mau menegakkan kebenaran harus dengan yang benar, yang rasio dong. Ya kan ya. Katanya dia tadi kalau punya iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Imanmu sebesar apa? Coba pindahkan gelas ini. Coba kau geser gelas ini. Kalau kamu punya iman. Nih ada gelas Iman nih. tanpa akal Coba gimana geser. mau punya? Coba kau geser ini. Gelasku ini digeser dong. Enggak usah gunung, gelas aja gelas. Imanmu sebesar apa coba? Jangan gabrul di sini. Katanya punya iman sebesar biji sawi bisa pindah gunung. Lah imanmu sebesar apa? Bisa pindah ini enggak? Bisa pindah gelas saya ini. Gabrul doang laut. Jadi Kristen itu hanya bisa dibela dengan suara keras. Ya, bukan pakai ilmu. Penting bisa ngomong atau Karena gacor. iman tanpa Kristen benar. akal. Iman tanpa akal. Jadi saudara Polma, maafkan saya ya sayang. Ini kitabmu yang mengatakan itu. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kalau Yesus percaya bahwa iblis telah memperlihatkan segala isi dunia, berarti Yesus kena tipu sama iblis. Tuhan kena tipu ini. Atau jangan-jangan penulis Biblemu yang keliru. Enggak kok semua. Enggak kok, Yesus enggak melihat semua isi bumi. Berarti Bible salah tulis, ini ya penulisnya. Memang semua Yesus itu melihat semua isi bumi pada saat dia naik ke gunung. Berarti kamu dan Yesus ketipu setan.
Karena ilmu pengetahuan, kita mau naik ke atas gunung setinggi apapun, kita tidak bisa melihat seluruh isi bumi. Bahkan orang naik pesawat pun tidak bisa melihat seluruh isi bumi. Makanya selalu kan nilai ukurmu kemanusiaan dirimu, bukan kemanusiaan Allah. Itu gunung berbicara masalah pencobaan. Makanya kalau baca sebenarnya gini, yang lain kalau mau berbicara, yang lain kalau mau pintar baca Alkitab, di Alkitab ada klik kanan, di situ ada terjemahan. Udah double, sudah ada Allahnya, ada juga manusianya, double senjata, harusnya lebih pintar. Aneh, malah double senjata, malah semakin bahlul. Manusia tanpa Tuhan pintar, ini manusia dengan Allahnya lagi malah bahlul. Gimana ceritanya ini? Apa yang ingin kamu jual? Apa kesalahan apa yang? Nggak ada. Orang Kristen tidak perlu jual ayat, tidak perlu jual firman, lah, ini dan buktinya? tidak perlu jual iman. Nggak ada. Ya, Kan imani yang bahas saja firman, gitu. Gini. Imani saja. Kau ngomong bahwa Alkitab Kristen palsu. Kenapa kau buka data Alkitab palsu? Karena Kau untuk tunjukkan Alkitab yang membuktikan asli. uang palsu itu palsu, ya uang itu yang harus diuji. Sederhana kan? Salah bro. Menguji isi Alkitab yaitu tunjukkan ayat yang asli dari kitab yang asli. Bodoh kau. Bukan uang. Mata uang tidak bisa disandarkan dengan isi Alkitab. Berbicara mengenai Bibelmu, ini sudah pasti palsu. Palsu Alkitab. Tunjukkan yang asli. Oke. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai yang asli, berarti harus berbicara mengenai original teksnya. Mana original teksnya? Mana? Ada di Mesir. Ada di Kairo. Ada di Mesir. Gampang dong kalau bilang itu. Ada di Inggris, ada di Dubai, ada di Tokyo, ada di Jepang, ada di Ketek. Bambang Nursena yang berbicara. Buktikan. Bambang Nursena yang berbicara. Dia doktor teologi. Kau siapa? Kau nggak sekolah teologi? Kau dari mana? Bambang Nursena yang berbicara. Kau perlu bukti, tanya Bambang Nursena. Bambang Nursena pula. Bambang Nursena mana berani diskusi dengan saya? Bukan mana berani, dia dokter bro. Lu nggak punya gelar. Lah gelar Paulus ada gelarnya nggak? Paulus itu ahli orang Yahudi. Ahli apa dia? Ahli apa Paulus itu? Ahli apa? Oh, dia itu orang Farisi bro. Ya tahu. Dia itu ahli menurut Taurat. mulutnya. Kok menurut mulutnya? Kamu memang dia udah zaman mengaku dia Paulus. kelahiran Roma. Roma itu tempat tinggal orang tuanya, dia kawin silang bro. Ibunya orang dia Roma. Dia lahir sebagai orang Roma, makanya kau belajar. Dia lahir karena memang lahir di situ. Ibunya orang Roma, bapaknya asli Yahudi. Mana dalilnya? Bapaknya Mana asli Yahudi, dalilnya? mana dalil? Mana dalilnya? Meong. Maka dalilnya itu hanya di sekolah teologi. Kau nggak sekolah teologi ya? Makanya kau sekolah teologi ya, biar nggak asbun. Mana dalilnya bapaknya Paulus orang Yahudi? Mana dalilnya? Bapaknya asli orang Israel. Mana dalil? Mana? Petolotoloi. Petolotoloi. Kau berbicara mana tidak dalilnya? Bapaknya tunjukkan orang asli. Israel Itu mana? yang Dalil. Makanya kamu pakaikan data Alkitab palsu. Tunjukkan yang aslinya. Saya tanya Justru tunjukkan saya aslinya. minta dalilnya mana? Nggak ada dalilnya, nggak ada. Data aslinya ada di Alkitab asli yang kamu punya. Tunjukkan dulu. Ya, saya membalikkan logika kamu dong. Katanya kamu kan orang berakal, orang berbudi, ya kan? Ini Alkitab palsu kok diacak-acak, ayat-ayat palsu kok diacak-acak. Lu kok diacak? Kita cuma membacanya pun. Kita hanya mengatakan surat di kabar dalam palsu jangan dibaca. Bumi Surat itu kabar datar. Surat kabar Buktinya palsu jangan Matius dibaca. 4 nomor 8. Ini bukti. Bukti ini Bang. Ini nih, Matius 4 nomor 8. Coba kau baca. Jangan kau baca pakai kuping, baca pakai mata. Tak balik kau. Coba kamu baca Matius 4 nomor 8. Saya ingin dengar. Cepat. Natali dibantu bisa datanya Natali. Bisa. Baca bisa, coba. bisa. Matius 4 nomor 8. Coba kau baca. Ya. Kau sebut di situ tidak ada gunung. Apa nggak malu? Ya, bentar-bentar. Ini yang disebut beragama tanpa akal. Paulus itu tidak punya silsilah. Kau bilang bapaknya orang Yahudi. Ilmu dari mana? Polma baca ini Polma. Polma di sini aja Polma, jangan keluar Polma. Kasihan kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok capir mana Bang?
Ini aku di Pekanbaru nih, Bang. Ini Siap. berbagi pengalaman batin juga kan? Pengalaman batinnya gini, Bang Zuma. Siap. Izin Bang Adi, bisa sebentar dulu Bang ya, diselesaikan dulu sama Polma. Sebentar dulu Bang ya. Lanjut Bang Polma. Udah nggak apa-apa, dia mau introduce dulu. Iya, dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi. Makanya aku bilang Alkitab ini banyak berbicara Ada tentang gunungnya perumpamaan. ya ternyata ya, ada ya. Gunung nih ya, Iya, Oros. betul. Tulisannya gunung, tapi itu Jadi perumpamaan. tadi kamu salah. Tadi kamu salah. Itu perumpamaan. Itu tadi kamu salah. perumpamaan. Lah, makanya kalau baca jangan teks only, cari apa isinya makna gunung dalam Tadi Alkitab. kamu salah. Kamu Alkitab salah ini tadi, bukan kan? kayak kitab-kitab lain. Iya memang, Alkitab karena ini ini kitab Garambang. Pintu kanak-kanai. Lah, kok Garambang kamu baca-baca, kamu oprek-oprek kalau Garambang? Ya sekarang siapa Garambang nih? Jangankan buku begini ku baca, Iya. buku Tata Boga pun ku baca. Buku porno. Ya, kau itu. Baca bebas kamu itu udah kan tahu sama kitab dengan buku Garambang kau porno. baca. Yang Buku bodoh porno siapa di bukumu. sini? Mau kutunjukkan, mau kubuktikan bahwa ini buku Kitab porno. Garambang Mau. kok dibaca? Kan yang bodoh di Mau. sini kalian semua nih yang live nih. Mau. Kitab Mau Garambang kasih lihat dibaca, kau nggak kalau asli bukumu ini buku dibaca. porno, mau. Ayat-ayat Buktikan palsu bukumu ini dibaca. buku porno, mau. Iya kan? Mau nggak? Saya Bukumu kasih ini tahu buku porno, perumpamaan mau nggak? satu. Malu kan, malu. Ya kau buat kau lah, koleksi kau. Kami ini nggak butuh gitu-gitu. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan. Diem dulu, aku lagi baca loh. Aku lagi mengenang masa-masa aw ini. Diem dulu Sebentar ia di jalan dan sebentar ia di lapangan. Ya, Dekat itu pujian Amsal seketika Soleman ia menghadap. kepada 600 gundik. Diam. Ya, makanya kalau baca yang lengkap. Iya, ini aku mau baca lengkap, makanya diem. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazar itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan Masih sekarang mau aku kau datang dapatkan besok. engkau. Sabar. Rungokno kira. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Istrinya 300, gundiknya 600. Beraneka warna dari mesir. Ya, betul. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Itu nggak ada yang salah di situ. Yang salah di mana? Diam. Itu sanjungan. Fokus. Masa-masa diem dulu. Ini nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Kok saya bersuami? Situ aja kali. Makanya Bang Zuma, aku lagi baca loh Bang Zuma. Oh, sorry. Iya, karena ulangi Bang Zuma kan ganggu kan. Nah, ulangi ya. Ulangi ya guys. Dengerin ini Polma. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Nomor HP-mu berapa, Dek? Itu apa, Bang? Ini apa? Bisa nggak dibaca sama anak-anak ini yang kayak gini? Jadi jangan kau sebut-sebut kitab porno, jangan. Kembali aja di sini di kitabmu tadi tuh. Bumi itu bulat menurut Bible. Iblis membawa Tuhanmu ke gunung. Kasian kali Tuhan diginiin. Ke atas gunung yang sangat tinggi. Di Yerusalem gunung yang paling tinggi apa sih? Gunung yang paling tinggi di Yerusalem itu apa? Ya? Bukit Golgota. Kan tidak ada itu kau 100 meter tingginya.
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Mungkin penulis Bible ini dia pikir yang dunia itu hanya seluas Yerusalem kali ya. Kan kehidupan mereka di sekitar situ. Zaman itu kan kehidupan mereka di sekitar situ. Tapi dia mengatakan ini seluruh dunia. Seluruh dunia itu berbicara penguasa-penguasa dunia. Raja-raja Mesir, raja-raja Syria di pinggir-pinggiran situ. Libanon, Filistin, Palestina, semua di tapi situ. seluruhnya ini. Iya, semua yang ada di situ bertetangga negara itu. Oh, cuman di situ. Iya. Bagus juga. Lah, bukan bagus juga. Makanya kalau belajar yang lengkap, lagian kok kita palsu kalian baca itu kebodoh banget loh. Di mana Kan di akal situ kalian? dikatakan original teksnya pas kerajaannya itu Basya Sela apa dikatakan? Dunia, kosmos, seluruh kerajaan dunia. Ini senjinya dunia kan, ini senji. Bahasamu dengan bahasa anakmu pun udah berbeda. Kamu berbicara pertemanan, anakmu berbicara circle. Ini dalil, jangan kau so pintar kalau kau aku tidak so pintar dengan isi Bibelmu. Aku tidak so pintar. Itu palsu. Yang kau baca palsu, Bibel palsu. Semua kerajaan dunia. Iya, sampai naiklah darah tinggi buku bikin ya. Biar kau makan amlodipin nanti habis ini, karena darahmu tinggi. Aku pancing terus kau sampai darah tinggi. Sampai pecah pembuluh darahmu. Kau dari tadi tertawa? Aku tahu. Kau tertawa menutupi hatimu yang panas. Ini dikatakan seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Maksudnya kalau seluruh dunia itu apa? Wah, apa aja yang terkandung dalam pikiranmu? Berarti termasuk Indonesia? Apa aja yang terkandung dalam pikiranmu, itulah isi dunia. Dari Yerusalem termasuk Indonesia gitu. Sekarang masalah Indonesia tercatat ke dalam Bibel palsumu itu. Nah, ya kan? Ini Bibelmu ini. Wartawannya mengatakan kamu yang bilang itu Bibel palsu. Itu ya kamu yang bilang Bibel palsu. Oh, sekarang aku pantasan isinya kayak begini. Nah, ternyata kenapa kamu baca palsu. isinya kayak begitu, Bibel palsu. Baguslah kalau kau sudah akui ayat palsu kenapa dibaca? Yang bodoh kan kalian semua nih. Yang bodoh kan kalian semua nih sih. Membuktikan ke dunia bahwa ini palsu, makanya dibaca. Itu palsu. Nah, kalau palsu kenapa dibaca? Kenapa dioprek-oprek? Enggak apa-apa. Emang kenapa? Emang ada larangan? Ya, itu. Nah, kalau memang itu palsu, ngapa kita baca? Kita tahu uang palsu, ngapa kita pakai? Iya, karena kitab ini yang dipakai memurtadkan banyak orang. orang. Palsu, kita pakai ke warungnya, kita dibaca ini yang orang. dijual oleh para misionaris. Mau dijual penulisannya dia, kok nggak yang repot? Repot dong, karena dia menggunakan cara-cara tipu untuk memurtadkan orang. Mau dia tipu orang pun nggak ada kok repot. Mau dia tipu orang kok nggak repot. Saya harus repot dong. Umat saya, umat saudara saya dimurtadkan. Coba pakai uang palsu kalau nggak ngana digebuki orang. Gimana ceritanya nih? Nggak ada ceritanya. Aku cuma membalikan akal busukmu aja sesuai akalmu itu. Akal busuk. Kamu yang katakan kitabmu palsu. Kau larang orang baca. Aku nggak bilang kitabku palsu. Yang bilang kitab itu palsu kan kamu. Dari semua saya katakan palsu? Kapan? Dari saya semua videomu, palsu? Kapan? dari semua YouTube-mu, dari semua debatmu. Kapan saya katakan dari palsu? semua debatmu. Saya mengatakan ini bukan firman Tuhan. Ya kalau bukan firman Tuhan, kenapa kamu baca? Lah, emang kenapa? Buku-buku lain aja aku baca. Nggak ada gunanya. Baca sesuai dengan imanmu. Menurutmu nggak ada gunanya, bro. Itu nggak ada gunanya. Sama kayak uang palsu yang kamu bilang tadi. Uang palsu nggak ada gunanya. Banyak orang yang tadinya uang palsu tidak akan berguna, bro. Setelah saya jelaskan coba kamu pakai uang palsu ke warung tetanggamu, kalau nggak kamu dibaca, bro. Parah. Kalau ada uang palsu beredar, saya sampaikan kepada orang banyak, ini loh tanda-tanda uang palsu. Jangan dipakai ya. Kalau ada orang datang, Salam alaikum. Lihat wajahnya orang Indonesia pakai bahasa Ibrani, itu palsu. Ngana harusnya berbicara ini, jangan di online, jangan di medsos. Ngana berbicara tunjukkan data. Ngana pergi ke Kemenak, kantor Kementerian Agama. Buku dari Yunani ada kata Allah di dalam, itu agama palsu. Saya jelasin dong, dari sekarang kan dijelasin. Itulah gunanya sosmed, supaya orang Islam itu tidak mudah dimurtadkan sama orang yang jual agama yang diwariskan penjajah. Begitu, Bos. Tadi kita bahas di sini tentang bumi itu bulat atau datar. Al-Quran bulat, Bible datar. Kenapa kamu naik kejang-kejang? Buktikan aja. Tidak, Bang Suma, di Bible itu bumi itu itu bulat. Mana dalilnya bumi bulat di dalam Bible?
Loh, Ngana tadi bilang bumi bulat. Ya Al-Quran saya itu yang mengatakan. Sekarang Bibelmu mengatakan bumi datar. Ya jadi gini Ngana percaya palsu kah? Lah Kan ini Ngana bilang itu palsu. Ini sudah palsu ini dengan sendirinya. Masa bumi bulat datar? Ini sudah palsu dengan sendirinya, memperlihatkan kepalsuannya. Maka aku kasihan baru ngeliat kau ngoprek-ngoprek ayat palsu. Tidak Ini semua mungkin, tertipu ini juga. firman Tuhan. Tuhan itu Yang maha ikut- tahu, dia yang menciptakan yang ikut bumi. online itu Nggak karena mungkin dia tipu-tipu kau mengatakan semua ini. bumi itu datar. Semua yang online ini karena tipu-tipu kau semua ini, akal busukmu. Ini yang Orang menipu ayat nih. palsu Kalau dibaca-baca. ada orang yang mengatakan bumi bulat berdasarkan Matius 4:68, berarti orang itu orang gila. Misalnya sekarang aku tanya samamu, Matius 4:68 bumi datar atau bumi bulat? 10 hari. Konteksnya bukan soal bumi. 40 hari dia berpuasa dicobai. Makanya kau baca lengkap dari atas sampai mau di atas bubungan baik malam, mau di atas gunung. Matius 4 nomor 8. Iblis memperlihatkan kepada dunia. Naik ke gunung. Naik ke gunung, tujuannya naik ke gunung apa? Untuk melihat semua kerajaan dunia. Ternyata semua kerajaan dunia Yesus lihat setelah naik ke gunung. Berarti menurut ini kesimpulan sementara bumi bulat atau datar? Itu yang berbicara naik ke gunung, dia tawarkan kerajaan atau gunung atau bumi datarnya. Yang ditawarkan Naik ke iblis atas kerajaan atau gunung. buminya. Yesus naik ke atas gunung, melihat semua Diperhadapkan isi apa? bumi. Ya, yang diperhadapkan isi bumi, ya. Pertanyaannya, yang ditawarkan iblis apa? Coba baca lengkap. Yang ditawarkan iblis apa? Pertanyaannya, kondisi Di situ iblis cerita yang nawarin dibangun apa? oleh pengarang Matius ini, kalau kita teliti dengan sains, apa yang dilihat oleh Yesus adalah seluruh permukaan bumi. Pertanyaan saya, ini datar atau bulat? Kalau bulat ya dia jungkir-jungkir balik Bang Zuma untuk ngeliatnya. Udah salah aja bang, jangan dipaksakan benar. Jangan kau siksa dirimu kawan. Sesuatu yang salah. Salah Bang Suma, mungkin nanti ke depan bisa direvisi lagi. Kan begitu. Apaan kau mempertahankan sesuatu yang salah? Bilang aja kemungkinan ke depannya mungkin diperbaiki. Mungkin salah terjemahan, original teksnya mungkin kayak begini Bang Suma. Akui dong, karena kita disajikan dengan Bible yang terjemahan. Makanya bisa direvisi kan. Makanya saya sering katakan, Bible yang ada di Indonesia sekarang ini, karena dia terjemahan, bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sementara firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Berarti ini sama dengan bukan firman Tuhan, karena bisa dikoreksi, bisa diperbaiki kawan. Jadi jangan egois lah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Mungkin ini Bang Suma keliru kali terjemahannya, nanti diperbaiki lagi ya. Yang ditawarkan adalah kau mau apa? Kau mau ngomong apa? Ini kita berbicara bumi ini bulat atau datar berdasarkan Matius makanya 4. kalau baca teks yang lengkap, iblis tidak menawarkan bumi, iblis menawarkan kerajaan dan kemegahannya. Kalau iblis menawarkan bumi, dia tahu dia udah kalah iblis karena iblis dibuang ke bumi. Oke, sekarang pertanyaan Baca saya dong secara menurut lengkap sejarahnya. Bibelmu, Nggak usah bertanya, kamu udah bumi kalah. ini datar atau bulat? Udah salah. Makanya kalau baca Alkitab jangan bumi bulat. Pertanyaan saya, iblis bumi menawarkan datar kerajaannya. atau bulat menurut Bibel? Saya nggak mau jawab. Karena yang kamu baca sudah salah. Yang kamu baca sudah salah. Iblis menawarkan kerajaan dan kemegahan yang bukan menawarkan bumi. Saya salah. Sekarang pertanyaan saya, Bibel menjelaskan bumi bulat atau datar? Bulat. Mana dalilnya? Cari sendirilah. Saya nggak mau cari. Terus ngapain kau mutar-mutar mulutmu berbusa kayak peminum balok di sini? Aku nggak mau cari dari kitab palsu yang kau bilang. Aku nggak mau menunjukkan ayat palsu. Saya melihat kamu itu gila, Capek campur mabok. tunjukkan ayat palsu. Mabok kamu itu, sudah gila mabok lagi. Iya kan? Capek kita nunjukin ayat palsu. Ngapain orang kita palsu?
Apa sih orang ini? Saya minta kitabmu itu menjelaskan bumi ini bulat atau datar atau segitiga. Kalau aku bilang itu kitab palsu, nggak usah dibaca, bro. Capek kita bahas itu. Berarti karena kamu tahu kitabmu palsu, kamu malu? Enggak. Aku mengikuti logikamu aja. Aku mengikuti akal bulusmu aja. Ya udah, kalau kamu ikuti aku, berarti kamu harus mengakui memang palsu kitabmu. Iya. Kitab Kristen itu palsu kan karena logikamu, iya kan? Lah kalau menurutmu asli? Aku nggak bisa buktikan, bro, karena aku belum melakukan investigasi belum, kan? Oke, sekarang saya tanya samamu. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Terjemahannya? Enggak, firman Tuhannya. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Terjemahan bisa nggak? Bisa, karena bahasa berkembang. Berarti terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Orang harus diartikan ke terjemahannya, bro. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Nah, sekarang gini, firman Tuhan itu bisa nggak dikoreksi? Nggak bisa. Terjemahan bisa nggak dikoreksi? Terjemahan bisa dikoreksi, bro, karena harus mengikuti perkembangan berarti bangsa. Terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Gini, bro, pengertian itu harus sampai kepada setiap generasi. Bukan itu, Cak Wiwi. Yang kutanya, terjemahan itu bisa nggak dikoreksi? Terjemahan bisa dikoreksi lah. Firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Oh, tidak. Kitabmu terjemahan atau bukan? Terjemahan. Berarti kitabmu ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Berarti yang menerjemahkan Tuhan. Lah, masalah kan kitab firman yang saya baca kan belum tentu sama pandangan Anda sama. Ya kan? Sekarang permasalahannya kau katakan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi. Ya, karena satu titik pun dari bahasa terjemahan Ibrani firman Tuhan atau bukan? Terjemahan firman Tuhan atau bukan? Terjemahan firman Tuhan. Berarti kitabmu yang terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Gila kau kan? Kok gila? Gampang aja. Kitabmu terjemahan atau bukan? Kitab kami terjemahan. Bisa dikoreksi. Lah, bahasa kan berkembang, bro. Ya kan? Bisa dikoreksi. Iya, bahasa berkembang. Kalau bisa dikoreksi. Bahasa berkembang, bro. Bisa dikoreksi nggak? Bisa. Bisa dikoreksi tidak? Bisa. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi nggak? Tapi tidak merubah konteks aslinya, ya. Firman Tuhan bisa dikoreksi nggak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau seluruh bahasa di atas muka bumi ini mengalami perkembangan, firman Tuhan bisa nggak dikoreksi? Nah, sekarang, bro, untuk satu negara aja terjemahannya banyak Alkitab. Enggak, firman Tuhannya yang ku maksud. King James silakan aja seluruh versi bahasa di atas muka bumi silakan mengalami kemerosotan atau perkembangan, silakan aja. Yang saya tanya firman Tuhannya bisa dikoreksi atau tidak? Oh, tidak bisa dikoreksi, bro. Bisa. Tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa dikoreksi? Bisa. Terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Gini, bro, terjemahan itu tergantung bahasanya. Iya kan? Kayak pakai bahasa orang Bugis tadi kayak jangan kamu sakit hati kalau kebenaran itu diluruskan supaya nggak bisa dibengkokkan. Enggak, bro. Enggak gini, dengarkan bro. saya. Kamu yang capek meluruskan kitab palsu. Kamu yang capek meluruskan kitab palsu. Karena yang punya kitab tidak berakal. Kamu sendiri yang mengakui barusan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Terjemahan kitabmu bisa dikoreksi. Berarti kitabmu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sama dengan tidak bisa dikoreksi. Kitabmu bisa dikoreksi. Sama dengan kitabmu bukan firman Tuhan. Lagian kamu pun capek-capek bahasa yang bukan firman Tuhan, bro. Ya memang saya capek karena lawan saya tidak berakal. Berotak tapi tidak berakal. Bedakan yang berakal dengan yang cuman berotak. Itu beda. Kalau orang yang cuma berotak bisa akal-akalan. Tapi orang yang berakal akan mendudukkan perkara benar adalah benar.
Ya, itu kami. Sedangkan yang berbicara Anda lakukan ini ingin menipu. Sedangkan yang Anda tipu adalah diri Anda sendiri. Kitab saya sudah mengatakan karakter Anda loh. Orang kafir itu gemar kali nipu diri sendiri. Kalau semua bisa dimasuk akalkan, Tuhan udah gagal jadi Tuhan. Saya kasih tahu sama kamu. Justru Tuhan Dia sudah menciptakan gagal akal jadi Tuhan kalau semuanya supaya masuk akal. manusia bisa menemukan Ya Tuhan. kan? Paham kan? Menemukan Tuhan itu tidak ditemukan dalam akal. Menemukan kamu Tuhan ada rusak. di dalam hatimu. Ya. Kamu rusak berarti. Tuhan itu hanya tidak bisa. masuk akal. Tuhan itu tidak masuk akal menurutmu? Oh iya. Gila kau berarti. Lah, kalau semua masuk akal, bro, dia udah gagal jadi Tuhan. Kenapa bisa? Lah ya. Semua Kenapa kita bisa? bisa ngerti. Ya dia udah gagal jadi Tuhan. Lah sekarang tergantung. Kamu mendudukkan Tuhan itu tergantung? sebagai apa dulu? Lah, aku ngikutin akalmu aja. Nggak bisa kau ikutin akalku, nggak aku bisa kau ngikutin ikutin logika akalku. Kalau Akalku ini segala IQ-nya pun tinggi, kita di atas bisa. 500. Kamu cuma luar 3. biasa. Yahudi aja cuma 200, bro. Nah, itulah hebatnya. Itulah Oh hebatnya. iya. Waduh, luar biasa. Nah, itulah hebatnya. Orang Makassar, hebat. Akal di atas Orang Makassar 500, makalahnya contoh. Nah, Waduh, sekarang iya. permasalahannya, kalau Anda mengatakan Tuhan tidak bisa masuk akal, pantas aja Tuhanmu itu tidak masuk akal. Tuhan mati, Tuhan digantung, Tuhan ditampar, Tuhan jadi maya, Tuhan dikubur. Pantas aja. Pantas. hati-hati, Jo. Pantaslah kau Nah, jadi hati-hati Kristen. berbicara Pantas. malam Saya ini, tepuk tangan dan kasih penghargaan untuk Anda. Ya. Pantas kamu menjadi Kristen. Ya, ini aku karena sudah dari Juma. ternyata Kita pancing Tuhan darah tingginya Anda naik itu dia. tidak masuk akal. Iya, Lalu buat sampai apa pecah pembuluh akal Anda darahnya. itu? Aku memang Lalu buat apa akal Anda itu kalau tidak bisa Juma, menemukan Tuhanmu? kalau kau bilang kami kafir, ya udah nggak usah berdebat kau sama orang Paulus kafir. yang mengatakan kamu kafir. ini yang kita cari dari Juma. Dia naik darah tinggi, makan amlopipi, Galatia 2 nomor pecah 14 pembuluh darah, orang yang ya tidak kan? bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kaulah itu. Paulus yang mengatakan itu, Nggak usah kau bukan berdebat saya. kau sama orang kafir. Paulus yang mengatakan Kristen itu orang kafir. Paulus, Galatia 2 nomor 14. Yes. Baca. Tarik lagi ke Alkitab. Lah, Paulus yang duluan kan? Katanya kita pun duluan, Al-Quran belakangan. Berarti yang duluan mengatakan Kristen kafir Paulus, bukan Al-Quran. Ini aja kawan. Matikan Nemi. Gimana ceritanya? Aku bacakan Galatia 2 ya. Galatia 2 ini ngapain kau tarik Alkitab? Udah kau kata-katain Alkitab. Ngapain kau tarik Alkitab? Saya tarik Ngapain, Bible coba? ini itu untuk ayat palsu menampar jangan dibaca. mukamu bahwa Itu ayat palsu jangan dibaca, Yang pertama kali mengatakan kafir kepada orang Kristen itu Paulus, bukan saya. Di mana Paulus mengatakan Kristen itu kafir? Galatia 2 nomor 14. Kalau kau teruskan berarti kau Kristen. Saya bukan Kristen, Kristen amit-amit sampai kiamat. Tidak mungkin saya Kristen, tidak mungkin. Ya ngapain kau teruskan kata Paulus? Orang kafir. Kata-kata Saya mengatakan mengenai kafir, saya katakan samamu, manusia pertama yang mengatakan Kristen itu kafir adalah Paulus. Dalilnya Galatia 2 nomor 14. Baca di situ. Baca. Mana dia coba udah pergi. Naik darah tingginya ya. Baca dalilmu. Itu naik. Baca dalilmu tuh, baca. Matamu sudah buta, itu saya masih ada. Kamu yang tensimu naik, kau nggak lihat saya masih ada di Komal. Ini. Tensimu naik, matamu sudah menjadi apa? Putih semua, hilang hitamnya. Aku yakin malam ini. Ini saya masih ada di sini. Kau bilang nggak ada, matamu buta rusak gara-gara tensi 500. Kau cuma mencari fanatik kau, Apa? Kita berdiskusi. Kalau main bola, enak fanatik. Ini main agama kau fanatik. Kau naik kau ilmu ya. Ini berdiskusi. Aduh, Juma. Jangan nangis dong, jangan nangis. Tuh, baca. Saudara Paul mau baca. Ya udah sumbang kalian koin itu sama si Yang Juma itu menyebut Kristen pertama kali kafir ini siapa? Sekarang aku tanya. Tabrak Bible terus. Musuh terberatmu adalah Biblemu. Gini, saya tanya bro. Hukum Taurat Yang terbagi bertanya lagi berapa? itu kitabmu. Akui dulu Ya. bahwa yang mengatakan pertama kali kafir kepada Kristen adalah Paulus. Akui dulu. Nih, ini kan untuk orang Yahudi bukan orang Kristen.
Siapa Baca dong, bilang? jika engkau seorang Yahudi, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Orang Yahudi bukan orang Kristen, baca dong. Sekarang yang hidup secara kafir ini siapa? Dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kamu balikan isi ayat. Kamu balikan isi ayat, salah. Saya baca terus ini. Dan bukan secara Yahudi. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang hidup tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti hidup orang yang tidak bersunat bukan hidup secara Yahudi, tetapi hidup secara kafir. Siapa yang hidup tidak bersunat? Siapa? Karisteng. Coteng. Berarti yang mengatakan hidup secara kafir di sini siapa? Paulus. Musuhmu Bibelmu, Bang. Tanya Dosma itu, Dosma, jangan kau bersunat. Enggak, itu perdebatan Paulus kepada ahli Taurat. Iya, yang tidak bersunat ini, gue tanya dulu, yang tidak bersunat ini hidup secara kafir atau hidup secara Yahudi? Secara Kristen. Bagus, pinternya kau. Iya, secara Kristen. Berarti yang tidak bersunat ini secara Kristen atau secara Yahudi? Aku udah bilang kalau kau baca ayat, jangan kau pakai jurus begitu, saudara. Tadi aja di Matius 4 kau bilang tidak ada kata gunung. Malu nggak tuh? Ya kau baca Bible. Kalau kau baca Bible, saudara, kau pakai ini. Nenek lu kiper. Tadi aja Matius 4 kau bilang tidak ada kata gunung. Nenek mau lu kiper lah. Ya. Nggak usah malu-malu kalau kamu belajar Bible sama Bang Zuma, nggak usah malu-malu. Itu perdebatan Paulus kepada tidak orang perlu kau bayar Yahudi. perpuluhan, kawan. Gratis sama Bang Zuma belajar. Gratis. Aku belajar sama kau, makin tersesat aku jalannya. Loh, gimana ceritanya kau tersesat? Bible saya jelasin samamu kok. Sekarang kau punya penganut berapa? Di sini hanya ada kau dua. punya umat hidup berapa? secara Yahudi atau hidup aku secara mau belajar, kafir. tapi kau punya umat tidak? Kau punya umat Galatia tidak? 2:14 hidup aku mau secara belajar. kafir adalah hidup tidak bersunat. Sekarang yang hidup tidak bersunat siapa? Yahudi atau Kristen? Karisteng. Berarti yang kafir di sini siapa? Karisteng. Iya, Karisteng lah. Salah kau baca. Itu makanya baca. Itu perdebatan Paulus kepada ahli Taurat. Sekarang ada dua. Cara Yahudi dan cara kafir. Cara Yahudi yang aku bilang sama Islam-Islam yang lain, kalau kalian mau pintar baca kitab, jangan ikuti ini cuma adalah cara kafir. Orang Kristen bersunat nggak? Kagak. Berarti yang kafir di sini yang adalah orang yang tidak bersunat. Susah kali. Bible sendiri nggak paham. Suruh Dosma naik ke sini lah, biar ku ajarin Bible. Sakit hati kali pendebat Kristen yang tidak ada yang menang diskusi. Ini bukan soal menang kalah, bro. Menang kalah pun kita nggak dapat apa-apa di sini. Oh, dapat dong. Woi Bandi, ngapain kau turunkan? Nggak tahan kau dengar si Juma sama Aku tahu kau dapat dua. Orang bisa diwaraskan dari kegilaan panjang. Kamu itu seperti penjual obat. Udah Bang Polma. Berkeluar terus nyari duit receh di begini Bang kan Polma. itu. Aku ngerti cuma. Bang Polma Bang Polma. Dia mencari fanatik dia. Fanatik sama Aku lama macing asa naik lu darah tinggi di mana? Asa tormito di mana? Enggak. Iya kan? Aku dilawan Juma dulu. Aku dilawan Juma. Oke, berbicara sunat. Halo ma istilah, halo ma. Mana baju darah tinggi asa tormito di mana? Tor mati. Ya, mati namanya. Kemana Juma ke Samosir kau? Kayak mana orang Batak Juma? Mantap kan orang Batak Juma kan? Iya. Jangan kau bawa suku, Bang. Enggak, kau udah pernah ke Samosir, ya kan? Emang kenapa? Kalau saya ke mana Samosir, orang Bataknya? itu kan tanah umat mantap Islam Bang, juga. keren-keren kan? Berotak kan? Tanah yang diperjuangkan umat Islam untuk merdeka dari penjajah Belanda Portugis. Jadi masuk kuning dan Portugis. Enggak, aku tertarik dengan pejuang Batak pun banyak. Diskusi, tidak usah kayak gitu kali. Banyak juga ingat Bang, Batak itu bukan semuanya pemakan babi. Batak juga ada Islam. Oke, ya masuklah kau ke bawah suku, jangan ke bawah suku, jangan. Biar tobat kau, masuk kau ke Batak. Kalau saya tidak tobat, saya sudah jadi Kristen. Karena saya tobat lah itu, makanya saya tidak jadi Kristen kayak kau. Karena Yesus tidak Kristen, Yesus itu Muslim. Juma berakal kami. Juma, Debi Abbas titip salam sama kau karena kau punya marga sama Abbas sama dia.
Debi Basir. Ya, salam Ya balik. kan? Nah, iya. Kebetulan dia udah banyak khotbah di gereja-gereja. Mungkin Ngana nanti bisa jumpa dengan dia, Ya, silakan. Ini Ya. kan cara-cara kalian kan gini. Cara-cara kalian kan gini. Kau bilang Nipu-nipu, Teman-teman Kristen sama ada cuma. Itu kerjaan kamu. Kalian kok keserupan sih, keserupan. Kalian Kebetulan loh dia Kristen orang loh banyak di Makassar, sini ngomong Debi satu-satu. Basir atas kebetulan dia orang Iya. Makassar. Iya. Tabiat orang kafir itu kan sama seperti setan, suka kamuflase, suka tipu-tipu. Suka kamuflase. Tinggi dan cuma lanjut. Ada permintaan pakai kopi yang itulah Kristen pakai jilbab, pakai mukena. Ada kafir kami. Bibelnya dianggap-anggap dimirip-miripkan seperti Al-Quran. Tuhannya disama-samakan dengan Tuhannya umat Islam. Beda Woi bro, kau bilang kau bilang Coba satu-satu, coba binsar dulu. Coba sedikit yang agak menguasai Bible. Ayo diskusi dengan saya. Binsar dulu, Jangan binsar keserupan dulu, lah. binsar dulu. Ini bukan kandang babi ya. Ini bukan kandang babi. Jangan-jangan Diskusi aja yang baik. Jangan Gini, samakan loh, kandang Bang. babi yang di belakang rumahmu itu dengan di sini. Silakan. Malah kayak gitu kau bilang di belakang rumah kami. Apa yang masuk kau? Udah satu-satu ngomongnya. Kristen ada kandang babinya. Malu rupanya kau. Baru kandang babi. Di dalam tubuhmu itu banyak daging babi pun. Siapa bilang? Kau malu? Kau malu dibilang banyak kandang babi, sedangkan di tubuhmu itu ada babi. Kau ke tanah apa tak Di Samosir? dalam Kenapa tak tubuhmu ngomong kau itu gitu? daging babi banyak. Pergi kau ke Samosir kenapa? Apa pula kau pergi Samosir? Ngapain saya ke sana? Klesi hotang, biarkan saya dulu. Dia mau pergi kau ke Samosir. Kenapa rupanya? Saya besok ke sana Ngapain lagi. Ada orang Islam di sana yang dihamili sama orang Kristen. Keluar kau. Kenapa? Orang Islam Ada dihamili kandang babi sama ya, orang enggak? Kristen, habis itu di sana apa? Korkor. Diapain di sana? Korkor kau. Hah? Diapain di sana sama Korkor orang kau. Kristen, orang Islam itu diapain? Dihamili, habis itu diapa? Nah, udah nggak usah Disedap. Juma. Asal kau tahu disekap. Juma, metode ini Agamamu itu aneh. Hamilin orang, habis itu disekap. Orang mau pulang kembali ke orang tuanya disekap. Itu Udah, fakta udah. itu agama apa itu kayak gitu agamamu? Diskusinya jangan ke sana. Salahnya kau bilang kami Ya punya makanya kandang jangan babi ke terus. Samosir. Jadi ngapain kau bilang kami punya kandang babi? Lah orang Kristen memang enggak punya kandang babi apa? Semua gitu. Juma. Tidak semuanya. Kau tahu Juma, yang kebanyakan Yang tidak ada duitnya enggak, yang tidak suka makan babi enggak. Ini otaknya. Alergi kau rupanya disebut punya kandang babi. Malu kau. naikkan darah Tiap hari kau tingginya si makan Juma. babi. Naikkan darah tingginya si Juma. Mas, ini yang naik ke sini ini manusia apa binatang sini dari tadi kok nggak bisa gantiin sih ngomongnya. Heran deh. Bilang ada kandang babi kami. Kalian kenapa sih kan rebutan ngomong Ya, kenapa? satu-satu Saya gitu kalau loh. disebut ada kandang ayam, enggak apa-apa. Saya makan ayam. Kau makan Kami babi dibilang ada kandang babi Kami marah. beradat kami kawan. Kami beradat. Kau ada masa kasar kau kan. Jadi masuk kau apa? Maksud saya orang Kristen itu Nggak pelihara masuk kau babi, apa? ada kandang babi. Marga kami ada kawan. Kau bilang kafir kami. Jadi nenek moyang kami kafir. Makanya saya dulu yang jawab. Itu Le. Paulus tadi berkata Iya, Galatia nenek moyang kami kafir. nomor Makanya 14. Makassar Mi itu kayak mana Makassar Mi itu? Kami orang Batak. Kenapa rupanya kalau kau orang Batak? Iya, oke, udah Hebat mereka kau gini kalau kau Bang orang Juma. Batak rupanya. Gini, udah ada Bang Juma. apa Aku suku mau bernarasi. Teman-teman Kristen, dengar dulu, teman-teman Kristen, kita harus bangga dan senang dikatakan kafir karena apa? Bagi mereka kan kafir itu menolak Allah dan nabinya. itu pintar. Benar lah. Aku gini Bang Juma, gini lawan Bang Juma itu gampang kok. Saya sangat terhormat dikatakan kafir karena apa? Saya menolak Allah Subhanahu wa taala itu Allahku. Betul. Nah, ini menolak yang benar itu, ini. Dan menolak nabimu itu. Ya. menolak nabimu Nah, itu itulah sebagai makanya kamu Tuhanku. disebut Jadi, saya kafir. senang kafir. Iya, Kafir betul. itu bukan sesuatu yang buruk. Kafir Gitu. itu artinya Jadi, menutup diri dari pencipta langit dan jadi nggak bumi usah dan Nabi berbesar hati ya Muhammad. teman-teman Itu kafir Kristen, itu. nggak usah berbesar hati, itu bagus itu. Memang benar kok kita menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi kita dan kita tolak Tuhan yang ada di abad ke-7. Jadi itu udah finish teman-teman. Nah, sekarang Oke. saya tanya samamu. Sekarang, dengar dulu. Sekarang saya tanya masalah samamu. sunat. Yesus itu Masalah- yang kau tuhankan itu Yesus, ya kan? Yesus itu Tuhan nggak di abad ke-7? Ya sejak dia lahir pun udah Tuhan.
Yesus itu Tuhan kan? Pada zaman Raja Yesaya, Nabi Yesaya, Yesus Tuhan atau bukan? Dia Tuhan dalam kekekalan. Dalil. Dalil. Oh, kekekalan di Mana dalilnya Yesus Tuhan di zaman Yesaya, mana dalilnya? Gini loh, kami menyembah di perjanjian lama itu namanya Allah Bapa. Allah Bapa ini mempunyai firman. Dengar dulu. Biar gue ajarin kau pintar. Allah Bapa ini mempunyai firman dan dia Allah yang hidup. Allah Bapa atau Tuhan Bapa? Nah, dengar dulu. Iya, Tuhan Bapa. Allah Bapa atau Tuhan Bapa? Sama aja. Iya, dengar dulu. Apa samanya? Apa samanya? Biar saya jelaskan. Kamu katakan kamu itu menolak Tuhannya Bani Ismail. Tapi kenapa kau menggunakan kata Allah? Tidak menolak. Saya tidak menolak Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Jumang-Jumang. Di situ tidak ada dikatakan nama Abraham, Ishak, Yakub. Di situ dikatakan ilah. Di situ dikatakan ilah. Benar. Sejak atau Eloah. Yesus itu sudah Tuhan. Sebagai apa dia? Sebagai firman Allah itu. Nah, sekarang kau tunjukkan dalilnya di mana di perjanjian lama Yesus adalah Tuhan. Oke, saya tunjukkan. Yang jadi Tuhan dalam perjanjian lama itu kan Allah Bapa. Saya tanya dalilnya di mana di perjanjian lama Yesus adalah Tuhan. Aduh, di mana ngomong di mana sih? Iya, di mana dalilnya? Jangan kau tipu-tipu, ini bukan gereja. Sejak di dalam kekekalan Yesus itu saya tidak minta kamu pakai jurus gereja. Saya tidak minta kamu pakai jurus gereja. Saya minta kamu pakai dalil di mana di perjanjian lama Yesus disebut Tuhan. Oke, saat perjanjian lama Yesus sudah katakan sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Itu perjanjian baru, Cak Ayu. Yang saya tanya perjanjian lama. Menolak pintar kau Jumang. Kalau kau tanya, saya tanya di perjanjian lama, kawan, bukan di perjanjian baru. Yesus ada di perjanjian baru. Itu pernyataan dia. Berarti di perjanjian lama Yesus tak ada. Sejarah kita dia sama Anda. Berarti di perjanjian lama Yesus tak ada. Dia ada, kekal masih di dalam. Dia ada. Yang saya tanya, mana dalilnya Yesus di perjanjian lama? Oke, Yesus itu di perjanjian lama belum muncul sebagai manusia yang dia ada. Astaga, kau jangan menolak pintar. Inilah tanda orang mengerti buta huruf. Jadi ikut buta huruf dia. Berarti Yesus itu Tuhan baru, Cahayu. Bukan. Tidak ada di perjanjian lama. Kamu sendiri mengakui bahwasanya di perjanjian lama tidak ada Yesus. Berarti Yesus ini Tuhan baru. Bukan. Loh, kok bukan pula? Bukan. Bahkan kenapa bisa bukan? Bisa saya buktikan Tuhan saya itu lebih hebat daripada Tuhanmu. Ayo kita buktikan yuk. Oke, baik. Boleh. Oke, pertama aku bernarasi ya. Dengar baik-baik. Tunggu, gak usah bernarasi, langsung aja. Gini, kalau Tuhan saya dilempari batu, bengkak nggak, benjol nggak Tuhan saya? Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati. Sekarang jangan gitu. Ya sederhana saja. Ketika Tuhanmu Yesus, aku lempari kepalanya batu, benjol nggak? Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati. Sekarang pertanyaan kalau Tuhanmu Yesus, aku lempari batu kepalanya, benjol nggak? Bernarasi kok masih kejang kau juga. Kenapa? Ini kan kau mau uji Tuhanmu dengan Tuhanku. Kau mau uji Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika Tuhanmu aku lempari batu kepalanya, benjol nggak? Coba lah lempar, coba biar saya lihat. Enggak, ini kita perumpama. Ini kan Tuhanmu Yesus. Nah, ini sekarang Tuhan Yesus, ya kan? Nah, ketika Yesus dilempari batu, benjol nggak kepalanya? Kalau kena kepalanya, benjol nggak? Kehebatan Tuhan saya daripada Tuhanmu, boleh Bang Juma? Dengarkan dulu. Dengar gini Bang Juma. Yesus saya bisa, Tuhan Yesus saya bisa. Jangan Bang Zuma, boleh tidak kita fair? Saya bertanya, Bang Zuma, Tuhannya Islam itu kekal nggak? Nggak mati nggak? Mati ya? Kekal. Oke. Yeah. Bang Binsar, Tuhannya Kristen kekal nggak? Oh iya jelas kekal dong.
Kenapa mati? Kenapa mati kalau kekal? Tuhanmu itu bisa menghapus dosa juga. Kenapa mati kalau kekal? Oh, kan dia bangkit lagi membuktikan dia Tuhan. Tidak ada cerita kenapa mati. Sekarang pertanyaan saya, kau kenapa selalu mati tidak kalau percaya kekal? Yesus. Kenapa mati? Kutanya dulu, kenapa Tuhanmu mati kalau kekal? Dengar dulu, belum 1 menit, kasih saya waktu 1 menit. Kenapa mati kalau kekal? Tuhan kau itu. Oh, nggak bisa mendengar sih. Jadilah orang dewasa. Jangan cuman kau, kutanya kau, kan itu pertanyaan dari host. Kenapa Yesus Tuhanmu mati kalau dia kekal? Kenapa? Dengar dulu. Dia dengar terus. Siapa yang mau dengar ocehanmu? Nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Nah, kutunjukkan ya, kutunjukkan kau ya, bahwa Tuhanmu itu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku ya. Mana ada Tuhan? Ya. Zaman Yesus berada ada Tuhanmu. Iya, Tuhanmu itu kemudian tidak ada sebelum Maria ngedan, betul? Iya, ke dagingannya jelas. Ya nggak masalah. Dagingan, Tuhannya orang Yahudi ada dagingnya nggak? Oh enggak, makanya Yesus punya Tuhan orang Yahudi yang kuanggap itu. Saya belum generasi 1 menit udah kita Dinda Natalia. Bang Juma 1 menit kasih. Bisa buka kisah para wartawan 2 nomor 32, Dek? Bisa, Bang. Ya, lihat dulu nih ya sayangnya, Saudara Panding. Kita lihat dulu nih ya kehebatan Tuhanku ya. 1 menit kita buktikan Tuhan siapa itu yang paling hebat, Bang Juma. Ya ini kita buktikan ini siapa Tuhan yang hebat. Kita buka. Kita pakai Bible aja, pakai Bible, pakai Bible. Kisah berapa tadi, Bang? 32. 2 nomor 32. Ada yang bertanya nanti, Bang Juma. Ini kita buktikan siapa Tuhan yang hebat di sini. Buka, Dek, buka, Dek. Bukan menyanyi loh. Oke. Meong apa? Iya, emang kenapa? Yesus inilah yang dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Allah Bapa. Alhamdulillah. Iya, siapa yang dibangkitkan? Yesus. Siapa yang membangkitkan? Allah Bapa. Mana ada bapaknya di situ? Allah, ya udah Allah. Allah berarti Tuhan itu Allahmu. Wah, gini. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Allah. Itu Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Kodong. Enggak kok kalau berdiskusi cuma. Sudah. Ini sudah bukti akurat nih. Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan dari apa ini? Iya, dari kematian. Iya. Artinya kamu harus berterima kasih kepada Tuhanku yang telah membangkitkan Tuhanmu. Kalau gini, oke, aku terima, aku kasih. Ya udah, oke, sudah, Del, udah. Saya mau merayakan kemenangan dulu. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seorang oten, hop, otaknya dimakan. Sakit hatinya Dosma. Bikin LP. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Wah, kena kali di jantungnya. Si mau kau datang besok, ternyata Tuhanmu dibangkitkan Tuhanku. Rasa kok. Makanya cepat hilangkan ini. Hilangkan nama Allah cepat di kitab kalian. Hilangkan segera. Karena kalau tidak, itu Allah, A-L-L-A-H. Nah, kalau dalam Al-Quran Allah dilatinkan apa? Huruf apa jadinya? Itu abjadnya siapa yang menciptakan abjad? Tanya kau cuma.
Sampai Z siapa menciptakan Juma? Inilah dia. Inilah dia si Charlie. B C ciptakan Juma. Siapa menciptakan abjad? Siapa menciptakan abjad? Yang menciptakan abjad itu adalah Allah. Siapa? Tuhanku dong. Itulah kau. Mau dalilnya? Mau dalilnya? Mau dalilnya, saya tanya sama kamu. Mau dalil nggak? Kalau mau dalil, aku kasih dalilnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasa dan menciptakan warna kulitmu. Allah yang menciptakan bahasa, artinya Allah yang menciptakan huruf-huruf. Tolong tunjukkan mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa. Huruf aksara bata. Allah juga menciptakan. Iya. Huruf aksara Dalil bata. Yesus menciptakan bahasa mana? Enggak, huruf aksara bata Allah juga menciptakan. Ini wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Akulah Allah yang menciptakan perbedaan bahasamu. Mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa? Mana dalilnya Yesus menciptakan? Mati Juma ini ya. Sakit di kepala aku nih. Iya. Dosma tolong nih, Dosma tolong. Jangan kau sibuk bikin LP, Dosma. Ini loh jemaat-jemaatmu yang kau bela-bela ini, kasihan jadi babak belur di sini. Babak belur kau bilang kok. Dari tadi mic itu dimatikan. Parah. Al-Quran menjelaskan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu, menciptakan warna kulitmu. Dan sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa? Ke saya dulu Bang Juma yang tadi. Kan Bang Juma tadi sudah kutunjukkan dalil toh. Kirain Bang Juma ini berilmu. Ayolah diskusi baik Bang. Kisah para Rasul 232. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Masa saya nggak bisa ngomong membantah? Nah tadi Anda minta Anda mempertandingkan antara ciptaan dan pencipta. Ku kasih dalil. Kisah para Rasul, Kisah para wartawan. Bab 2 nomor 32. Betul. Kan saya udah mengakui bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ada dalilnya. Ya betul. Sekarang pertanyaan saya biar saya pintar nih Bang Juma. Allah Subhanahu wa taala mengklaim Nabi Muhammad adalah kekasihnya. Kenapa nggak dibangkitkan seperti Yesus Bang Juma? Jawab. Untuk apa dibangkitkan? Berarti gak berguna. Untuk apa ya? Gak berguna ya? Nabi Muhammad SAW dengar. Saya jawab. Yesus naik ke surga. Betul. Mana ajarannya untukmu? Mana tunjukkan. Itu kan Bang Juma. Yesus naik ke surga, tapi apa yang disimpan Yesus sebagai kenangan untukmu? Tunjukkan ke saya. Runtuh si Juma di situ, mampus kau. Yesus naik ke surga. Yesusnya yang ke surga, Yesusnya yang ke langit. Yang saya tanya, apa yang dititipkan Yesus kepada orang Kristen? Jawab. Gak ada Coba. Yesus naik ke langit. Yang dititip Yesus untuk orang Kristen apa? Kan Yesus aja yang ke langit. Kristen tidak naik ke langit, cuman Yesus. Kalian berpisah dengan Yesus. Kalian berpisah.
Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang dititipkan Yesus untuk Karisteng? Oke, saya jawab. Ya. Dititip Yesus bagi kami adalah ajaran yang benar. Mana? Contoh, Tunjukkan. Jangan Tunjukkan. menggauli bocil, menggauli binatang. Jangan menggauli bocil, tapi menggauli binatang boleh. Kau lihat gereja-gerejamu itu, gereja-gereja barat tuh. Saksikan gereja baratmu tuh. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Bible, di bilangan 31 nomor 18, apa yang dikatakan di sana? Hei, kutanya samamu. Bilangan 31, apa yang dikatakan di sana? Coba. Imamat 31. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ini kitabmu kan, menurutmu kan? Jangan main mutlak. Kutanya samamu. Ayo. Kan jelaskan dulu ajaran yang ditinggalkan Yesus itu. Apa Itu ajaran kan- Yesus? Mana coba? Ya, Ajaran dia Yesus katakan, mana? Dia mengajarkan kasih, mengasihi musuh. Mampus tuh di ini dia Ya, dikena Bang Zuma, ditembak dari bawah. Naik lagi. Dua-duanya kena ya, langsung dua-duanya Naik kena lagi, ya, Bang, naik ya? lagi Bang Zuma. Kok bisa langsung dua-duanya gitu kena ya, Bang Zuma sama si Oten itu ya? Enggak, Oten ku turunkan supaya jangan ngerocos terus. Oh, iya. Mana Bang Zuma? Ntar ganti akun dulu, kayaknya ganti akun dulu coba. Di siapa yang naik, Natalia? Ada yang naik ya? Oh ya, Meiti. Halo, selamat malam. Malam. Meiti Kristen atau Islam? Kristen. Oke, Kristen. Gimana nih Bang Pandi? Nunggu Bang Zuma aja apa langsung ngobrol Silakan dulu nanti sambil tunggu Bang Zuma, kalau Bang Zuma masuk langsung masuk. Oke. Iya Meiti. Gimana nih Tuhanmu nih? Katanya kekal nggak? Tapi kok pernah mati ya? Gimana tuh? Ya, manusianya yang mati, Tuhannya enggak. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Zuma. Malam Ibu Meti. Nah, ini kayaknya bagus bisa berdiskusi dengan baik. Silakan Ibu. Ya, temanya apa sih ini, Tuhan bisa mati ya? Kenapa Tuhan bisa mati? Iya, bisa jadi. Silakan. Dalam pemahaman Kristen kan Tuhan menjadi manusia, jadi manusianya yang mati, Tuhannya sih nggak pernah mati. Maksudnya manusia, Tuhan menjadi manusia. Iya. Yang menjadi manusia Tuhan. Iya, kan konsep kekristenan kan seperti itu. Tuhan menjadi manusia. Apakah seperti konsep nasi, beras jadi nasi? Beras jadi nasi? Iya. Kayaknya kurang tepat sih analoginya. Analogi yang benarnya kayak mana Ibu? Ya pokoknya Tuhan menjadi manusia. Nah itu tadi beras jadi nasi berarti. Beras jadi nasi, beda lah. Nah, terus gimana dong? Analoginya gimana? Kucing jadi sapi? Nggak bisa juga dong, karena maksudnya lalu, ya. Kalau kucing jadi sapi aja tidak bisa, lalu bagaimana Tuhan bisa Anda ajarkan ke kami jadi manusia? Itu ilmu dari mana Ibu? Karena begini, Tuhan kan pencipta, jadi dia bisa menjadi apa saja. Sedangkan kucing kan dia nggak bisa menjadi sapi dong, karena dia cuma sama-sama Tuhan cipta. itu pencipta atau Tuhan bisa menciptakan dirinya? Tuhan pencipta. Oke, berarti dia bisa menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Bisa dong. Nah, berarti Yesus ini manusia yang diciptakan tanpa ayah? Iya, boleh dikata seperti itu. Oke, berarti Yesus ciptaan. Kalau begitu bukan beras yang menjadi nasi. Tidak cocok analogi itu. Yang benar adalah
Tuhan menciptakan makhluknya tanpa ayah seibarat Tuhan menciptakan Hawa tanpa ibu. Berarti Iya, berarti yang Gimana mati ya? bukan Tuhan tapi murni manusia. kalau konsep kalau kita bisa menjawab itu dengan mengerti konsep Tritunggal tanpa memahami Tritunggal ini konsep buatan Tritunggal, siapa? pasti Tritunggal ini gagal buatan paham. siapa, Ibu? Konsep siapa yang bukan bikin? bukan masalah buatan, tapi maksudnya ya itu memang sudah ada dalam Alkitab kan. Di mana itu tertulis Trinitas di Bible? Memang tidak tertulis tapi tersirat, terpahami. Oh lama. Bagaimana ceritanya? Kenapa bukan ibu aja yang jadi Tuhan? Karena ibu bisa bikin firman baru. Yesus adalah firman jadi manusia. Ketika dia jadi manusia sebagai pembawa firman, dia nggak pernah ngucapin itu. Tapi ibu bukan Yesus, tapi ibu bisa ngucapin. Harusnya ibu lebih Tuhan dari Yesus. Karena ibu punya firman Tidak dong, baru. karena saya sadar dong, saya diciptakan. Terus kenapa ibu membuat kadang firman baru? pemahaman bukan Ibu firman kenapa yang bikin baru firman? karena Trinitas ini nggak ada di Bible, tapi ibu bikin. Berarti ibu bikin firman sendiri. firman memang tidak ada dibilang Tritunggal, tapi kan maksudnya ada konsep pemahaman Tritunggal di dalam situ bahwa ya Bang Suma pasti sudah sangat Maksudnya mengerti kan. Tritunggal itu sudah berulang apa itu, kali Ibu? baca Alkitab toh. Ya, Sudah ini yang saya berulang tidak kali baca paham. Alkitab, Tritunggal itu pasti. maksudnya apa? Tiga. Ya, Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa, tapi dalam hakikatnya ada tiga. Lah, berarti tidak Maha Istilahnya Esa dong. pribadinya ada tiga yang bisa. Tidak Maha Esa kalau begitu. Mungkin maksudnya ibu Tuhan itu satu. Satu ini bisa dibagi tiga. Iya. Bisa dibagi dua. Tidak bisa dibagi 10. Tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi tiga. Loh, jadi apa ini? Ada Yesus, ada Bapa, ada burung merpati. Katanya nggak bisa dibagi tiga, tapi itu ada bagi-bagi gimana ya? Mana yang betul, Ibu? Kalau satu, Apa ya? kalau Tuhan Ibu satu, mungkin masih bisa masuk akal. Tuhan Kristen itu satu, makanya bisa dibagi-bagi tiga. Tapi kalau dibilang Maha Satu, itu tidak bisa dibagi. Karena yang dikatakan Maha Tunggal itu tidak bisa dibagi. Sedangkan Tuhan Anda itu bisa dibagi tiga. Berarti Tuhan Anda satu. Tapi ibaratnya begini ya, satu ini bisa dipotong-potong. Telur itu kan ibaratnya begini, telur itu kan satu, kita sebutnya telur ya, sama dengan misalnya Allah. Ya, telur. Bukan Kita Allah, ibaratnya bukan telur, kan Allah. ada Diluruskan dulu. cangkangnya. Bapak atau Yahweh. Ya, apapun istilahnya Nggak bisa, nggak bisa. Jangan menyebut nama itu kan Tuhanmu pencipta. dengan sembarangan. Ingat itu. Itu Oke hukum lah, mau Taurat. Yahweh, mau Tuhan. Mau Yahweh mau aja. Tuhan, Yahweh. mau Allah. Ya, tapi Yahweh. kita tuju kepada Dia Sang Pencipta. Gitu kan, mau Bapa, mau Karena Yesus siapapun, bukan pencipta, jadi bukan ke Yesus. Yahweh aja, Yahweh. Pencipta. Yahwehnya Kristen Oke. kan ya. Nah, terus Ya itu kan maksudnya ibarat kayak telur lah. Allah itu kan ibaratnya kok gini. Allah ya, lagi, telur. Bu? Yahweh. Kebiasaan sih, kebiasaan. Ya, Kalau makanya saya sih jangan pakai kebiasaannya. namanya Tuhannya Islam, tidak boleh. Yahweh. Kalau masa sih tidak boleh karena di dalam Alkitab ada ditulis Nah Allah. itulah kalian saudara Kristen dipatolo-toloi sama lembaga Bible. Tidak ada kata Allah di situ, tapi disimpan Kenapa supaya. Pak Suma tidak protes ke sana, Ngapain saya ke protes? lembaganya? Harusnya pencuri yang sadar kalau dia orang benar, ini barangnya orang kembalikan. Tapi kalau agama Anda Karena agama kan yang kita- salah, begini, karena- sadar itu hasil curian tetap akan dipertahankan. Di situ kita lihat Karena, buktikan. Kita buktikan agama Anda itu masing-masing- agama benar atau agama salah dari situ. Kalau Kristen sadar dirinya agama benar, maka segala sesuatu yang salah keluarkan dari Bible. Jangan Begini, kemudian masing-masing kan pasti merasa masing-masing namanya iman itu pasti merasa benar, ya kan? bukan masalah benar atau tidak. Sekarang begini, Bu. Ada barang Anda diambil sama tetangga. Tetangga merasa itu punyanya. Menurut Ibu, ini tetangga tak waras atau tidak? Masing-masing punya. Karena masing-masing Teminya. begini. Nah, inilah kehancuran Kristen karena otaknya itu tidak berfungsi ketika berbicara kebenaran.
Nyata-nyata motornya ibu dicuri sama tetangga. Sekarang permasalahannya, ketika tetangga merasa itu motornya, apakah ibu mengatakan, oh ini sudah betul? Begini, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu motornya kita? Kalau saya juga merasa itu motornya saya. Oke, sekarang kitab Anda bahasa apa? Aslinya bahasa Yunani kan? Terus ketika diterjemahkan bahasa Yunani ini ke bahasa Indonesia, ada nggak kata Allah yang bisa diambil di situ? Tidak ada, karena aslinya Yunani menulis kata theos. Theos ketika diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. Kenapa larinya ke Tuhan kami? Begini, menurut kan kalau misalnya theos itu menurut Bang Suma dalam versi bahasa Indonesia itu di Indonesia kan dewa, tapi dewa kan menurut pengerti kalau agama Kristen kan yang pencipta itu kan kita sebutnya bukan dewa tapi Allah. Loh, Allah itu Tuhannya umat Islam. Sejak kapan ibu jadi Islam? Begini, Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhannya agama Islam. Oh tidak bisa. Subhanahu Wa Taala itu artinya maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16 itu Tuhannya Yahudi. Yang disebut maha tinggi, maha suci itu Tuhannya Yahudi. Subhanahu Wa Taala itu Tuhannya umat Islam. Subhanahu Wa Ta'ala itu artinya maha suci, maha tinggi. Itu Tuhannya Yahudi, Subhanahu Wa Ta'ala. Begini pengertiannya. Sedangkan Kristen itu Tuhannya Theos, ibu. Kristen itu Tuhannya Theos. Gak usah malu-malu, akui aja. Kristen itu bukan Yahudi. Kristen itu kitabnya Yahudi diambil dalam terjemahan Septuaginta. Theos muncul di situ. Orang yang pertama Kristen itu orang Roma. Yahudi diambil dalam terjemahan Septuaginta. Theos muncul di situ. Orang yang pertama Kristen itu orang Roma. Roma itu penyembah dewa-dewa. Jadi nggak usah malu. Kristen memang menyembah dewa. Begini, saya tidak mau ribet ya. Apapun maksudnya begini. Mau dibilang apa? Yang jelas kita iman kita tertuju bahwa kita mengimani bahwa kita sama sang pencipta atau langit dan bumi. Satu ji itu toh. Satu ji itu salah ibu, jangan sama-samakan ki. Tidak bisa ibu samakan. Siapa Tuhan tak yang kita sebut pencipta langit dan bumi? Memang berapa Allah saya tanya kita? Berapa? Kok jadinya berapa Allah gimana sih? Inilah orang Kristen. Kok berapa Allah? Tuhan itu cuma satu. Berapa pencipta? Tidak mungkin 5. Tidak mungkin 5. Cuma satu. Memang cuma agama Kristen 3 Tuhannya. Tidak, satu kita tidak pencipta langit secara universal itu adalah sang pencipta. Siapa pencipta itu? Siapa pencipta itu? Siapa pencipta itu? Bagi saya dia yang awal dan yang akhir. Iya, siapa namanya? Namanya ya dia sang pencipta namanya. Siapa namanya? Ini orang dompalak namanya. Orang Hindu juga mengatakan yang mereka sembah adalah pencipta. Orang Buddha juga mengatakan yang mereka sembah adalah pencipta. Itulah masing-masing. Kalau dia mungkin mengenal sang penciptanya dengan namanya, misalnya siapa, melalui siapa atau siapa. Nah, kenal Tommy Tuhan kita dengan nama Yesus atau Yahweh atau Roh Kudus. Jangan Tommy ambil Tuhannya umat Islam. Nguasa sekali itu namanya serakah. Tidak ji, tetap ji Tuhannya agama Islam Allah Subhanahu Wa Taala toh. Subhanahu Wa Taala itu gelar. Itu gelarnya Tuhan kami. Tuhan Allah itu gelarnya Subhanahu Wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu Wa Ta'ala itu gelar. Coba Anda baca Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Yahudi gelarnya apa? Allah bagi kita apa? Tuhan toh? Mati meja. Bedakan nama bu dengan gelar. Allah itu nama kodong. Ngapa nak tolong kamu masih? Pencipta. Allah itu nama menurut kita. Nama Tuhan pencipta langit dan bumi bagi Islam itu adalah Allah. Oh, kalau Allah di dalam bagi Kristen Allah itu pencipta. Dari mana orang Kristen juga punya Allah kah masih?
dari Alkitab nih. Alkitab itu Kalau mau diterjemahkan, tidak misalnya ada Theos itu Ibu. diterjemahkan. Sekarang kutanya Ki dulu Ibu. Theos. Kita sembah Sang Hyang Widi tidak? Kalau begini, kalau Sang Yahwidi yang dia maksud pencipta ya berarti masuklah bagiannya. Berarti kita sembah dewanya orang Hindu. Nah, saya tidak sembah dewanya, saya juga tidak menyembah apa. Allah Dia Subhanahu mereka wa Ta'ala, menyebut toh. sembahan mereka dengan sebutan Sang Hyang Widi. Aneh minnek Begini, orang beragama tidak punya begini, pendirian Sudah, begini kalau ini. begitu, biar diambil nih, Serakah maksudnya kalau semua memang Tuhannya kita- orang mau semua nambe, Tuhannya Yahudi nambe tongi, Tuhannya Hindu nalle tongi, Tuhannya Romawi nalle ngasengi, ale ngaseng balala. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Tomo, namanya Yesus. Yesus itu punya senior, namanya Bapak. Ada juniornya namanya Roh Kudus, yang adalah hantu suci, pneuma hagios. Anjo lagi Roh Kudus itu punya Islam. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Di Indonesia baru ada istilahnya Roh Kudus. Karena Kristen itu suka bunglon, nyamar-nyamar. Kenapa ada lagi di Islam lagi? Roh Kudus ada di Islam. Nenekmu kiper Ibu. Roh Kudus itu ada di Al-Quran, surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Pengarang kitab Anda di Indonesia ini mengambil istilah Roh itu Kudus masuk itu ke apa? Bible supaya Roh pakai Kudus itu nipu-nipu, siapa? supaya orang Islam bisa Kalau di Islam, Roh dimurtadkan. Kudus itu siapa? Apa? Ya, Roh Kudus itu siapa di dalam Islam? Roh Kudus Roh Kudus. itu adalah malaikat Jibril. Sekarang saya Jadi tanya. malaikat Jibril sama dengan Roh Kudus. Yes, Nama lain kan itu Roh atau Kudus nama kan lainnya Roh Kudus itu gelarnya ada malaikat Jibril, tapi lagi-lagi naluka miseng Bible, nalle miseng, naluka misedeng, arampok misedeng Bible, pelukats, kapal tenggelam, pencuri, Yang mana diambil lagi keduluan? kata Roh Kudus, Yang mana dimasukkan keduluan? lagi ke Kristen atau dalam Islam? Bible. Padahal Ibu, Yang mana- orang Belanda yang bawa Bible masuk ke Indonesia tidak tahu apa itu Roh Kudus. Yesus itu bahasa Yang mana keduluan? Aram, tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Yesus Paulus itu mengajarkan Biblenya menggunakan bahasa Yunani, tidak ada kata Roh Kudus di dalam bahasa Yunani. Anda minne bikin rusak negara. Begitu dia masuk ke Indonesia, ke Islam-Islaman Biblenya, terjadilah perdebatan. Nasabah Injok Karisteng tidak puas kalau dia tidak pakai pakaiannya orang. Selalu mau pakai pakaiannya orang. Pun pergi ke di Israel, na pakai tuannya Israel. Antama ki Bali, na pakai Tuhannya Hindu. Ngapa na kamanjo? Alemi pae. Mama, alemi, tidak mengapa. Memang harus Bu, supaya Kristen menggunakan bajunya sendiri, Islam menggunakan bajunya sendiri. Tidak apa-apa Itulah dia, hebatnya kalau agama kita penjajah. Bukan cuman harta yang dijajah, akidah juga dijajah. Agama penjajah itu Saya tidak begitu. apa-apa, Ji. Ambil Nah, nih. jajah orang suka Saya merampas, tidak apa-apa, penjajah karena yang itu suka terpenting kan merampas, tidak apa-apa. bukan hanya merampas harta benda, bukan hanya merampas kemudian barang-barang, tidak. Rempah-rempah bukan hanya rempah-rempah yang dirampas, tapi akidah juga dirampas. Itulah warisan penjajah. Suka merampas hak orang lain. Kalau diprotes, marah. Dibilang kita penista. Padahal kita menjelaskan, hei pencuri, sadar-sadar mau itu paluka. Sudah mau itu mencuri, sadar-sadar mau. Kalau agamamu itu agama benar, nggak usah kau pakai hal-hal curian untuk kau pakai untuk sebarkan agamamu. Kalau agamamu itu agama benar, kau tidak perlu menggunakan hasil curian dari agama orang untuk kau ajarkan. Ajarkan aja dewamu. Theos, Bapak, Theos, Yesus, Theos. Apa itu? Burung merpati. Ajarkan aja. Ngapain kau pakai istilah-istilah Islam? Alkitab, Roh Kudus, iman. Mama ngapa nani agama kama tong bunglon? Sadar-sadarlah saudara-saudara. Kenapa kita berdebat Islam Kristen? itu Coba cuma lihat masalah- Hindu kan dengan masalah Buddha. terjemahan. Masalah Makanya dengan terjemahannya itu salah. Beda-beda. Terjemahan itu harus sesuai, Bu. Enjo dikana terjemahan, yang disebut terjemahan diterjemahkan dari aslinya.
Dari aslinya diterjemahkan ke bahasa di mana dia pergi. Ini Indonesia bukan Arab. Ini Indonesia punya bahasa disebut bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Ketika Bible Kristen masuk dengan bahasa asing, mohon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa ada bahasa Alkitab, Sede? Berarti yang salah kalau kita mau bilang begitu, karena yang menerjemahkan itu ya bahasa di dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa yang salah? Yang salah, saya tidak tahu siapa yang salah. Yang jelas seperti itu kalau kita menganggap itu Masa salah, tidak tahu siapa yang salah? Nasa-nasami di Bible ada tulisan Allah, masih tanya siapa yang salah? Yang salah Bang Suma, karena kenapa mau protes? An-nasanami. Ini sama halnya ibu dicuri baranta, terus ibu pi melapor di polisi, ibu yang salah. Maunya ibu itu. Jadi kalau ada pencuri biarkan saja. Dengan cuma bahas dengan arti. Jangan kesamakan ibadah dengan arti kalau memang dicuri. Ibu, mau tidak ibu menyembah setan? Tapi kan ini cuma terjemahannya. Ya memang sudah disetujui dan mau tidak ibu disebut Theos itu setan? Mau enggak? Karena tidak disebut. Ustadz tidak ada dibilang. Iya, Ustadz itu urusin umat. Kalau Bang Suma urusin penipu, pembohong, pendusta, penyesat. Bedakan. Nakkenet ya Ustaz. Saya ini bukan Ustaz. Kenapa kita bilang penyesat kita? Nah, kalau kita merasa kita penyesat ya gugat nih. Tapi kan kita tidak merasa kita sebagai pihak sekarang begini. Bisakah saya mengatakan kepada ibu, bisa enggak saya mengatakan kalau emas itu adalah batu, atau batu itu atau apa yang bagus, onde-onde Jawa itu adalah emas, bisa enggak? Ibu mau beli emasku, ibu bilang mana? Kuantarkan ini emas. Tapi yang saya kasih itu adalah onde-onde Jawa. Mau beli? Salah itu iya. Salah. Begitulah juga Yesus, begitulah juga Theos yang bukan Allah, Anda sebut Allah. Terserah ya Theos itu, pokoknya Allah itu apapun, mau Allah mau Bapa mau apa, yang jelas kita maksudnya begini. Kalau pencuri kalau diinterogasi sama polisi begitu, karena Anda yang sedang diuntungkan, karena Anda yang menikmati hasil curian, makanya mengatakan begitu. Apa untungnya dengan sebutan begitu, Kak? Iman tertuju terserah mau sama siapa. Kalau tidak bisa misalnya kita begitu. Kenapa kita bilang apa untungnya? Allah itu Allah. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, kembalikan dong. Kembalikan. Kembali kami pergi di karena kita yang protes karena kita tidak merasa kita bersalah. Bagaimana tidak ceritanya? Serius Tidak merasa bersalah. Serius tidak merasa bersalah karena aku baca Alkitab begitu kita sebut lagi Alkitab. Ngapa nak kitab itu namanya Alkitab? Dari mana ilmunya sedang injo? Namanya memang Alkitab, kitab suci. Dari mana? Dari mana kitab Kristen bisa disebut Alkitab? Dari mana? Tidak tahu, pokoknya dari lahir saya membaca Alkitab. Jangan kingotot. Kalau tidak ada ilmu jangan kingotot. Karena itu yang dibaca Alkitab. Badan di situ Allah. Injo ada petolo-tolo, injo kapal tenggelam, kapal talang bahasa Latinnya. Maknanya ditahu. Misalnya saya percaya Bapa lewat Yesus Kristus. Kita percaya Allah SWT melalui Nabi Muhammad. Itu pastikan dipahami, itu inti esensinya iman. Tapi tidak bisa begitu, Ibu. Yang disebut kitab suci itu ada kata suci di situ. Kita jangan bikin tidak bisa, Bang Suma. Kita jangan terlalu ribet masalah penyebutan. Oke, sekarang saya tanya Ibu, kalau ada pencuri ayam ini kemudian saya ganti dengan Yesus, bisa enggak? Bisa nggak saya samakan pencuri dengan beginian? Beda lah Martina, sama itu. Tidak sama dengan Martina. Bagaimana mungkin makhluk roh
yang datang menjadi manusia, dibunuh sama manusia, masuk di dalam rahim manusia, keluar dari vagina manusia, kau bilang Allah, Cak Yuyu. Bagaimana bisa? Nggak Siapa bisa. yang bilang Allah? Seperti Yesus Yesus itu manusia. tidak mungkin bisa Siapa bilang? disebut sebagai ayam. Karena bukan pada tempatnya. Begini Bang Suma, siapakah yang bilang Yesus itu bukan manusia? Nah manusia aja dia makan, dia berak, dia Kalau lapar. begitu Tuhanku yang disebut Allah itu bukan manusia. Jangan pakai. Karena tidak cocok. Masuk di otaknya, masuk nih. Begini. Tidak masuk. Begini. Bukan masalah masuk atau Beginilah tidak tabiatnya kalau masuknya. makan babi, keras kepala. Makan babi ke bilang saya, Yesus itu vegetarian, manusia. Kami tidak mau Tuhan kami disandingkan dengan manusia karena Tuhan kami tidak beranak. Yang beranak itu ayam. Bertelur kalau ayam. Tuhanmu beranak kan? Saudari Meti, Tuhanmu beranak kan? Itu siapa yang bilang Tuhan beranak, Tuhan beristri? Itu jika pemahaman tak begitu bahwa Allah itu tidak beranak, Buktinya tidak beristri. Yesus Karena disebut menurut sebagai otak anak. Yesus disebut itu sebagai punya, anak. Allah itu Anak bisa apa? secara Yesus disebut anak. Begini, anak kalau apa? kita, Anak ayam. Anak Tuhan kan? mengasumsikan Allah Kalau itu Yesus bisa itu nge-seks anak sampai bisa dewa, melahirkan. jangan bawa nama Tuhanku. Itu saja saya minta. Begini, kalau kita bisa, kenapa kita begitu? Karena kita bisa berpikir, Allah itu nge-seks mungkin jadi dia punya anak. Logikanya kan begitu asumsi tak. Buktinya kan kita bilang, Allah itu tidak Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan, anak Theos. Silakan. Kenapa Tidak Kalau dia jadi anak Tuhan, tidak berarti ada masa alasan harus kami melalui umat seks Islam Allah untuk berseks melarang tidak. Yesus anak Theos, anak Dewa, anak Maria, anak Yahweh, anak Yehova, nggak ada urusan. Tapi giliran disebut sebagai anak Allah, Anda berurusan dengan umat Islam. Sama itu kalau misalnya saya ada di sini anak ayam, anak kambing, anak sapi, dan ada di situ anak sapi, anak ular, ku bilang ini anak Yesus. Sama itu perasaannya umat Islam. Karena Tuhannya umat Islam tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Siapa itu? Allah. Yang kalian sebut Allah. Kalian sembunyikan supaya tidak ketahuan itu hasil curian. Tolonglah kita saling menghargai. Orang Kristen ini kan bisanya itu memanggil Yesus anak Tuhan, atau anak dewa, atau anak Yahweh, anak Yehova, anak Elohim, anak Eloa, anak El Eroi, anak Esaldai. Banyak. Kenapa kodong kami ini satu-satunya nama Tuhan kami yang Allah ini kenapa dinodai? Oke, berulang kembali supaya saya luruskan dan terangkan. Izin daengku. Iya, Kenapa Kak di Kristen? Usil agamamu itu. Usil. Kenapa kita juga tidak berpikir Allah itu beranak? Buktinya disebut Yesus anak Allah. Apa sih? Kalau Tuhan Anda anak itu kunci, tidak, dibilang kunci beranak mi juga. Kalau dia anak kunci beranak urusanmu, itu bukan urusan saya. Urusan saya, nama Tuhan saya masuk di kitabmu. Jangan karena kitabmu itu dibawa oleh penjajah sampai kitab kami juga dijajah. Cukup penduduk daripada pribumi ini yang dijajah. Jangan lagi agamanya yang dijajah. Siapa yang mau menjajah agama Islam? Tidak ada yang mau menjajah agama Islam. Tidak seperti itu. Menistakan kami. Siapa yang menistakan? Lapor mi. Buktinya nama Tuhan kami ada di Bible. Lapor mi Kiban Suma. Saya tidak perlu lapor karena kalian semua waras gitu, tidak gila jago semua toh. Kamu yang menyadari, kalian yang menyadari bahwa bukan Tuhan Allah itu Tuhan kalian. Kalian yang harus merubah. Lapor ke Lai baco. Kasih keluar saya ini Tuhannya umat Islam di Bible. Apakah keuntungannya? Kenapa Tuhannya umat Islam harus ada di Bible kah? Rugi kita kalau keluar Tuhannya umat Islam dari Bible. Tidak rugi kita. Tetap di perpuluhan lancar tiap bulan toh. Meskipun tidak ada namanya Tuhannya umat Islam di dalam toh. Daripada kita hina-hina Tuhannya orang. Daripada kita nistakan Tuhannya orang. Kalau kita sih
Kalau kita sih fan-fan saja, tidak jadi Iyalah, masalah. pasti Kita dong. mau apa, Kamu tidak- kan kita- yang menikmati kita hasil tidak merasa curian itu bersalah, kamu, toh. Cak Ayu. Jadi kalau kita yang merasa Karena begini, tabiat kita tidak penjajah merasa itu hasil begitu. curian. Tabiat pencuri, penjajah, Begini, Bang perampok, Suma, kita perampas tidak- itu begini. begitu. Enak-enak Bang Suma, aja tidak kalian tidak ngomong bisa karena kita. kalian yang mencuri, Biarkan kalian yang nikmati hasil curian. Yang korban ini yang diambil barangnya, Cak Ayu. Berpikir saya kok, pakai saya otakmu sedikit, pakai otakmu sedikit. Izin Kau host. sabar. Sensei. Kamu sekarang kamu baca tuh 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab kebodohan Allah. Mau ku robek mulutmu? Masa ada Tuhanku kau kasih masuk di situ sebagai bodoh? Cukup Tuhanmu yang goblok. Jangan Tuhan saya dibawa-bawa bodoh. Tuh, ku baca tuh. Tuh. Karena kebodohan Allah itu di atasnya tuh, yang di atasnya. Tuh. Ngapa nak begitu sekali agamamu kah? Cukup umat Islam bersabar, bersabar dengan kelakuan kalian, bersabar. Kami minta, kalian minta berhenti kita berdebat, boleh, boleh. Kalau perlu kita pisah bumi, kamu pindah ke Mars atau kami yang pindah ke Mars. Tapi jangan kamu menghentikan debat, tapi kau tidak menghilangkan istilah nama Tuhan kami di dalam Bible. Masa Tuhan kami dibilangi bodoh? Ini nih, karena kebodohan Allah. Kenapa enggak tulis Tuhan atau Yahweh atau Bapak atau apa lagi di situ yang bisa kau suka? Apa kek? Kenapa harus Tuhan kami? Bukannya Tuhan yang dituju itu, Tuhannya juga Kristen yang dimaksud. Nenekmu Kenapa kita kiper baper sama sekali? nenekmu, kakekmu juga. Ini apa? Memang Tuhannya Kristen ada tulisan Allah. Kenapa Di baper mana sekali? Tuhannya Kita Kristen? bukannya- Di mana? Di mana? Di mana orang Kristen menurut Tuhannya Allah di mana? Di mana Tuhannya Kristen itu Allah di mana? Itu media Alkitab. Nenekmu kiper paluka. Injami dibilang diprotes kitabmu karena agamamu itu pencuri. Saya kalau Begini, tegas percuma begini, kita protes sama kita karena kita juga ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Tidak kita bisa sendiri yang berbuat protes di sana. apa-apa. tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita Itu merasa terus. kita seperti Kalian Mi. itu mengaku Kita bukan anak-anak salah, Tuhan kita yang merasa, dikatakan kalau anak kita Tuhan merasa pemegang kita pencuri, kuasa. Sihir minjau begini kita selalu supaya yang hilang menggugat, namanya yang di merasa situ. yang selalu begini Bang Suma selalu yang menggugat itu dia merasa yang benar toh. Jadi kalau kita merasa benar kita mau yang menggugat. Nah, sekarang saya tanya saudara ini. Tidak mungkin Sekarang saya pencuri tanya. mau pergi bilang saya pencuri, tangkap Kak. Pasti Orang yang baik dicuri itu yang pergi ketika melapor. sudah sadar ini punya orang, ya dikembalikan meskipun orangnya nggak minta. Kalau Bang Suma kan sudah anggap kita orang tidak baik, jadi kita Oh, jelas yang nih. pergi. Oh jelas Itu dong, nih. najis, Oh, tralala, ini jadi tralini, pengadilan. najis. Sekarang ini kalau jadi Anda pengadilan. merasa orang Bukannya baik berkuar-kuar dan Anda sadar begitu. itu hasil curian, apa yang Anda lakukan? Menunggu yang punya datang ambil atau Anda kembalikan? Maaf ya, kami telah kembalikan. Itu orang baik. Ini sudah ketahuan karena begini, mencuri. karena kita tidak Oh, merasa lapor saya di mencuri. polisi, lapor saya di polisi. Karena tidak Sudah merasa tahu mencuri, itu hasil Bang curian. Suma. Kita Aduh. merasa tidak mencuri, kecuali kita merasa mencuri dikembalikan kita. Tapi ini kan tidak merasa mencuri. Itulah Kita Kristen. yang bilang kita pencuri. Itulah Jadi kalau Kristen, kita, Bang Suma itulah merasa kita penjajah, pencuri, kita itulah yang tabiat sedang penjajah. menggugat. Itulah tabiat penjajah, maling, pencuri. Itulah pencuri. Izin host. Pencuri memang kayak gitu. Maling. Izin Daeng. Maling itu begitu. Izin. Karena sudah nyaman merasakan hasil curian. Maka sudah tidak lagi malu. Sudah tidak ada rasa malunya. Karena sudah mendarah daging hasil curian dalam tubuhnya. Itulah kalian. Tuhannya Yahudi kalian curi. Di perjanjian lama Tuhannya Yahudi kalian curi. Di perjanjian baru Tuhannya Islam kalian curi. Tuhan kalian mana? Mana Tuhan kalian? Hei, Tuhan kalian yang mana? Perjanjian lama Tuhannya Yahudi kalian rampok. Perjanjian baru Tuhannya Islam kalian curi. Tuhannya Kristen mana? Theos. Kenapa kesembunyikan dewamu itu? Dewa Yesus, dewa Bapa, dewa burung merpati. Kenapa kau sembunyikan? Kenapa harus pakai Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam? Izin, Agama Daeng. yang tidak punya Izin, jati Daeng. diri dan harga diri, itulah agamamu.
izin Daeng. Kami hanya umat Daeng. Kami hanya umat. Mohon dimengerti Daengku. Ya sama Kami saudara, hanya umat. saya juga umat. Kami hanya Jadi orang umat ketemu awam, umat ini Daengku. ceritanya. Saya juga tidak punya kewenangan Ya, dalam Islam untuk cuman merubah beda, Bible. Cuman beda di sini Daengku. Apa bedanya? Daengku alim. Daengku Terus? alim, kami awam. Ya, justru Kami karena awam. itulah saya sampaikan kepada saudara. Ya Daengku, tapi yang kami harap penyampaian itu seperti apa yang Nabi Muhammad Oh, nggak bisa. Saya bukan diturunkan. nabi. Bukan maksud saya begini Daengku. Nabi Muhammad ini kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, terus? Saya hargai kerasnya Daeng, teguhnya Daeng, tegarnya Daeng. Maksudnya? Tapi saya juga khawatir Daeng punya kesehatan nanti terganggu. Oh, enggak. Jadi Nggak maksud apa-apa. saya, Nggak apa-apa. Nggak maksud usah Anda saya, khawatirkan Daeng. kesehatan saya. Nggak usah. Nggak usah. maksud Saya sudah Daeng. hampir 20 Daengku. tahun menghadapi ular beludak. Udah hampir 20 tahun saya hadapi ular beludak. Udah hampir 20. Daengku. Udah terbiasa saya menghadapi pencuri, penipu. Bang Joshua, agak masuk rahing. Yang kayak gitu rahingnya. Jadi tidak perlu kau nasihati saya, Bung. Tak perlu. Saya nggak Yang kau menasihati. harus Saya di nasihati sini itu nggak agamamu, lembaga agamamu yang harus kau nasihati supaya tidak ada diskusi. Kenapa ribet sekali kah? Kan ada persekutuan justru gereja-gereja di itu. Indonesia ini. Kalian tinggal bersatu. Sebagaimana kalian menghilangkan nama Nabi Isa di dalam Bible. Bisa kan? Nabi Isa hilang namanya. Kenapa giliran Tuhan kami nggak bisa? Justru itu Daengku, kami orang awam, Daeng orang Awam. alim. Itulah kalau orang munafi itu awam. Udahlah Saya ini saudara, orang awam. udahlah. Kita semua ini udahlah. orang awam. Makanya kan diputar-putar sama narasi Daeng ini kita bingung. Cuman yang paham-paham. Yang paham-paham Daeng. Cuman yang nggak paham ini loh, jadinya muter-muter begini. Akhirnya Daeng jadi keluar kata-kata yang sekiranya bagaimana Gimana ya ini ya? melukai. Ini gimana ya ceritanya ya? Ini konsepnya gimana ya? Ini yang satu maling, terus yang dimalingin bilang gini, udah ya yang sabar ya, nanti kamu begini. Padahal itu maling yang ngomong, nggak waras kalian itu ya maling. Maksud saya begini, Daeng. Apa Ini Ustaz salahnya? Yusuf asli gak? Sebentar Bang Joshua, sebentar aja. Assalamualaikum Bang Pandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rahing, silakan Rahing. Maksud saya justru pembahasannya harus lebih terarah lagi, dalam artian di sini contoh saya pengen tanya nih sama Daeng. Ring 1 di atas sana Daeng udah bergerak kan untuk lingkaran-lingkaran di sana, untuk petinggi-petinggi sesama petinggi-petinggi di sana. Aduh, banyak tingkah, Kayak banyak Daeng cakap. kemarin. Kamu dari tadi udah bilang soal Daeng kemarin ngomong maling, pengen ke apa yang perlu Habib. dicontoh dari akhlaknya maling ya? pengen minta persetujuan Habib, pengen minta dukungan dari Ormas FPI. Kata yang saya maksud di sini, maling. boleh jadi dari apa yang pengen nanti Bang Zuma ini cita-citakan agar supaya Injil atau kitab ini berubah. Injil lagi. Aduh, maling. Udah maling nggak usah sok bijak, maling nggak usah sok bijak. Mukanya Kita kan turun. bisa. Sebelum saya ludahin Kita kan- turun. Turun. Hus. Gak ada perlu kau nasihati di sini. Kau nasihati saja agamamu itu, orang-orang agamamu yang tidak becus agama. Saya nggak butuh nasihatmu. Nanti mukamu penuh air ludah malah kau tahu rasa. Dia yang mencuri, dia pula yang nasihatin kita. Sakit jiwa memang itu. Dia maling, dia nasehatin. Iya, coba Bang Sumaya nanti di gereja saya coba bicara dengan persekutuan di sana. Mudah-mudahan di gereja saya nanti bisa menyuarakan supaya menghilangkan kata itu betul. Ini malah yang dinasihati saya. Begini Bang Suma. Bang Suma. Apalagi nih bunyi lagi nih maling. Bunyi lagi nih maling. Apa Paluka? Bang Suma. Apa Paluka? Paluka. Paluka. Bang Suma. Oke, anak kita Paluka itu Allah. Bertanya kira ini, Nabi bagaimana dia? Nabi ada di Islam, ada juga di
Ada di Al-Quran, ada juga di Alkitab, Nabi. Anda bilang itu Alkitab Nabi, ini bukan meski. paluka Alkitab. Bagus nak dengar Alkitab. Pas ditanya siapa yang bawa agamamu, Belanda. Ngapa nak kuliah Alkitab? Suma. Bagaimana dia Nabi? Nabi Nih, siapa lagi Nabi Kristen sedeng? Siapa Nabi yang mengajarkan agama menyembah kepada manusia? Siapa? Nabi mana? Tidak, maksudnya istilah Nabi. Nabi akan ada di Al-Quran. Memang ada di Al-Quran. Jadi ngapa Mi? Berada juga kita Nabi tak. Jadi ambil lagi Nabi mana sayang? Nabi dompala. Nabi. Di mana ada Nabi di kitabmu? Di mana? Di mana? Coba. Saya mau lihat di mana ada Nabi. Kata Nabi di kitabmu di mana? Nabi Daud. Nabi Coba di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya di Bibalmu ada kata Nabi? Tunjukkan. Banyaknya itu baca Mi. Nah, di mana? kita membaca itu. Tunjukkan ke saya. Jangan sudah mencuri. Tolong lagi, tolong. Ada Nabi Daud. Nabi Daud itu bukan nabinya Kristen. Nabi Daud itu nabinya orang Yahudi. Jangan paluka. Nabinya Yahudi, Nualle juga paluka. Kitab Mazmur itu kitabnya Yahudi. Karena memang dari nabinya Yahudi itu nanti terbitlah ceritanya matahari. Yesus Kristus. Diskon kapan mau Natal? Apa yang terbit? Terbitlah ceritanya Yesus Kristus juru selamat umat manusia. Mana ada itu? Tidak main. Jago karang-karang. Tidak. Betul kutanya ke ini, siapakah yang diserupakan itu Allah Subhanahu wa taala tentang waktu Yesus disalib? Siapa yang disalib menurut agama Islam? Kenapa kau mau cari tahu itu? Itu urusannya agamaku. Kenapa kita tidak mau ditahu kalau sedangkan kita mau tahu tentang berarti tidak imbang ini tahu ditanya-tanya itu tentang aku lena jawab. Astagfirullahalazim. Nabi Isa, subhanallah. Nabi Isa diangkat ke langit. Siapa yang diangkat ke langit? Baru yang disalib siapa? Ceritanya di situ. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa yang diserupakan? Kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa. Kalau disebut berarti tidak diserupakan Mi. Kalau begitu siapa yang salah? Kalau yang diserupakan itu siapa yang salah? Kalau kita percaya yang disalib itu Yesus atau Isa lah menurut kata yang salah. Kenapa Nabi Isa diangkat ke langit. Penyaliban itu ada. Menurut Kristen, penyaliban itu yang jadi korban namanya kasih Yesus. Paham dulu Ban Suma. Oke, kasih paham dulu Ban Suma. Kenapa Allah kasih langsung angka ke Nabi Isa? Maksudnya apa? Kenapa dia serupakan yang disalib? Maksudnya kenapa karena itu Allah? Tuhan tidak mau nabinya dianiaya oleh orang-orang kafir. Tidak nak izinkan orang-orang kafir menganiaya nabi yang dia sayangi. Makanya diselamatkan. Karena orang ini makar, mereka bikin makar, mau sekali nak bunuh Nabi Isa, maka yang mereka tangkap adalah orang yang diserupakan kemudian. Diserupakan maksudnya dikasih mirip dengan Nabi Isa itu yang disalib. Mereka menganggap bahwa yang mereka bunuh ini adalah Nabi Isa, padahal bukan. Siapa yang salah kalau diserupakan nih? Siapa suruh kau mau bunuh orang? Kenapa kau mau bunuh orang? Tapi kenapa yang diserupakan yang sama di mukanya? Kenapa kau mau bunuh? Kenapa mau bunuh? Mauku? Kenapa kau mau bunuh? Kan saya tidak tahu ya kalau di Islam kenapa Nabi Isa mau dibunuh? Nabi Isa mau dibunuh karena Nabi Isa mempengaruhi orang-orang banyak jadi pengikutnya. Orang Yahudi tidak mau. Mereka membuat makar. Mereka membuat tipu daya. Mereka membuat kemudian tipu muslihat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa mau kasih banyak pengikutnya?
Loh, karena dia datang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel. Ya, kenapa Allah tidak mengizinkan untuk dia banyak pengikutnya? Apa dibilang? Orang-orang yang ada pada masa itu ingin membunuh Nabi Isa, makanya diselamatkan ke langit. Oh, berarti baik Nabi Isa sampai diselamatkan. Iya dong. Nah, Kristen bilang yang dikutuk, yang disalib itu adalah manusia terkutuk. Nah, itulah penggantinya nabiku yang kau sembah. Nabiku terangkat, yang kalian sembah penggantinya. Kenapa? Bisa jadi percaya itu ceritanya kita, cuma di dalam versinya Kristen yang saya baca setahu saya dan sudah banyak menolongku, karakternya Yesus begitu indah. Masalahnya karakternya Yesus sudah begitu banyak indah. menolongku apa tuh? Jaki bilang, pernah kak saya depresi toh, tidak tidur, kebayangkan Yesus berluka, langsung sembuh. Nah, bilang dokter gila kalau tidak minum obat penenang. Nah, bilang dokter gila kalau tidak minum obat penenang. Tapi Yesus peluk-pelukan. Buang itu obat penenang karena kok buang itu obat penenang karena aku bisa menenangkanmu. Baru nak peluk sama Yesus. Sembuh kan. Berpelukan kak. Ini kesukaan Yesus di situ. Nah, kenapa saya ini? Saya kalau soal sejarah. Jadi kalau kita tanya-tanya ke bahwa Allah itu Allahnya orang Islam tidak ku apa tapi yang ku pahami bahwa Yesus itu indah. Yesus itu bagaimana sih seorang penjahat kita bilang? Bagaimana kalau yang datang itu dia setan? ajar begini, Bagaimana? Ampunilah. Tapi kan kita tahu kalau setan itu iblis dia cuma menyesatkan, membuat orang depresi, membuat orang marah, itu buktinya kita emosi, sesat, kita tuhankan begitu. Anda tuh mau di Tuhan begini, Bang Suma. Terlepas tuh mau dia Tuhan, mau dia Nabi, mau dia apa. Tapi sejujurnya saya mengenal Allah Sang Pencipta itu melalui karakternya Yesus. Karena dia begitu indah. Dia bilang ampunilah orang yang bersalah, kasihilah musuhmu. Selangkah lebih maju. Kan orang biasa kasihilah sesamamu. Dia tidak, kasihilah musuhmu. Itu yang kusuka dari Yesus. Nah, sebenarnya toh banyak sekali tapi ajaran kasihi musuh itu batal. Begini Bang Suma, keluargaku banyak sekali Islam, bahkan pacarku sampai sekarang Muslim. Alhamdulillah. Tapi beratkah untuk cemburu nanti Yesus? Dia bilang begini, saya tidak mau menikah kalau kau tidak masuk Islam. Nah, begini, di satu sisi saya mencintai dia, iya kan? Calon suamiku ini Islam tapi itu pernah nih di satu sisi saya juga begini pernah juga belajar tentang Islam, tapi mengenai figurnya Nabi Muhammad dengan Nabi bilang lagi lah gara-gara kita ini Bang Suma patotoai. Cuma figurnya sekarang saya tanya, jujur. kalau Yesus itu adalah orang yang baik menurut Bible, pernah tidak Yesus itu berbakti ke ibunya? Berbakti dong. Nah, coba tunjukkan dalilnya mana. Memanggil ibu yang melahirkan dia dengan panggilan mama saja nggak pernah. Ibumu. Dia bilang hormatilah ayah dan ibumu. Siapa bilang begitu? Yesus. Siapa bilang begitu? Yesus pernah nggak hormati ibunya? Pernah nggak dia hormati jelas ibunya? Dong, menghormati. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu hormatilah ayah dan dalilnya ibumu. Mana? Hormatilah ayah dan ibumu. Ya, cuman berkata hormatilah ayah dan ibumu. Mana prakteknya mana? Sedangkan dia Yesus tidak pernah. Yesus itu tidak pernah panggil ibunya mama. Begitu. Selama hidup bersama dengan ibu yang melahirkan dia, selalunya dia memanggil ibunya itu dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Baik itu, dia bilang baik. Udah ketok nih itu. Bilang kalau begitu. Anakku gitu ya tampar bolak-balik tabang, tak selempar. Yesus tidak pernah panggil mamanya dengan panggilan mama. Selalunya panggil mamanya itu dengan perempuan. Perempuan, apa yang kau inginkan dariku wahai perempuan? Bagus itu Bedeng.
Mana ini Dito kalau hari-harinya dia bilang mama itu kan saat dia mengajar. Dia bilang Tidak, jelas, dia kita bilang, cuma hormatilah lihat ayah di dan ibumu. Bible. Apa sih yang kita lihat itu yang di Hormatilah ayah dan Bible? ibumu. Yesus, Pokoknya begini, Yesus pokoknya orang perintahnya yang datang kusuka. minta orang Sedangkan datang orang minta tolong lain ke dia musuh malah disuruh disebut dikasih, apalagi anjing. mama, Apa itu? Semua. Begini, Orang minta sedangkan tolong lain sama anu dia malah disebut oh, anjing. itu. Gimana itu? Iya disebut itu anjing, itu dia cuma mau menguji bagaimana imannya. Apa menguji? Ternyata Pandai juga ini. Tidak ada Tapi, menguji. ya. Tidak ada. Ini Malah dibilang ketika tolo tenota. Nah, ketika apa, ibu itu merendahkan mengaku ketika ibu itu mengaku anjing, apa kata Yesus? Betul, imanmu besar, imanmu ibu. Artinya dia mengaminkan orang itu anjing. Tidak, dia bilang walaupun ini anjing, saya ini seorang, walaupun anjing juga bisa makan di remah-remahnya, ke perumpamaan anjing itu Apa Bansuma. kata Yesus? Betul. Bansuma. Apa kata Yesus? Bilang-bilang Betul, ibu. Begini, tena otakmu, tapi tidak baper aja. Nasami? Bilang tena otakku tidak apa aja. Tidak baper aja saya. Kaku aja Bansuma. Tidak seperti begitu aja. Ku tahu aja Bansuma baik juga. Jadi ya, tidak marah. Nak gombal mas dek. Tidak ya, karena ku tahu juga dia selalu ikuti kita karena begini, dia pacarku nggak suka Iban Suma. Tiap hari nak dengar. Ibu Saya Narahing, tiap hari Ibu Narahing, dengar. Ibu Narahing, tunggu na dulu nah. Ada kawan Kristen ini Tony. Daing Oh, iya, Tony Pak, ini yang mau kuliah. ngomong dulu. Tunggu Yang nah kuliah. Ibu Narahing Terima ya. kasih dah. Turun Pak. Terima kasih Iban Suma. Sama-sama. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Maaf Kang Di. Selalu Kita iya, dimaafkan minta maaf. Tuhan Yesus, ampunilah orang yang bersalah kepadamu 70 kali tanpa balas. Kita bersalah. Udah dia yang maling nggak nyadar nih orang. Oh, maafkan Pak Bang Suma kalau ada kata-kataku yang salah. Terima kasih Bang Suma. Iya, sama-sama. Dadah. Berpelukan. Berpelukan dengan Yesus. Sesak anda ke semua. Ya Bang Tony, silakan, selamat malam Bang Tony. Ya, selamat malam. Nih, Kristen mau belajar katanya, Deng. Adek Narahing. Ya, selamat malam buat kawan-kawan semua. Ya, malam. Ya. Saya mau bertanya sama Bang Zuma sedikit boleh? Iya Bang. Memang saya ada melihat beberapa ayat itu di Alkitab ya. Ada Paulus bilang Yesus Tuhan, ada juga yang bilang Yesus utusan, gitu kan. Banyak saya situ banyak juga saya lihat itu di ayat-ayat Alkitab itu ada. Saya pun awam juga gitu kan, tapi saya ada baca itu Yesus itu dibilang di situ utusan gitu. Jadi saya ingin bertanya nih sama Bang Zuma. Siap. Kalau menurut Bang Zuma itu Paulus itu seperti apa Bang Zuma? Gitu. Karena karena saya juga ada pernah lihat itu buku, pernah baca buku itu kan, kalau tidak salah itu Protestan itu pecahan dari Katolik karena karena Protestan tidak setuju itu ada surat apa itu namanya yang selalu itu dipungut biaya gitu di gereja di Eropa itu dulu. Jadi Luther itu memberontak gitu. Luther. Nah, terus ada juga ilmuwan itu dia membilang apa itu, saya lupa namanya, Galileo. Tony suaranya gedein dikit Bang, ini kasihan teman-teman di bawah banyak yang kurang jelas dengar suaranya. Bang Tony ini Islam Kristen? Kristen. Oh Kristen, ya udah. Kirain Islam. Ya. Terus saya ada baca juga itu ilmuwan Galileo itu dia berbicara tentang apa tuh namanya, bumi itu pusat dari tata surya matahari itu pusat dari tata surya.
Tetapi ketua-ketua gereja di Eropa itu tidak setuju dengan pendapat dia itu. Dia kayak dicampakkan lah gitu ilmuwan Galilea ini tadi. Saya mau bertanya nih Bang Zuma, kalau menurut Bang Zuma kayak seperti Bang Zuma bilang, apakah benar Paulus itu pendiri agama Kristen? Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan menghilangkan hukum Taurat. Yesus, pengikut-pengikutnya tidak pernah meninggalkan kemudian Sabat kecuali pada saat Yesus mengobati dan seterusnya. Iya. Artinya Yesus mengajarkan hal uzur. Ada yang diwajibkan Tuhan, tapi pada saat kondisi darurat itu bisa dibolehkan. Nah, yang mendirikan Kristen sudah pasti bukan Yesus. Yesus tidak pernah menamai ajarannya dengan ajaran Kristen, pengikutnya dengan sebutan Kristiani. Tidak. Justru yang kita lihat, Yesus mengatakan, aku tinggalkan shalom, damai sejahtera, salam Islam. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Kalau di perjanjian lama ada tak Yesus mengajarkan Bang Zuma? Kalau di perjanjian lama itu tak ada Yesus. Tak ada Yesus di perjanjian lama. Tak ada. Itu Taurat kan, perjanjian lama itu Bang Zuma kan? Taurat, Ketubim, Neviim, Ketubim. Kitab Tanak kalau orang Yahudi menyebutkan. Cuman pengakuan Yesus menurut Bible, Yesus mengaku dia sering dinubuatkan di dalam kitab Tanak. Menurut Bible, perjanjian baru. Iya. Tapi menurut perjanjian lama, pemiliknya tidak pernah mengatakan ada Yesus di kitab kami. Itu. Nah, sekarang siapa yang mendirikan Kristen kalau bukan Yesus? Pertama yang disebut Kristen adalah pengikut Paulus. Di mana disebutkan? Di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Ketika kemudian Yesus di Antioquia, Turki, setahun lamanya pengikutnya Paulus tadi Paulus sambil tutup mata. Paulus muridnya kemudian disebut sebagai Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai tokoh dari Nasorios. Matius 23 nomor 15, ada ahli Taurat orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari pengikut, dan pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Satu-satunya orang Farisi dan ahli Taurat yang keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, hanya Paulus yang kita tahu di dalam Bible. Dan agama yang didirikan itu adalah agama Kristen. Berarti yang mendirikan Kristen adalah Paulus. Dah, itu banyak jawaban saya, Bang. Iya, saya sudah sering ikutin live-nya Bang Zuma, saya dengar gitu tentang Islam gitu. Mudah-mudahan gimana ya saya ngomong ya. Memang kalau saya mudah-mudahan dapat hidayah gitu Bang ya. Amin ya, siap. Mantap, keren. Ini dia. Gini, tunggu dulu. Jadi saya mau bertanya, kadang ada saya sedikit bingung. Kalau memang Tuhan Allah itu satu, tapi kenapa kayak umat Hindu, Buddha atau yang lain-lain berdoa gitu, kenapa mereka kayak istilahnya dikabulkan juga? Itu gimana itu Bang Zuma? Mantap pertanyaannya Bang Zuma, keren. Jawab Bang Zuma. Bang Zuma, mohon pencerahannya Bang, biar bisa lebih kebuka, benar-benar kebuka hati saya malam ini kan, itu Bang Zuma. Yang saya tanya itu kayak Buddha, Hindu, agama yang lain, kayak hidupnya apa gitu. Kok saya lihat kan ya apa yang mereka mauin gitu,
terkabulkan. Tapi tunggu dulu ya. Kadang saya ada juga bertanya sama teman juga, teman saya ini seorang muslim kan, dia ada pernah membilang itu betul nggak kata-kata dia Zuma, memang surga mereka itu ya di dunia gitu katanya. Itu gimana Bang Zuma? Ya. Kalau Tuhan saya tidak disebut Ar-Rahman, saya tidak mungkin menyembahnya. Kenapa? Cakupan alam semesta ini luas. Artinya, Tuhan yang betul adalah Tuhan yang maha mencukupi kehidupan alam semesta ini. Kalau Tuhan saya itu tidak disebut Allahus Samad, maka saya kemudian sanksi untuk menyembahnya. Kenapa? Alam semesta ini itu ada ketergantungan kepada pencipta. Ada ketergantungan kepada pencipta. Nah, sekarang ketika Tuhan saya disebut Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka Tuhan saya ini harus memberi kepada manusia seluruhnya yang ia ciptakan. Mau dia itu Hindu, Kristen, ateis sekalipun, Tuhan yang Maha Pengasih harus memberikan apa kepada siapa dia harus memberi, yaitu manusia. Jadi Tuhan saya Ar-Rahman tidak memilih, oh ini yang menyembah saya, ini yang saya kasih. Oh ini yang tidak menyembah saya, ini tidak saya kasih. Kalau Tuhan pilih kasih Bung, maka orang semuanya akan menjadi Islam. Kenapa? Karena doa-doa orang selain menyembah Tuhan yang umat Islam tidak dikabulkan. Mereka kere semua, miskin semua. Maka mereka akan menengok umat Islam. Loh, kayaknya umat Islam benar deh Tuhannya. Kenapa? Karena kok kaya semua. Akhirnya berpindah semuanya satu agama. Apakah Tuhan menginginkan seperti itu? Tidak. Makanya kita diciptakan bukan dicipta menjadi malaikat. Kita dicipta untuk menjadi makhluk yang sempurna. Maka Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Bebas mau jadi Islam, bebas mau jadi Kristen, mau bebas menjadi apapun. Lalu apa yang bisa mengantar kita kepada Allah, kepada Tuhan yang benar? Akal. Coba kita lihat orang Kristen banyak yang kaya raya. Apakah itu Tuhannya betul? Orang Hindu banyak yang kaya raya. Begitu juga sebaliknya. Ada di Kristen miskin, ada di Hindu miskin, ada di Islam miskin, ada di Islam kaya. Loh kok jadi kayak gini? Masing-masing orang punya Tuhan berarti? Tidak. Tuhan yang betul itu adalah Tuhan yang maha besar, yang tidak mengukur kasih sayang kepada hambanya berdasarkan harta, tapi berdasarkan ketakwaan. Jadi kalau Anda mengatakan kayaknya Tuhannya ini yang betul deh, karena dia kaya. Besok hari Anda melihat lagi dari sana miskin, kayaknya Tuhannya enggak deh, karena ada yang miskin. Enggak kayak gitu. Iya, saya bukan istilahnya bukan bilangin yang lain gitu. Tuhannya, cuman saya gini loh Bang Zuma, karena kayak merasa kok tak adil gitu. Kenapa yang lain gitu, maafnya kata kan kalau di luar Islam itu kan kafir gitu Bang Zuma kan? Yeah. Betul kan? Tapi kenapa Tuhannya Bang Zuma masih mau memberikan istilahnya rezeki gitu sama yang lain gitu, sama yang bukan istilahnya memeluk agamanya gitu Bang Zuma? Ya, kan Tuhan saya mengatakan begini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Tuhan satu-satunya, dialah Allah yang Maha Esa, Allahu Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah itu malu. Allah itu maha pemalu. Ketika Allah itu mengatakan akulah yang menciptakan, aku yang memberikan, aku yang menghidupkan, maka Allah kemudian menjelaskan aku yang memberikan rezeki. Siapapun dia, mau disembah ataupun tidak disembah, Tuhan yang maha adil akan tetap memberikan kepada semua makhluknya.
Coba Anda lihat kucing makan dia kan, ayam makan, sapi makan. Anda melihat pernah mereka itu sholat seperti manusia? Enggak. Tapi Allah kasih. Itulah bukti Allah itu maha kasih. Siapapun dikasih. Mau Kristen dikasih. Orang Kristen minta doa kepada Yesus, yang mendengar bukan Yesus, yang mendengar Tuhanku. Tuhanku mendengarkan. Ini hambaku meminta kepada makhlukku bernama Isa. Mana bisa Isa memberikanmu? Nah ini aku yang kasih. Bukan berarti ini sembah saya tidak kasih rezeki. Sekalian aja matikan. Kalau begitu. Nah, ini tidak nyembah saya, mati. Plak. Nah, sudah. Bukan begitu Tuhan. Makanya Tuhan Allah itu disebut maha adil, maha bijaksana, maha arif. Tuhan itu. Tapi dikasih akal. Dikasih akal. Ya tadi Bang Zuma sebutin yang maha adil mah itu yang pernah, kalau nggak salah saya itu termasuk yang apa tuh namanya sifat Tuhan itu. Asmaul Husna. Iya. Apa namanya Bang Zuma? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Betul. Ya. Iya. Allah kemudian disebut maha adil, al-adl, yang artinya maha adil. Jadi Tuhan nanti kalau di yaumul hisab ditanya, kenapa kalian tidak menyembahku? Padahal aku sudah memberikan kamu apa yang kamu butuhkan. Aku kasih udara, kasih oksigen, kasih cahaya matahari, aku kasih air, semua aku kasih. Kenapa kalian tidak menyembahku? Nah ini, makanya Tuhan itu maha adil, artinya apa? Tuhan memberikan kepada siapapun yang meminta, terlepas apapun agamanya. Iya Bang Zuma. Saya mohon bantuannya Bang Zuma ini. Saya kalau dengar Bang Zuma ngomong ini nggak tahu mau bilang apa saya Bang Zuma, nggak tahu. Iya, gimana Bang? Rasanya sepertinya sudah terlembutkan hatinya Akhi. Iya, bantulah saya Bang Zuma. Tanya lagi Bang, tanya lagi. Bantulah saya. Iya. Masya Allah. Ya, saya pengen istilahnya mati itu, hidup di bumi ini mati. Saya tak mau sia-sia, itu aja. Saya Allah. Orang yang tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhannya ini kayak gini nih. Yang benar-benar Tuhan. Tidak mau sia-sia hidupnya. Nah, ini bagus. Iya. Artinya orang mau belajar. Iya, bantulah saya Bang Zuma, bantu. Allah, Masya Allah Akbar. Iya, cuman ya, tadinya Katolik ya Bang ya? Iya, aku tahu Bang Zuma. Biasanya yang muda menerima pengajaran itu dari saudara kita Katolik. Iya. Silakan bertanya Bang. Iya Bang Zuma. Tak masalah ini saya bertanya sama Bang Zuma kan. Tanya aja Bang, tanya aja Bang. Iya. Sampai pagi kita layani Bang. Iya, jangan, saya pun besok kerja. Apa gini Bang Zuma, kalau saya kan sudah mencari itu istilahnya Muhammad itu istilahnya utusannya. Saya coba-coba searching di Google gitu tentang Muhammad gitu, tentang beliau gitu kan. Terus saya juga ada juga memang kawan saya gitu ngomong gitu, Muhammad itu tak ada di dalam Al-Quran itu disebut sebagai utusannya Allah gitu kan. Cuman saya coba cari, tapi saya ada ketemu di surat al apa gitu, saya lupa. Saya apakah betul itu Muhammad itu utus yang mengangkat Nabi itu Allah gitu Bang Zuma, betul nggak Bang Zuma? Surah Yasin Ahi. Iya, ayat 3. Betul. Nabi Muhammad SAW itu benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, penutup para nabi dan seterusnya. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah rasul utusan Allah. Nah, kalau di dalam surah Yasin, innaka laminal mursalin, sungguh engkau adalah salah seorang dari para utusan. Tuh.
Itu Nabi Muhammad itu yang dimaksud. Jadi macam mana ini saya Bang Zuma? Iya. Kalau saya yang bertanya boleh Bang? Siap, silakan. Ya. Apa kedudukan akal menurut saudara di dalam beragama? Aksesoris aja atau berfungsi untuk mengarahkan kemudian manusia menuju kepada pencipta? Ya, seperti saya bilang tadi Bang Zuma, karena saya berpikir karena saya berakal, makanya saya hidup ini tidak mau sia-sia. Saya pengen mengenal benar-benar yang namanya Tuhan, cuma satu Tuhan. Saya pengen istilahnya itulah mati saya tidak sia-sia. Itu makanya saya berpikir. Sebelumnya juga saya di YouTube saya ikutin itu channelnya Jazirah Ilmu. Itu saya sering itu setiap hari saya lihat-lihat. Kayak dia mengatakan Injil Barnabas itu istilahnya nama Muhammad Adar tertulis di situ, cuma dihilangkan. Saya sering mengikuti istilahnya, ya saya banyaklah ngikutin channel-channel Islam gitu Bang Zuma di YouTube. Saya sedikit banyaknya kadang ada belajar juga dari teman-teman saya. Makanya saya juga sering sharing sama teman kerja saya kan. Gimana Islam itu? Jujur ya dari cara ibadahnya juga dia menjelaskan istilahnya kita tuh kalau kita habis berhubungan kita harus mandi wajib. Kalau kita istilahnya mau sholat harus berwudu. Beda memang sama agama saya gitu. Nah, ini boleh saya ceritakan pengalaman sedikit Bang Zuma? Boleh. Saya dari situ saya teringat ada dulu suatu cuman gimana ya, saya sebenarnya mau ngomong nggak enak gitu kan. Ya namanya kalau ya kita ini beribadah kan istilahnya ke gereja kan, kita kan lengkap gitu, pakai kemeja rapi lah, pakai sepatu apa. Cuman saya nggak enak jadi ya mau ngomong takut kawan-kawan tersinggung gitu kan. Tak usah lah Bang Zuma. Nggak apa-apa Bang. Lanjut aja nggak apa-apa. Jadi oke lah. Jadi begini Bang Zuma. Gimana ya? Saya waktu saat beribadah itu mendengarkan istilahnya khotbah dari pendeta itu, kok ada bau-bau tak sedap, bau tak enak gitu kan, bau yang nggak enak lah di samping saya kan. Sekali saya lihat maaf katanya ya ada istilahnya jemaat itu menginjak kotoran di sepatunya gitu loh. Nah, jadi ya saya melihat Islam ini ya istilahnya betul-betul harus suci gitu kan dalam beribadah. Lepas sandal, istilahnya ngambil air wudhu gitu. Ada aturannya semua. Makanya saya di situ agak memang saya salut gitu melihat, apalagi kalau pas hari Jumat itu saya yang mau jualan, yang mau bekerja itu mereka tinggalkan semuanya. Apalagi kalau di Aceh itu kan kalau udah Jumat itu kan semuanya itu tutup, tidak peduli mereka. Makanya saya kadang berpikir ya mungkin inilah agama itu yang benar-benar yang kayak Bang Zuma bilang, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa ya gitu ya Bang Zuma ya. Iya betul Bang, betul. Iya. Kalau lihat dari pernyataan saudara ini, usia berapa Bang sekarang? Saya kelahiran tahun 87 Bang Zuma. Makanya udah tua juga itu. 87 Masya Allah. Sudah punya anak? Sudah, anak saya satu Bang Zuma, tapi saya sudah pisah. Sama pisah sama istri saya gitu. Jujur pisah sama istri itu ya, saya pisah sama istri ini di 2021 kan, istilahnya ya gara-gara saya seperti ini gitu. Kayak saya tuh kayak bingung gitu kan. Istilahnya saya pernah bilang sama mantan saya itu kan, saya bilang saya bilang gitu kan, coba yuk kita istilahnya belajar tentang Islam. Tapi dia marah gitu sama saya. Dia ya maki-maki saya lah gitu Bang Zuma. Ya begitulah Bang Zuma. Mungkin saya pisah sama ya mungkin karena memang dah tak cocok lah, itulah Bang Zuma. Makanya saya istilahnya di saat saya lagi sendiri ini juga saya istilahnya pengen saya sudah bilang saya tidak mau mati sia-sia, juga saya ingin mendapatkan pasangan gitu yang nantinya bisa
sefrekuensi sama saya, satu iman sama saya gitu Bang Zuma. Gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini kalau sudah kayak begini nih, ini sudah 100% Islam ini. Tapi ngaji belum bisa semua. Ngaji itu belakangan Bang. Sama seperti ketika kita masuk TK. Tidak mesti kita harus pandai menghitung, membaca baru masuk. Tapi masuk dulu, di dalam baru belajar menghitung, di dalam baru belajar membaca. Nah sekarang apakah saudara ini sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar-benar Tuhan, tak ada Tuhan yang lain? Kalau saya bandingkan sama di Alkitab saya, ya memang ya bukannya gimana saya mau ngomong, ya memang ya saya percaya, kayaknya saya percaya Yesus itu memang ya utusan. Iya betul Bang, cuma utusan. Karena banyak kok memang saya kayak, makanya saya lebih paham lagi, saya sering dengar Bang Zuma istilahnya pun kayak masalah kata Allah ini tadi kan. Kalau saya buka di Google gitu, di bahasa Greek gitu, memang tidak ada kata-kata Allah itu di Alkitab, memang tidak ada gitu. Iya. Memang tidak ada tertulis di situ, memang. Termasuk kata Alkitab itu nggak ada Bang. Oh iya Bang Zuma. Iya, tidak ada kata Alkitab itu, nggak ada. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Oh. Jadi lembaga Bible itu memang apa ya istilahnya ya, sengaja melakukan itu demi untuk harus mewarnai diri mereka ini masuk seperti warna agama yang mayoritas pemeluknya. Karena di Indonesia ini Islam, maka mereka sebisa mungkin tampil ke Islam-Islaman. Begitu. Itu sudah program, itu sudah program bagian dari misi kristenisasi Amanat Agung. Iya. Iya. Terus kapan rencana abang ini mau bersyahadat? Apa Bang Zuma mau bimbing saya? Iya, bisa. Menjadi Islam betul-betul, kaum Islam. Sudah jadi kewajiban kita Bang. Yang nggak usah diminta, udah jadi kewajiban kita itu. Iya. Nanti kita ada tim yang membimbing mu'alaf, dikepalai oleh Ustadz Takhta. Iya. Saya kebetulan di Batam ini Bang Zuma. Alhamdulillah, apalagi di Batam. Iya. Tim kita ada tersebar di mana-mana. Batam juga ada. Apa syaratnya saya harus, kalau istilahnya mau kalau misalnya mau bersyahadat, karena kan kita buatkan sertifikat mu'alaf berdasarkan dengan identitas. Maka identitasnya harus dikirim dulu ke Akhi Sugi, ke Bible Berjalan. Nanti kami buatkan sertifikat mu'alaf untuk dasar hukum ganti KTP, agar negara ini mensahkan kalau saudara ini adalah umat Islam, beragama Islam. Nah, apakah saudara bersedia untuk kirim lewat WA nomor foto KTP? Kalau bersedia, kita syahadat di sini, disaksikan 4.000 mata memandang. Itu untuk biaya berapa Bang Zuma kalau boleh tahu? Nggak ada biaya. Justru kalau Anda belum sunat, saya yang biayai. Saya sudah sunat Bang Zuma, Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Nggak ada biaya Bang. Iya. Mana ada biaya? Nggak ada biaya, justru orang mu'alaf ini yang harus dibiayai, dibantu kalau ada kesukaran. Kalau bersedia saat ini juga kirim KTP-nya, kita syahadat, disaksikan oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Bagaimana? Kirim KTP-nya ke saya aja Bang. Bible Berjalan. Bible Berjalan ya. Ya, catat nomor HP saya Bang. Oh ya, tunggu sebentar ya Bang ya, sebentar. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Yani masih meleset, alhamdulillah dapat ganti. Allahu Akbar, subhanallah.
Ya nih, kalau masih menyaksikan, lihat nih. Dia nih siapa? Cak Sugi. Yunan. Yunan. Yunani. Cak ayo. Berapa Bang Zuma nomor WhatsApp-nya Bang? Kok nanya Bang Juma? Nanya saya lah. Oh, maaf. Saya berapa nomor WA-nya? 08 08 ditambah 77 0877, oke. Ditambah 26 oke. Ditambah 42 oke. ditambah 77 oke. ditambah 93. Saya ulang lagi ya Pak ya. Kasih ditambah ya supaya tidak kena banned, kasih tambah gitu. Oh ya. 08 ditambah 77 ditambah 26 ditambah 42 ditambah 77 ditambah 93. Dah, silahkan kirim KTP-nya ke saya, dipoto. KTP sama tanda tangan di atas kertas putih HPS Bang ya. Kalau tanda tangan hari ini belum bisa, besok nggak apa-apa. Nanti menyusul tanda tangannya. Karena nanti di sertifikat itu kan harus ada tanda tangan Anda kan. Nah itu nanti tanda tangan Anda itu diambil, diletakkan di sertifikat begitu. Nanti bersedia open camp Bang ya. Halo Bang. Oh masih ke Jeddah, ngirim manu mungkin. Allahu Akbar, nggak disangka-sangka ya. Ini sambil di follow dulu aja ya Ustadz ya. Iya di follow ya kawan-kawan. Karena pengikutnya masih 180-an ya kalau nggak salah tadi. Tolong di follow supaya sampai cukup 1000. Ini baru 207. Dusma menjerit, Dusma. Bang Juma ini dilaporin ke polisi, malah nyebabkan orang jadi mualaf. Gimana ini Bang Juma? Kasihan deh aku. Dari tadi mantau dia Bang Zuma, dari tadi mantau dia di bawah. Ayo semakin gencar ngelaporin. Desma semakin gencar laporin. Saya juga laporin dong. Cari video saya, laporin, nggak apa-apa. Besok kita serentak semua channel-channel YouTube yang besar melive-kan penistaan, dugaan penistaan yang dilakukan oleh beliau. Jam berapa Ki? Mungkin habis zuhur. Habis zuhur ya. Alhamdulillah saya udah bangun. Semua channel yang besar milik umat Islam, kalau bisa donditan, kemudian apalagi yang ngaji, lensa udah pasti ya Tapi saya channelku masih kecil ya. Bareng semuanya live, yang punya YouTube semuanya kita live bareng semua. Siap. Dinda Natali juga ya. Siap Bang Zuma, insya Allah siap. Bang Zuma sebentar, ini saya lagi catat WA sebentar ya. Iya. Belum dikirim ya Bang KTP-nya? Ini saya mau kirim, ini saya mau kirim. Oke, mantap. Dan saya minta kepada semua yang teman-teman yang punya TikTok agar si Dosma ini cepat diproses. Tolong buat piti-piti yang dia nyanyi di depan gambar Ka'bah sambil nyanyi lagu Yesus, itu diperbanyak, di-share sebanyak mungkin ya. Alhamdulillah teman-teman kita penggawa-penggawa FPI itu sudah mengambil sebagian data-datanya ya, biar dia tahu dia lagi perang melawan siapa gitu
Dia kira nangkap kucing, tak taunya yang ditangkap itu adalah harimau. Karena dia ini bukan lagi sebagai pengacara, dia ini mewakili penghujat. Mewakili penghujat untuk menghentikan perlawanan dari umat Islam agar penghujat bebas menghujat Islam. Jadi dia, si Dosma ini ingin menghentikan kemudian gerak langkah para apologet Islam. Artinya dia ingin membebaskan sebebas-bebasnya para penghujat Islam. Apologet Islam ini kan hadir untuk mengkanter penista. Nah, dia ingin menghentikan para penghalau penista supaya misi kristenisasi dan juga misi penghujat itu bisa melenggang. Dibuktikan dengan dia happy-happy joget-joget, itu sebenarnya sudah penistaan, penghinaan kepada kita umat Islam. Dia belum pernah rasakan kalau umat Islam itu angkat bicara, umat Islam itu berjihad. Bahwa umat Islam itu tidak ada takutnya kepada siapapun selain Allah. Sedikit lagi, Bang Tony tolong dipoto KTP-nya secara utuh Bang ya, jangan separuh-separuh gitu. Utuh. Oh ya, oke. Ya itu tadi separuh identitas, nanti bawahnya lagi separuhnya foto Anda, jangan seperti utuh. Ya. Monggo dilanjut Ahi. Iya. Jadi ya teman-teman yang misalnya nih punya foto beliau atau pernyataan beliau di sosmed yang lebih berat ke kekristenan dan lebih menonjolkan kekristenannya dia daripada sebagai pengacara, tolong diteruskan ke teman-teman API. Nanti kemudian kita reaksi foto-foto dia, termasuk yang joget-joget. Utamanya yang joget-joget ini kalau bisa kita ulas terus sampai 2 minggu 3 minggu ke depan. Nah, ini Bang Tony lagi foto KTP mungkin ya, kepental dia. Kemana nih Bang Tony nih? Wudhu. Sekali lagi saya minta ya pada teman-teman semua yang punya akun TikTok, yang punya channel YouTube, untuk memviralkan kemudian saudara Dosma biar cepat terkenal. Karena dia ingin terkenal sehingga dia kemudian membawa-bawa nama Bang Suma. Dia ingin dikenal, makanya kita bantu dia supaya dia menjadi tenar, biar terkenal. Kalau perlu sampai ke mancanegara gitu ya. Apakah teman-teman di YouTube siap membuat PT-PT TikTok memviralkan video Dosma joget di depan gambar Ka'bah di rumah seorang muslim yang sedang melakukan pengajian? Siap? Siap Bang. Yang di TikTok siap? Siap. Harus siap. Jadi
Kalau bisa, bukan cuman sasaran kita bukan cuman penista Islam, tetapi orang yang punya kewenangan harusnya bersifat adil, yang kemudian ikut pasang badan juga jadi sasaran siapapun, ya. Karena tujuan kita itu apa? Bagaimana supaya tidak ada penghujat. Kita ini apologet Islam dibentuk untuk menghapuskan penghujat di sosmed, menghapuskan para pemurtad, menghapuskan kemudian istilah-istilah Islam di Bible. Itu tujuan kita. Ya. Biarkan Indonesia ini aman tanpa hujatan. Biarkan umat Islam menjalankan syariat agamanya tanpa dihina, Tuhannya dinistakan di dalam Bible. Terus dihilangkan itu. Nanti kalau sudah dihilangkan semua istilah di dalam Bible, istilah-istilah Islam, istilah Al-Quran, baru kita bisa berhenti untuk berdebat. Namun kalau misalnya masih ada yang ingin berdebat, silakan dilakukan dengan resmi. Resmi dalam arti kata seperti Yayasan API yang sudah berbadan hukum, itu merencanakan debatnya seperti apa, diadakan di mana, di online juga bisa, tentu dengan cara-cara yang elegan, menghindarkan perkataan-perkataan yang sifatnya menyakiti lawan diskusi, ya, karena sudah tak ada lagi unsur kebencian di sana, karena sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada, nggak ada lagi yang nyikut-nyikut, menista-menista. Maka semua yang ikut berdiskusi harus berjalan dengan situasi dan kondusif, situasi yang nyaman dan kondusif lah intinya. Kalau masih sekarang kayak gini, ya ini kendalanya seperti yang kita lihat. Nah tadi juga teman-teman Bang Ari Untung nelpon saya, lumayan lama ngobrol. Dia tanya apakah akun TikTok Bang Suma juga hilang. Aku bilang masih ada. Kenapa? Ini Bang, TikTok saya hilang. Hah? Kok bisa? Iya. YouTube-nya juga kena dismonet gara-gara liput Bang Suma. Oh, kok bisa? Iya. Oh, saking bencinya orang itu sama Bang Suma. Padahal banyak yang saya liput Bang, kata beliau. Tapi giliran Bang Suma baru 3 minggu sudah 1,5 juta yang nonton. Waduh parah ini. Tapi saya ikhlas Bang, saya ikhlas. Artinya pesan kita sampai kepada mereka. Buktinya mereka merespon dengan cara-cara seperti ini. Jadi bilang, ini loh Dinda, kamu minta banding, nggak bisa, hilang langsung. Gila, bener-bener. Ada juga teman kita dulu kayak gitu, akun TikTok utamanya hilang lenyap seketika. Kalau Bang Suma ini kan kadang terlapor sepekan, paling lama 2 pekan, tak hilangnya. Tapi beliau hilang padahal pengikutnya itu udah ratusan ribu, entah mungkin 1 juta kali ya. Hilang. Hari Untung sampai curhat. Udahlah Bang, yang penting pesan saya sudah sampai, pesan kita udah sampai kepada mereka Bang, kata dia gitu. Bang Suma masih bersedia kan diundang? Ya undanglah. Undanglah, bilang. Undang saja kapan aja kamu mau Bang Suma hadir. Yang penting kalau sekarang TikToknya hilang, jangan sampai nanti gedungmu yang hilang, belum ketawa dia. Ketawa beliau. Sekaligus besok mungkin ya kita ngajak teman-teman pada saat kita membahas siapa si Dosma ini, sekaligus kita reaksi pertemuan teman-teman tadi dengan abang kita Bang Alam Sahanafi. Bang Alam Sahanafi tadi nelpon video call ke Bang Suma, katakan aku buru-buru dari Palembang, masih belum terlalu sehat, buru-buru tanggal 28
kupikir Bang Suma juga ada ke rumah. Tak taunya saya buru-buru dari Palembang sampai di di Jakarta. Ternyata Bang Suma nggak hadir. Maaf Bang, saya banyak PR di Makassar ini. Nantilah kalau ke Jakarta kita jumpa. Nah mungkin bisa Bang Handi besok kita reaksi video pertemuan silaturahmi antara Bang Alam Sahanafi dengan tim API. Tadi pukul berapa tadi itu? Pukul 9. Ikut besok. Oh iya, Itu ada benar, Yusuf di sini, sedikit. betul. Sorry, saya tadi lihatnya ke WA. Ya, Iya. gimana Hi? Ini Tony memberi info ke saya katanya lagi ada temannya, makanya dia buru-buru turun tadi. Nah, ini netizen banyak yang tanya di bawah kan, mana Tony? Tony lagi ada temannya. KTP-nya? KTP-nya tadi di separuh-separuh. Di foto pertama sisi alamat, identitas. Terus baru dikirim sisi kedua fotonya. Jadi saya curiga karena saya perhatikan di situ kan nampak fotonya sedikit, itu latarnya merah. Sedangkan yang ada fotonya latarnya biru. Makanya saya minta foto utuh. Coba foto utuh. Ini kolom agamanya ada? Udah dihapus udah dihapus sama dia. Kenapa belum dihapus? sempat, nggak tahu, belum sempat saya lihat kolom agamanya. Cuma tadi saya lihat sekilas kan, yang foto pertama itu sisi identitas, terus dikirim lagi foto yang sisi ada fotonya. Cuma yang sisi yang pertama yang identitas itu fotonya masih kelihatan sedikit gitu, tapi warnanya merah. Sementara sisi yang ada fotonya warnanya biru latarnya. Nah ini saya curiga jadinya mau ngeprank, nggak bisa. Kita sekarang ketat untuk bisa memualafkan orang, nggak salah-salan. Kenapa tulis nama saya di bawah? Mamanya Rahing. Assalamualaikum mamanya Rahing. Ada mamanya Rahing ini. Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamanya siapa kau bilang Fandi? Kurang asam kau. Hah? Benar Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Kak Nora sekarang di Pekan? Enggak. Tapi tadi kan belum di apa ya? Belum di apa ya mungkin Bang Zuma ya. Tadi saya kan ketemuan silaturahim sama Pak Alamsyah. Aduh. Oh gitu. Kok hilang suara? Ada Bang. Ya lanjut. Ya assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana tadi Dek jumpanya? Masya Allah ya. Gimana ya Bang ya. Ini memang tidak ada rencana mau ke sini, tetapi memang Allah yang menggerakkan langkah itu ya Bang. Ya. Insyaallah. Loh, katanya udah di penjara kok bebas. Aduh, ngeri ini. Setelah mendapat sedikit sedikit donasi sharing tadi sama abang kita Bang Alamsyah tadi, masya Allah. Ternyata memang masuk logika juga apa yang diterangkan beliau tuh. Ya itulah. masuk logika lagi minta donasi. Ya, Bunda Nora kok gimana sih ceritanya kayak gantung? Iya, nanti kan dibilang sama Bang Zuma, nanti dikoordinasikan lagi sama Bang Handi, kita buat nanti reaksi katanya. Ya saya Besok. kan tidak. Oh besok ya, iya. Besok. Nah jadi
Saya ikut dong Bang. Iyalah, ikutlah makanya besok di sini. Di roomnya si Fandi. Tergantung besok di mana teman-teman. Bisa di sini, Kian Santan juga bisa. Iya. Bunda, saya agak heran sedikit ya. Ini terjadi cuma di Konoha, negeri Konoha gitu. Ada orang melaporkan dugaan penista agama, tetapi saksi yang dipakai itu menista agama juga. Itu terjadi di Konoha doang gitu. Nggak ada di negara lain saya lihat. Kok di mana ya urat malunya kayak gitu? Melaporkan dugaan penista agama, tapi saksinya penista agama semua. Wah, itu kacau itu. Maling teriak maling. Sekarang ini kan si Topi masih berani nggak dia mengatakan saya yang perintah ke injak Bible? Atau ada nggak yang dapat rekamannya? Beliau ini sudah tidak lagi nuduh saya yang merintahkan dia injak Bible. Kelihatannya dia nggak mau lagi bilang gitu tuh, karena pasti itu justru akan menjerat dia, karena itu bohong. Masih ngaku nggak kalau saya yang perintahkan dia injak Bible? Dia nggak itu lagi topiknya. Laskar Api dibubarkan, itu aja dia. Gila tuh. Sama dengan Tristan itu Bang, abangku. Ngeri kali tuh. Fitnah si Tristan tuh. Tunggu aja gilirannya. Itu kalau Bang Juma mau itu langsung masuk itu topik itu. Karena fitnah Bang Juma itu. Fitnah istri itu juga. Wah, LP itu si topik kan udah keluar LP-nya. Iya. Iya. Iya, di Polda Sumut. Kan dari pihak kita yang melaporkan, Bang. Ya, saya tinggal tunggu. Kalau misalnya dia bilang saya yang suruh, bagus itu. Berlapis itu. Berlapis. Saya sudah siapkan tim saya. Kapan dia sampaikan bahwa di depan polisi dia nuduh saya, sudah selesai. Terlipat-lipat dia itu. Alhamdulillah tadi kulihat dia diwawancarai sama siapa namanya tuh, yang ketuanya siapa? Ketuanya CTC siapa namanya? Bang Zulfikar. Bukan, yang ini, yang penyidik juga dari Mabes Polri, ketua CTC. Siapa namanya? Si siapa tuh namanya tadi tuh? Zulfikar. Yang ketua SZCC, dia kan sekarang sudah rubah posisi jadi penyidik. Udah jadi apa? Guru intelijen. Siapa namanya? Umar. Zulfikar. Oh, itu namanya. Dia sekarang udah ini. Tahun kemarin lolos Akabri atau apa? Lolos perwira atau? Barusan tadi ya, Bang? Iya, baru lulus langsung jadi perwira. Dia kulihat dia caranya interogasi orang apa, bawa-bawa ini segala macam. Dua kayaknya teman kita sekarang langsung jadi perwira tinggi sekarang. Foto-foto sudah di Mabes. Hebat ya. Tadinya penghujat, sekarang udah jadi tentara polisi semua teman-teman kita. Itu ya, itu siapa ketua SCC, siapa namanya? Itu dia wawancara si Topi. Apakah, kata dia kan, apakah saudara Topik mengakui bahwa Anda menginjak Bible itu atas perintah Suma? Topik bilang apa? Iya, saya akui, cuman bukti-bukti ini saya tinggal sedikit. Saya ketawa nonton rekaman yang dikasih sama teman-teman. Iya, saya akui, tapi bukti-bukti saya sudah terhapus, tinggal sedikit. Di YouTube nggak ada Bang Zuma, di YouTube nggak ada ya? Di ini, coba ya, tapi panjang. Coba cari dulu ya. Lucu ini orang ini. Tiba-tiba semua jadi ahli hukum ya. Ahli hukum. Pasal nomor rekening semuanya. Ada lagi yang lucu gini, Akhi Yusuf. Waktu sakit itu, Bang Juma tolong aku, Bang Juma. Begitu berobat dia sembuh,
Gebukin Bang Juma. Aduh, sombong kali jadi orang. Berarti ngobatin orang sakit supaya bisa gebuk Bang Juma gitu maksudnya kan? Iyalah. Hebat sekali. Aduh. Artinya kacang lupa kulit, Ustadz Sugi. Bilang gini dia waktu itu kan, jumpa ketemu kan di kafenya Andre. Pulang dari sana, aku tiba di Makassar. Katanya gini, aku sudah ini, Bang Suma udah serahkan semuanya kepada Allah. Saya punya penyakit ini, kata dokter susah ini. Saya minta ke Bang Suma tetap berjuang. Saya wariskan channel YouTube saya, Bang Suma. Gila. Jangan, kau mau kemana? Iya Bang, saya butuh biaya. Berapa? 4.500.000. Besok ku transfer ya. Langsung besoknya ku telepon anak buahku, Ardi, ya paman, ini nomor rekening kau kirimkan duit 4.500.000. 5 menit dari sini lewat ku pecat kau ya. Siap sensei, kirim langsung. Sekarang udah jadi perwira, lupa sama pamannya. Alamak. Aduh, bahaya ini anak buah. Siapa Bang? Gak usah disebut lah. Janganlah disebut. Tadi saya juga lihat itu bukti transfernya, lihat saya kok. Oh iya dong, Bang Aku juga nggak nyambung loh, ini siapa sih? Aku nggak nyambung juga. loh ini. Kita diamin aja Natali. Pasti gondrong. Banyak urusan. Jangan disebut, nggak boleh disebut nama, nggak boleh. Iyalah, nggak boleh lah. Banyak perwira tiba-tiba sekarang ini, tadinya Inisialnya pendebat. aja Bang. Inisial Bang. Netizen, jangan gitulah netizen. Parah ini netizen, parah ini netizen nih. Parah. Parah netizen, parah. Saingan sama Dosma, Iya, tahu. Saingan sama Dosma. Aduh, aku nggak Dosma tahu. kemana-mana, ke Polda Metro, kemana dia videokan. Oh, dia juga ikut-ikutan, wah, jadi perwira juga kawanku ini rupanya. Mantap kali lah. Aku yang ikut perang, kau yang masak di dapur, yang dilantik ente jadi perwira. Aduh, gimana sih lo? Bahaya ini, kesatuan ini, persatuan dan kesatuan ini tidak adil. Yang pendidikan saya, yang dilantik ente. Mana ya? Memang dunia ini aneh. Aneh gitu loh, caranya bertanya ya kan. Apakah saudara menyadari Anda menggunakan atribut-atribut Yesus berjoget? Itu Anda sadar? Nah, terus lucu, ada yang lucu nih. Kentara sekali kalau ada polisi bukan lulusan polisi tapi menggunakan seragam polisi, kan ketahuan tuh bahwa ini polisi gadungan ya kan ya. Kentara dia penyidiknya ini penyidik gadungan. Apa katanya? Gini, saudara-saudara yang melihat dan yang menyimpan videonya saudara Topik menginjak Bible, tolong dikirim ke saya biar segera saya laporkan saudara Topik. Lucu, orangnya sudah mengaku loh. Apakah saudara Topik mengaku injak Bible? Mengaku. Apakah sadar? Sadar. Apakah Anda tidak kemudian diperintahkan oleh yang lain? Tidak. Terus, benar Anda menginjak Bible? Betul. Oke teman-teman, yang punya videonya yang asli, yang ori, jangan yang ini ya, kirim ke saya ya, untuk saya laporkan. Pelakunya sudah ngaku di depanmu. Bedu. Pelaku sudah datang ke kamu, mengaku saya pelakunya, saya nginjak. Kau minta foto-foto lagi atau video yang membuktikan. Alamak, gila ini gadungan kayaknya ini, mau diperiksa jasanya lagi nih bapak ini. Aduh, gimana dong? Jangan-jangan donasi ujung-ujungnya. Coba periksa channelnya, ada nggak nomor rekening tercantum di situ? Allahu Akbar, Masya Allah, perwira dadakan.
Islam bertanya, diam dulu. Islam bertanya, diam dulu, belum selesai. Saya mau bertanya dulu sama Topik. Diam dulu. Ih, mati Mija. Udah kayak Topik juga ini kurasa. Islam tidak boleh bicara, cuman dia aja dengan Topik. Oh itu ini ya, itu ketuanya anu ya, ZZT ya. Baru tahu saya. Oh, jadi begitu. Aku baru mudeng. Ya, baru. Tadi itu juga dibicarakan, baru mudeng aku. Saya akan lapor semua penghujat karena sudah tidak ada lagi apologet Islam di tempat saya. Aduh, makin menjadi-jadi. Mana ya? Kalau ada yang lucu lagi, ada yang lucu gini. Siapa yang melive-kan di channel saya kalau tidak izin mencuri? Nama Mbak Natalia izin kan? Izin saya melive-kan. Begitu izin, penontonnya bersih lari ke Mbak Natali semua. Itu bukan niat tuh buat sabotase loh ya, bukan loh ya kan, dia bilang minta suruh izin kan, aku nggak punya nomor WA-nya kan, ya udahlah aku izin ya ke YouTube-nya lah, aku typing, aku spam berkali-kali guys, terus penontonnya datang ke YouTube-ku. Penontonnya dia lah menghilang. Allah. Parah. Tapi alhamdulillah lah diizinin ya, habis aku komen akhirnya diizinin, alhamdulillah. Ayo teman-teman, saya kejar kiamat. Bantu kami dengan cara apa? Donasi. Oh, di sini dia. Teman-teman yang lain. Oh, bukan ini. Mana? Tunggu. Mana tadi Apa itu ya? ini? Aduh, aku tuh ngantuk-ngantuk tapi ya penasaran gitu kan, gimana ini? Interogasinya tadi lucu. Ketawa aku mendengarnya. Siapa yang kirim tadi itu ya, interogasi itu ya? Oh, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Aku sendiri nggak terlalu tahu kan, dan nggak mau tahu. Apakah benar ini tuduhan dari kerjasama dengan pihak Kristen membicarakan saya? Gimana bilangnya? Oh, di sini ya. Ya, ini pertanyaan bagus ya Bang Julfikar ya. Karena Bang Julfikar tipenya bertanya bukan framing. Nah, itu saya suka, saya akan jawab. Yang pertama, tuduhan orang-orang terhadap saya kalau saya bekerja penghujat gitu, itu nol besar, nggak ada. Dengar gak? Ya. Bekerja sama. Tapi kalau saya bekerja sama dengan orang Kristen ada, seperti Bang Rosma, ya. Tetapi di sini yang patut kita ajukin, yang kita garis bawahi, saya bekerja sama untuk apa? Untuk melaporkan penghujat. Saya sebagai saksi, tidak lebih. Kedua, apakah Tuan logika masih udah murtad atau belum? Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fadilah amal. Apa kata beliau yang artinya ya? Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan hatinya membenarkan lisannya, maka pasti akan Allah masukkan ke dalam jannahnya. Lucu saya Bang Julfikar. Orang-orang munafik semuanya syahadat, bro. Tunggu dulu Bang Ucok. Orang-orang munafik aku itu menjawab bersyahadat. Bang Julfikar. Oh, itu urusan Anda. Ya, itu urusan Anda. Mau meragukan syahadat saya itu urusan Anda. Saya tidak butuh. Orang tahu ya itu. Iya, munafik itu bersyahadat. Orang munafik itu bersyahadat karena aku cuma menyampaikan itu. Apa saya yang salah? Orang munafik itu bersyahadat. Munafik itu. Hidup Bang Ucok. Ketemu dengan Islam saya. Mantap. Di sini kita jawab
Orang munafik juga bersyahadat, bro. Siapa tahu hati manusia, kita nggak ada yang tahu ya. Ini aku hanya bersaudara bertanya ini kepada logika. Ini harus orangnya. Iya, jilat terus. Selesai. Kucing, kalau kucing itu mulut aja nanti saya kasih makan. Oke, lanjut Bang Jul. Berarti menurut Bang Logika tidak bekerja sama, tapi bekerja sama untuk Iya, tidak bekerja sama tapi bekerja sama. Iya. Iya. atau itu Pak Dosma ini kan pengacara yang melaporkan, salah satunya adalah Zuma, terus keduanya lagi Nora ya, Mbak Nora itu. Ini terus ketua CCC ini pingin kali saya dipenjara. Sakit sekali hatinya. Memberantas kemungkaran. Kemungkaran di mana kemungkaran dilakukan ini adalah antar agama. Baik, sampai di situ aja, sampai di situ aja. Siap. Oke. Terus kabar yang beredar kan luas itu. Apakah benar Bang Logika itu pernah maaf ya, menistakan kitab suci orang lain dengan cara diinjak? Betul nggak itu? Betul sekali abangku. Itu terjadi sekitar setahun yang lalu Bang. Pernah terjadi setahun yang lalu. Tapi selang berapa bulan itu aku sadar sehingga aku mencoba untuk merubah itu. Aku sadar apa yang aku lakukan itu bukan fatalan Bang. Kenapa saya katakan fatal? Karena kalau secara logika, ya yang mengolok-olok saya pada waktu itu atau mengolok agama saya, Tuhan saya, Nabi saya pada waktu itu hanya 8 orang di Komal itu. Udah pertanggungjawabkan nanti kantor polisi. Justru saya membalas dengan tunggulah dulu gimana sih. Kalau nggak suka ya saya turun nggak apa-apa. Masalah kok. Itu aja. Itu saya tinggal buka Komal bisa rame. Sini aja. Oke, selanjutnya Bang jadi potong-potong kucing sama kambing diam dulu. Itu, oke. Apalagi kuda diam aja. Tapi kalau memang kan giliran saya ngomong malah dipotong-potong. kau busuk kali, biasa aja gitu. Ya, aku lihat kucing di sini. Aku lihat kucing. Emang salah aku bilang kucing. Anjing kau memang anjing ya. Pertanyaan Pak Jul, ulangi Pak Jul. Pak Jul, dipastikan pertanyaan Pak Jul. Saya lanjut Bang Julian jawabannya ya. Iya, masalah itu loh, Kesalahan terbesar saya yang menghujat pada waktu itu hanya 8 orang dari orang Kristen di Komal itu. Tetapi kesalahan terbesar saya membalas dengan menginjak Bible itu. Nah, saya membalas. Dia akui kan? 8 orang ini aja Bang. Tetapi seluruh umat Kristen yang mengimani Alkitab itu sakit. Itu yang buat saya tersadar bahwasanya jalan yang saya pilih itu salah. Seharusnya kalau saya tidak suka dengan 8 orang di Komal itu pada waktu itu, nggak ada hubungannya dengan Bang Suma kan? Harusnya dia sudah jawab, Bang Suma yang suruh. Mereka begitu Bang. Alasan apa waktu itu? Pak Jul pikir, setelah Pak Jul pikir, ini dipastikan dulu, apakah dia pernah menggunakan atribut kekristenan untuk goyang-goyang biar dapat duit? Coba tanya dulu Pak Jul. Saya kan belum selesai. Silakan teman-teman silakan. Iya. Itu kan belum selesai. Jangan diganggu penyidik. Pahim budak angon ini mengganggu penyidik. Wih, gitu. Nice. Yang satu lagi. Ada sebuah kronologi seperti itu. Terus atas dasar apa? Atas dasar apa? Jawab. Sudah berapa lama dia menggunakan atribut seperti Yesus itu? Saya belum selesai. Ini yang mau bertanya siapa sih? Sabar dulu dong. Ini kambing juga ini ngomong. Biarkan Bang Julfikar dulu. Ya lanjut. Alasan apa Bang Logika ini menistakan ya dengan cara tadi maaf ya, menginjak kitab suci orang lain? Alasan mendasar itu apa? Oke, yang pertama jujur Bang ya, tapi tidak bisa saya jadikan di sini. Saya cuma bisa bilang ini ada sangkut pautnya. Bang Fandi itu bintang mualaf naikin Bang Fandi. Kenapa saya lanjut tidak? lagi mah. Karena pada waktu itu ya saya nggak punya bukti-bukti yang sisa-sisa bukti lah. Saya tidak punya bukti-bukti kalau Bang Suma yang suruh. Mampus kau. Aku tidak ada bukti-bukti. Bukti lah nggak punya. Makanya kalau alasan lain, yaitu karena di Komal itu mereka menghujat Nabi saya. Itu alasannya dia Jabiban, bukan karena Bang Suma yang suruh.
Begitu abangku. Ini yang jadi saksi, numpala. Ini sakit hati. Artinya orang Kristen agama Islam gitu ya. Ya, kalau yang terjadi di situ seperti itu, Bang. Ya, terima kasih. Satu lagi ya, bisa saya tanya lagi Bang Logi ya? Boleh Bang, 100 lagi kalau untuk Bang Zulfikar saya siap. Tapi kalau untuk kambing, kucing dan kuda aku nggak tahu Bang ya. Lanjut Bang Zulfikar. Aku juga mendengar itu kan juga aku kan pernah negur juga waktu itu, mungkin Bang Logika belum kenal saya waktu itu kan. Saya masuk ke komanya kan. Belum jadi perwira. Itu ke ruangannya Kristen, di mana Bang Logika itu berjoget-joget waktu itu menggunakan atribut dengan pakai baju putih, terus pakai apa itu topi, tapi itu dari apa itu ya, dari besek, kain lenan. Ya, kayak itu. Betul sekali Bang. Dan itu saya maksud Bang Logika mengadakan acara begitu, maksudnya apa gitu? Oke, terima kasih Bang Koyang. Maksud saya pada waktu itu adalah ingin menyenangkan hati-hati orang-orang umat Islam yang ada di Komal. Karena di situ mereka sangat senang dengan hujatan Bang. Itu nggak bisa dipungkiri. Kita yang dituduh untuk menyenangkan hati umat Islam. Fitnah. Mana ada. Padahal dia ngomong saat itu ada pitinya itu, dia itu berbuat seperti itu karena tidak punya beras. Itu ada pitinya itu. Saya ulang ya, dengarkan ya. Iya. Saya melakukan itu karena umat Islam. Juga waktu itu mungkin Bang Logika belum kenal saya waktu itu kan. Rumahnya kalau tidak salah itu ke ruangannya Kristen, di mana Bang Logika itu berjoget-joget menggunakan atribut dengan pakai baju putih, terus pakai apa itu topi, tapi itu dari apa itu ya, dari besek, Kain lenan. ya kayak itu. Betul sekali Bang. Dan itu saya maksud dengar. Jika mengadakan acara begitu, maksudnya apa gitu? Oke, terima kasih Bang Koyang. Maksud saya pada waktu itu adalah ingin menyenangkan hati-hati orang-orang umat Islam yang ada di Komal. Karena dengan adanya itu mereka akan sawer saya, yang akan berikan ini itu sebagainya. Kenapa? Mereka senang dapat hiburan seperti itu. Ya Allah. Waduh. Karena alasannya apa kan? Ngemis. Ya, karena emang kebutuhan mereka pada waktu itu harus bisa saya ini kan Bang, yaitu kebutuhan mereka bagaimana semakin banyak penghujatan yang saya buat. Yang lain cukup. Tunggulah dulu. Itu perbuatanmu cukup. Umat Islam yang dituduh yang butuh, Bang. Bang Zulfikar nggak nanya gini, kamu benar atau tidak memakai atribut Yesus? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, ya apa penyebab? Mampus. Udah habis Bang. Aduh. Ujung-ujungnya karena duit kan, biar dapat saweran kan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Egel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia menghujat karena umat Islam butuh hiburan. Umat Islam senang kalau ada hujatan katanya, alasan dia. Ngaco aja dia tuh. Padahal justru kita yang ini, yang protes, kita somasi langsung waktu itu. Langsung dikirimin surat itu. Kalau aku dulu sempat nge-DM Ustadz, awal-awal dia dulu kayak gitu, aku nge-DM, aku negur DM. Jangan kayak gitu. Api langsung kirim surat itu. Wah, makanya dia marah sama Api. Waktu itu kan. Aduh, musik apa ini? Bang Zuma. Parah. Ini apa lagi ini? Info, apa itu? Info, apa itu? Balik bacanya. Tiba-tiba jadi intel semua ini. Nah, tiba-tiba jadi intel. Itu Zuma di Bui itu, apa itu? A1 Dosma Bang Suma di Bui. Mantap kan ini orang. Aduh, parah. Gitu sih orang-orangnya kok gitu sih. Sertakan dengan nomor rekening dong. Ada yang lengkap dengan nomor rekeningnya lu. Bagi teman-teman yang pingin aku laporkan, segera untuk menghubungi ini. Kenapa dia jadi ikut-ikutan?
Nabi Kristen itu. Yang lucu itu ini loh. Gara-gara Bang Juma sampai nangis kemarin dia kan. Itu siapa sih tukang editing kayak gitu, siapa? Nggak tahu dia lagi di apa ya kemarin itu sama Bang Juma itu istilahnya kalau di Jawa itu dilulu gitulah istilahnya itu kan. Aduh. Dilulu. Nggak tahu dia sampai nangis dia. Itu bom. Ada parah. Lucu. Lucu pokoknya. Teman-teman. Nih. Lihat ya. Apa lagi tuh? Perwira. Astagfirullahaladzim. Kayak Dosman. Itu kok sudah pakai baju Shopee itu. Deng. Ini mau kemana? Ke Mabes, mau daftar, mau daftar Polwan. Anjay. Iya. Mau kemana mau melapor para penghujat. Iya. Ujung-ujungnya pasang nomor rekening. Itu kenapa sih kok jadi kayak gitu sih? Heran deh, Ya, dulu sakit hati. nggak gitu loh. Sakit hati karena api berdiri itu loh. Intinya dari situ. Sudah dekat tahu di kampus lah tahu. Itu dekat nih baca nih tulisan nah. Metropolda. Mata kuliah apa dibawa di sana nih? Pendidikan hukum dan HAM. Aduh. Teman-teman. Tidur aja lah, aku udah malam, udah mau pagi. Saatnya tidur. Iya, udah mau pagi nih, aku tidur aja lah guys. Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Erik, Ustadz Yusuf, Bang Fandi, aku izin, aku mau tutup dulu. Yang di YouTube Natalia Riani, makasih banyak ya. Aku tutup dulu live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ini salahin Bang Erik aja, datangnya telat dia ke sini ya, bintang mualaf. Namun kalau ada baiknya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yaudah, aku pamit dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya gitu deh. Fenomena yang terjadi saat ini. Iya, mungkin mau rehat dulu ya. Bang Zuma sudah kelelahan ini dari tadi. Dari tadi. Bintang timur, bukan? Bintang mualaf. Bang Egel atau siapa? Tony ini netizen pada tanya nih. Tony pada kemana? Tony itu ngeprank. Aduh, Kristen. Beli koin, biasa koin. Iya ya. Bang Zuma. Siap. Tadi aku sempat nemu video di TikTok itu akun Sri KMS gitu kan. Ya. Itu videonya itu cuma gambar. Tapi suaranya itu suara Bang Zuma ketika menanggapi klarifikasi Dosmasi Jabat. Nah itu kok apakah itu kebetulan atau enggak saya nggak tahu. Sebelum itu saya dapatkan video klarifikasi Jabat itu ya, yang pas di mobil yang tentang dia itu katanya melakukan pembelaan klarifikasi lah tentang dia joget-joget di depan lukisan Ka'bah itu kan. Iya. Terus aku scroll ke bawah, aku nemu itu lah, kok ini cocok, kok ini klarifikasi terus tanggapannya. Ya sudah, aku jadikan video reaction aja, terus aku upload.
Nah, ini sekaligus minta izin begitu. Besok sekalian aja hadir juga Bang. Bang Egel ini kan. Bang Egel Itu sudah upload tadi siang kayaknya di channel Bintang Mualaf juga yang paling atas itu. Aku nyari yang itu gak ketemu, cuma kebetulan aja nemu yang di VT-nya nickname-nya itu Sri KMS gitu loh. Cuma suara aja sih. Itu di video saya kan ada itu waktu klarifikasi itu. Sayanya Ahi. Yang saya. Yang Zumanya, jadi lengkap Iya. Mbah. Aku dapatkan Iya, lengkap. yang dari, Bang Zuma kan ada di video saya itu. Kan saya melive-kan itu. terus durasi sekitar 6 menit Bang Zuma itu. Panjang Kalau itu. Dusma panjang, tapi aku ambil yang dia klarifikasi tentang itu aja, yang joget-joget di depan lukisan Ka'bah itu. Oh, siap. Itu besok, termasuk besok itu kita reaksi lagi kembali. Pokoknya Oh, tiap hari. siap. Iya, iya. Oke, baik ya sahabat-sahabat. Saya izin pamit undur diri. Kalau teman-teman masih mau lanjut silakan. Terima kasih. Saya tutup di channel saya. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid. Salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.